tim era perserikatan selalu menghadirkan pertandingan-pertandingan yang cukup epic tentunya, karena duel syarat gengsi antara tim besar ini, tim yang dulunya selalu bertemu saat era kompetisi masih dibagi dua wilayah, ini selalu ketemu di wilayah timur biasanya. Namun kali ini kompetisi sudah dilebur, pertemuan antara Persebaya dan PSM Makassar di era Liga 1 sudah terjadi beberapa kali. Dan untuk musim ini pertemuan pertama mereka di putaran pertama. Secara posisi di klasemen, dua tim besar, dua tim yang memiliki sejarah, yang memiliki prestasi yang begitu baik di sepak bola Indonesia, harus untuk sementara berada di papan tengah klasemen Liga 1 hingga pekan ke-8. PSM dan Persebaya sama-sama mengoleksi 11 poin sejauh ini. Namun untuk posisi sementara PSM lebih baik, yakni di posisi 10, sementara Persebaya di posisi ke-12 Tribuners. Sehingga partai pekan ke-9 nantinya, pertandingan yang akan berlangsung di GBT ini yang akan dipenuhi oleh puluhan ribu bonek akan berlangsung sagin, sebab kemenangan menjadi target harga mati dari tuan rumah tentunya Persebaya maupun dari PSM Makassar, demi memperbaiki posisi mereka di klasemen. Apalagi persaingan di klasemen ini cukup ketat antara peringkat pertama atau posisi pemuncak klasemen dan papan atas tentunya dengan papan tengah, itu jarak poinnya itu tidak begitu jauh. Contohnya misalnya pemuncak sekarang Madura United baru mengoleksi 16 poin. Artinya hanya berjarak 5 poin dari PSM maupun Persebaya. Sehingga duel antara Persebaya versus PSM ini diprediksi akan berlangsung sengit. Tentunya kedua tim sudah mempersiapkan strategi terbaik mereka. Hanya saja ini Persebaya saat menghadapi PSM nantinya itu dipimpin oleh Uston Nawawi sebagai pelatih caretaker. Sementara itu PSM diprediksi tanpa kapten mereka, William Pluim. William Pluim dalam masa persiapan PSM menghadapi Persebaya itu absen selama 3 hari, 3 kali latihan. Tentu ini akan mempengaruhi kestabilan dari skuad PSM, karena William Pluim kita ketahui bersama adalah sosok sentral yang bisa mengubah jalannya skema permainan dari PSM Makassar. Dan untuk melihat prediksi dari pertandingan ini Persebaya menghadapi PSM Makassar, kita mulai dulu. Kita lihat dari prediksi susunan pemain kedua tim. Dan Tribuners sudah terlihat di layar kaca atau di monitor para Tribuners. Ini sudah ada prediksi line up dari Persebaya maupun PSM Makassar. Di sisi kiri ada Persebaya Surabaya, sementara sisi kanan ada PSM Makassar. Persebaya dalam 2 laga terakhir mampu memenangkan pertandingan secara beruntun. Meski tanpa Haji Santoso sebagai pelatih kepala mereka, dan skema yang dimainkan adalah skema yang terus berulang, yakni 4-2-3-1 dengan komposisi pemain yang tidak banyak mengalami perubahan. Kita mulai dari skuad Persebaya. Dengan skema 4-2-3-1 kami memprediksi di posisi kiper Hernando harus absen di laga ini dan kemungkinan akan digantikan oleh Andika. Sementara itu untuk 4 back di belakang, posisi back tengah Stepanovic akan bertandem dengan Raditya. Kemudian untuk back kiri ada Repadi Utama. Repadi ini
mantan pemain PSM, pemain yang diorbitkan oleh PSM sejak musim 2016 lalu dan membela PSM selama 3 musim sebelum akhirnya melanglang buana di berbagai klub Indonesia. Sekarang membela Persebaya dan selalu menjadi pilihan untuk fullback kiri. Untuk fullback kanan ada Arif, di posisi gelandang bertahan ada Song Hui dan Andre akan dipercaya mengawal lini tengah utamanya untuk gelandang petarung, gelandang bertahan. Kemudian ada gelandang tengah Yamamoto, Yamamoto tentunya ini menjadi mesin serangan dari Persebaya juga. Sisi kiri, penyerang kiri Bruno dan penyerang kanan Kasim, dan tentunya ujung tombak mereka Paulo Victor. Meskipun kabar terbaru Paulo Victor masih diragukan akan tampil, namun kami memprediksi Persebaya akan mencoba jika Paulo Victor masih bisa dimainkan, dia akan diturunkan tentunya sebagai striker utama. Sementara itu di kanan skuad PSM di bawah asuhan Bernardo Tavares dengan skema andalan mereka 3-5-2. PSM jelang menghadapi Persebaya ini meskipun diprediksi tanpa William Pulih, mereka mendapat amunisi baru. Bukan amunisi baru sih, pemain lama namun kembali kemungkinan akan dimainkan, yakni ada Ananda Rehan. Ananda Rehan ini absen kalau tidak salah 4 atau 3 pertandingannya karena harus mengikuti pendidikan kepolisian. Namun dia mendapat izin untuk membela PSM Makassar, apalagi PSM akan bermain di AFC Cup nanti di playoff menghadapi tim asal Myanmar pada 23 Rabu 23 Agustus, dan laga menghadapi Persebaya Ananda Rehan sudah dipanggil, kemungkinan juga dia akan dimainkan sebagai pemanasan lah agar dia bisa bermain nantinya di AFC Cup. Kita mulai dari posisi penjaga gawang PSM, Resaria Pratama masih menjadi pilihan utama. Kemudian untuk posisi 3 bek sejajar, Saprudin Tahar harus absen akibat kartu merah langsung yang didapatkan di pekan 8 menghadapi Bali United, dan hasil sidang terbaru juga, hasil sidang Komdis ya, Komdis PSSI, Saprudin Tahar mendapat sanksi tambahan yakni larangan 2 kali bertanding. Artinya Saprudin Tahar akan absen di 3 pertandingan plus denda sebesar 10 juta. Ini tentu kerugian bagi PSM. Dan absennya Saprudin Tahar kemungkinan akan diisi posisinya oleh Erwin Gutawa, meskipun PSM masih memiliki beberapa pemain yang menurut para fans PSM patut dicoba. Salah satunya yakni Kike Linares, pemain asing, pemain berpaspor Filipina, asal Spanyol, berpaspor Filipina ini belum mendapatkan kesempatan bermain di Liga 1. Sudah 8 pertandingan, dia harus diparkir. Namun kami memprediksi Erwin Gutawa masih akan menjadi pilihan karena ini posisinya adalah di posisi kiri, membutuhkan pemain yang punya mobilitas tinggi. Sementara itu Kiki Linares tetap bersama, dia adalah seorang stopper murni. Posisinya itu adalah posisi bek tengah. Dia kemungkinan baru bisa dimainkan ketika Yuran Fernandes absen membela PSM Makassar. Lalu posisi tengah Yuran Fernandes bek tengah, Yance Sayuri posisi kanan, ini juga masih kita prediksi akan menjadi pilihan utama. Lalu kita beralih ke posisi lini tengah PSM, hadirnya Ananda Rehan kemungkinan dia akan dimainkan. Lalu ada Akbar Tanjung, kedua pemain ini akan mengisi posisi gelandang bertahan. M. Arpan diplot sebagai gelandang box to box, meskipun ada Kenzo Namu, pemain yang berstatus sekarang sebagai top skor sementara PSM dengan 4 gol. Namun penampilannya saat menghadapi Bali United ya, atau ya saat menghadapi Persita
kalau tidak salah. PSM mampu menang saat itu dengan skor 0-1 lewat gol Kenzo Nambu, di mana Kenzo bermain sebagai pemain pengganti. Begitupun di laga menghadapi Bali United dia juga bermain sebagai pemain pengganti. Kemungkinan besar saat menghadapi Persebaya dia disiapkan dari bangku cadangan sebagai amunisi tambahan saat PSM memasuki melawan Persebaya dan memasuki babak kedua nantinya. Jadi posisinya akan diambil alih oleh M. Arpan, meskipun M. Arpan kita ketahui di laga menghadapi Bali United harus absen akibat cedera, tapi kondisi terakhir kabar terbarunya M. Arpan sudah siap menghadapi Persebaya. Lalu posisi untuk dua gelandang sayap Yaakob Sayuri dan Zaki Ashraf kemungkinan akan mengisi posisi tersebut. Dan di lini depan duo striker absennya William Pluim tentu akan membuat Bernardo Tapares mencoba beberapa opsi, dan kami memprediksi opsi yang akan dipilih pertama yakni Everton Nascimento bertandem dengan Ricky Pratama. Meskipun ada Adilson Silva ya, masih ada Adilson, masih ada Andi Harjito, masih ada Donald Bisa. Namun penampilan Adilson dalam 3 pertandingan terakhir dipasang sebagai starting masih kurang padu dengan permainan PSM Makassar, sehingga kami memprediksi absennya William Pluim membuat posisi Everton dikembalikan sebagai starter dan dia akan berpasangan dengan Ricky Pratama, salah satu striker muda dari PSM Makassar berusia 20 tahun saat ini. Nah, jika dilihat dari komposisi pemain kedua tim, tentunya ini adalah komposisi ideal bagi Persebaya, sementara bagi PSM Makassar meskipun tanpa Hernando ya di Persebaya. Sementara bagi PSM Makassar ini adalah percobaan pertama musim ini mereka tampil tanpa William Pluim, karena sebelumnya 8 laga sebelumnya William Pluim selalu tampil sebagai starter dan sudah mencetak 1 gol. Meskipun tanpa William Pluim tentu Everton akan lebih banyak berperan, di mana kita ketahui bersama laga terakhir PSM yakni menghadapi Bali United mereka harus kalah dengan skor 3-2, tapi nilai positifnya adalah meskipun mereka kalah saat bertandang ke markas Bali, mereka PSM mampu unggul dengan 10 pemain lebih dari 60 menit kalau tidak salah. Saat itu Saprudin Tahar harus diganjar kartu merah. Dengan 10 pemain mereka mampu unggul dari Bali United. Dan yang menariknya adalah ada perubahan taktikal. Bukan soal skemanya, tapi cara bermain, cara Bernardo Tapares menginstruksikan para pemain PSM Makassar itu mengalami perubahan di pekan 8. Sebab di pekan pertama hingga pekan ke-7 PSM Makassar lebih banyak bermain long ball. Kalau kita lihat pertandingan PSM sejak pekan pertama hingga pekan ke-7 itu mereka lebih mengandalkan bola-bola panjang dari lini belakang. Dari lini belakang terbenar misalnya saat misalnya Yance Sayuri, Yuran pun demikian, maupun Erwin atau siapapun biasanya yang dipasang sebagai back oleh Bernardo Tapares itu banyak diinstruksikan untuk melempar atau memberikan bola-bola direct pass atau umpan lambung ke depan ketika mereka mendapat bola atau memutus serangan lawan. Mengapa demikian? Mengapa PSM mengandalkan direct pass? Karena
taktik dari Tapares ini yakni mengandalkan counter attack. Mereka mencoba untuk memaksa para pemain lawan untuk menyerang terlebih dahulu, membuka serangan mereka, membuka pertahanan mereka. Terkadang ini yang dimanfaatkan PSM Makassar ketika mereka mampu merebut bola dari upaya serangan lawan. Pemain pertama yang merebut bola bisa langsung menciptakan peluang lewat bola-bola direct pass menuju ke dua pemain yang berada di depan atau dua striker. Itu yang terjadi. Hanya saja dari pekan pertama hingga pekan ketujuh, upaya-upaya direct pass yang dilakukan oleh PSM Makassar ini lebih banyak gagalnya ketimbang keberhasilannya. Sehingga saat menghadapi Bali United terjadi perubahan. Para pemain dari PSM Makassar itu terlihat banyak memainkan bola-bola pendek, umpan 1-2, meskipun ya tipikal skema, prinsip skema dari PSM tetap sama, yakni mengandalkan counter attack dan tidak banyak melakukan penguasaan bola. Ball position PSM masih di angka 30%, dan itu tidak banyak berubah termasuk saat menghadapi Bali United. Namun secara taktikal ada yang berbeda, di mana para pemain dari PSM Makassar ini berani melakukan umpan-umpan pendek, misalnya dari lini belakang ketika mereka mendapat bola, dikirim dulu ke lini tengah, baru memberikan umpan ke sisi sayap. Biasanya perpindahan bola mereka juga itu biasa berlangsung cepat. Semisal Yakob Sayuri yang berada di posisi ini mendapat penjagaan dari back lawang, itu bisa langsung melepaskan umpan silang atau memindahkan bola ke sisi kiri. Begitupun sebaliknya, dari sisi kiri bisa langsung ke kanan. Nah, selain itu, umpan-umpan pendek terlihat saat gol PSM Rizky Eka. Kala itu ada upaya dorongan dari pemain dari sisi kiri memberikan umpan silang ke dalam kotak penalti. Ketika ada bola rebound, para pemain PSM Makassar di lini kedua itu sudah siap untuk melepaskan tembakan langsung ke arah gawang tim lawan. Itu tembakan biasa mereka lakukan itu dari luar kotak penalti, dan itu berbuah gol saat menghadapi Bali United. Inilah pola-pola serangan yang akan kemungkinan kembali akan digunakan oleh PSM Makassar saat menghadapi Persebaya di pekan ke-9 nanti. Selain itu, yang akan menjadi problem besar PSM pastinya yakni tanpa William Pluim akan Tapares harus meramu satu konsep baru dalam membangun serangan, karena biasanya William Pluim itu berfungsi atau bertugas sebagai pemain yang menahan bola, ketika mendapat umpan di area pertahanan lawan, William Pluim itu bisa menahan bola, lalu mendelay bola, mencari rekannya yang kosong, lalu melepaskan umpan final pass, dan itu sangat-sangat membahayakan tim lawan. Jadi tanpa William Pluim
ada kemungkinan besar Everton lah yang akan bertugas untuk menjemput bola, menahan bola, lalu memberikan umpan-umpan final pass atau ya umpan final pass biasanya ke pemain yang yang kosong, yang tidak mendapatkan penjagaan dari tim lawan. Tapi kemungkinan besar PSM besok kami prediksi lebih banyak mengandalkan counter attack, lalu mengandalkan tembakan-tembakan langsung ketika mendapat peluang. Kalau bisa tembakan dari luar kotak penalti itu akan menjadi salah satu opsi PSM untuk mencetak gol ke gawang Persebaya Surabaya. Nah, sementara itu di kubu Persebaya sendiri kita ketahui mereka juga punya pemain-pemain kreatif. Ada Yamamoto, ada Bruno, ada Kasim Bota yang juga memiliki kecepatan, itu juga memainkan bola tiki taka, istilahnya ya, bola umpan 1-2, dan penguasaan bola, ball position dari Persebaya ini cukup baik. Selalu melakukan penguasaan, mengepung area pertahanan tim lawan, dan kemungkinan Usnu Nawawi sebagai karateker pelatih sementara ya dari Persebaya ini akan tetap memanfaatkan hal serupa, mengurung pertahanan dari PSM Makassar. Namun perlu diingat taktikal yang digunakan oleh Persebaya ini, yang biasanya digunakan oleh Persebaya ini adalah taktikal yang paling disenangi oleh Tapares, sebab tim yang banyak mengandalkan penguasaan bola, banyak melakukan serangan, tusukan, lebih bermain ofensif itu menjadi makanan empuk untuk skema serangan balik yang biasanya, bukan lagi biasa, yang selalu diterapkan oleh PSM Makassar. Tentu Persebaya harus waspada, harus melihat jangan banyak melakukan kesalahan ketika mereka melakukan serangan. Tentu ketika bola direbut, PSM pasti akan dengan cepat melakukan perpindahan bola dari kaki satu pemain ke pemain lainnya. Bahkan hanya 2-3 sentuhan dari bola di lini belakang bisa langsung sampai ke lini depan dan mengancam gawang tim lawan. Biasanya begitu yang diterapkan oleh PSM Makassar ketika menghadapi tim-tim yang kuat, yang bermain dengan gaya ofensif. Itu terlihat musim lalu saat PSM mampu meraih kemenangan 0-1 di markas Persebaya Surabaya. Apakah kemenangan PSM ini kembali bisa berulang, ataukah Persebaya menjaga rekor kemenangan beruntun mereka? Kita akan saksikan tentunya di laga pekan ke-9 Liga 1 yang akan berlangsung Jumat 18 Agustus pukul 4 sore nanti. Oke, Tribuners, mungkin sekian dulu untuk preview laga kali ini. Tetap dukung tim kebanggaan kalian, utamanya PSM Makassar. Fans dari PSM berharap bahwa PSM bisa kembali bangkit agar meramaikan kembali persaingan di papan atas dan mengulang kesuksesan sebagai juara pada musim lalu. Dan demikianlah untuk preview pertandingan kali ini. Semoga apa yang kami sajikan ini bisa menambah atau memberikan gambaran kepada Tribuners terkait jalannya pertandingan antara Persebaya menghadapi PSM Makassar. Dan kita tunggu saja siapa yang akan keluar sebagai pemenangnya, dan saksikan preview pertandingan PSM Makassar berikutnya melalui channel Tribun PSM Makassar dan juga channel YouTube Tribun Timur. Sekian untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, jumpa lagi di preview laga PSM Makassar. Saat ini PSM tentu masih berlaga di kompetisi Liga 1 Indonesia musim 2023-2024 dan sudah memasuki pekan ke-9 di mana skuad Juku Eja, skuad asuhan Bernardo Tapares akan melakoni partai tandang menghadapi Persebaya Surabaya Jumat 18 Agustus 2023, kick off pukul 4 sore dan pertandingan akan dimainkan di markas Persebaya tentunya sebagai tuan rumah di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Nah, tentu pertandingan ini akan menjadi partai yang begitu menegangkan ya, apalagi duel antar kedua tim. Ini adalah tim era perserikatan. Dan kami memprediksi pertandingan akan berjalan sengit tentunya, Tribuners. Duel klasik, duel dua tim era perserikatan selalu menghadirkan pertandingan-pertandingan yang cukup epic tentunya, karena duel syarat gengsi antara tim besar ini, tim yang dulunya selalu bertemu saat era kompetisi masih dibagi dua wilayah, ini selalu ketemu di wilayah timur biasanya. Namun kali ini kompetisi sudah dilebur, pertemuan antara Persebaya dan PSM Makassar di era Liga 1 sudah terjadi beberapa kali. Dan untuk musim ini pertemuan pertama mereka di putaran pertama. Secara posisi di klasemen, dua tim besar, dua tim yang memiliki sejarah, yang memiliki prestasi yang begitu baik di sepak bola Indonesia, harus untuk sementara berada di papan tengah klasemen Liga 1 hingga pekan ke-8. PSM dan Persebaya sama-sama mengoleksi 11 poin sejauh ini. Namun untuk posisi sementara PSM lebih baik, yakni di posisi 10, sementara Persebaya di posisi ke-12, Tribuners. Sehingga partai pekan ke-9 nantinya, pertandingan yang akan berlangsung di GBT ini yang akan dipenuhi oleh puluhan ribu bonek akan berlangsung sengit, sebab kemenangan menjadi target harga mati dari tuan rumah tentunya Persebaya maupun dari PSM Makassar demi memperbaiki posisi mereka di klasemen. Apalagi persaingan di klasemen ini cukup ketat antara peringkat pertama atau posisi pemuncak klasemen dan papan atas tentunya dengan papan tengah itu jarak poinnya itu tidak begitu jauh. Contohnya misalnya pemuncak sekarang Madura United baru mengoleksi 16 poin. Artinya hanya berjarak 5 poin dari PSM maupun Persebaya. Sehingga duel antara Persebaya versus PSM ini diprediksi akan berlangsung sengit. Tentunya kedua tim sudah mempersiapkan strategi terbaik mereka. Hanya saja kabar terbaru, baik Persebaya maupun PSM sama-sama dalam kondisi timpang. Artinya ada pemain-pemain inti, pemain-pemain yang biasanya baru main sebagai starter, itu kemungkinan harus absen. Apalagi di kubu Persebaya tanpa pelatih kepala ya, setelah Haji Santoso jelas mundur dari pelatihan. Kini Persebaya saat menghadapi PSM nantinya itu dipimpin oleh Uston Nawawi sebagai pelatih caretaker. Sementara itu PSM diprediksi tanpa kapten mereka, William Pluim. William Pluim dalam masa persiapan PSM menghadapi Persebaya itu absen selama 3 hari, 3 kali latihan. Tentu ini akan mempengaruhi kestabilan dari skuad PSM, karena William Pluim kita ketahui bersama adalah sosok sentral yang bisa mengubah jalannya
skema permainan dari PSM Makassar. Dan untuk melihat prediksi dari pertandingan ini Persebaya menghadapi PSM Makassar, kita mulai dulu. Kita lihat dari prediksi susunan pemain kedua tim, dan terbenar sudah terlihat di layar kaca atau di monitor para Tribuners. Ini sudah ada prediksi line up dari Persebaya maupun PSM Makassar. Di sisi kiri ada Persebaya Surabaya, sementara sisi kanan ada PSM Makassar. Persebaya dalam 2 laga terakhir mampu memenangkan pertandingan secara beruntun. Meski tanpa Haji Santoso sebagai pelatih kepala mereka, dan skema yang dimainkan adalah skema yang terus berulang, yakni 4-2-3-1 dengan komposisi pemain yang tidak banyak mengalami perubahan. Kita mulai dari skuad Persebaya. Dengan skema 4-2-3-1 kami memprediksi di posisi kiper Hernando harus absen di laga ini dan kemungkinan akan digantikan oleh Andika. Sementara itu untuk 4 back di belakang, posisi back tengah Stepanovic akan bertandem dengan Raditya. Kemudian untuk back kiri ada Repadi Utama. Repadi ini mantan pemain PSM, pemain yang diorbitkan oleh PSM sejak musim 2016 lalu dan membela PSM selama 3 musim sebelum akhirnya melanglang buana di berbagai klub Indonesia. Sekarang membela Persebaya dan selalu menjadi pilihan untuk fullback kiri. Untuk fullback kanan ada Arif, di posisi gelandang bertahan ada Songwi dan Andre akan dipercaya mengawal lini tengah, utamanya untuk gelandang petarung, gelandang bertahan. Kemudian ada gelandang tengah Soya Yamamoto, tentunya ini menjadi mesin serangan dari Persebaya juga. Sisi kiri, penyerang kiri Bruno dan penyerang kanan Kasim, dan tentunya ujung tombak mereka Paulo Victor. Meskipun kabar terbaru Paulo Victor masih diragukan akan tampil, namun kami memprediksi Persebaya akan mencoba jika Paulo Victor masih bisa dimainkan, dia akan diturunkan tentunya sebagai striker utama. Sementara itu di kanan skuad PSM di bawah asuhan Bernardo Tavares dengan skema andalan mereka 3-5-2. PSM jelang menghadapi Persebaya ini meskipun diprediksi tanpa William Pulih, mereka mendapat amunisi baru. Bukan amunisi baru sih, pemain lama namun kembali kemungkinan akan dimainkan, yakni ada Ananda Rehan. Ananda Rehan ini absen kalau tidak salah 4 atau 3 pertandingannya karena harus mengikuti pendidikan kepolisian. Namun dia mendapat izin untuk membela PSM Makassar, apalagi PSM akan bermain di AFC Cup nanti di playoff menghadapi tim asal Myanmar pada Rabu 23 Agustus, dan laga menghadapi Persebaya Ananda Rehan sudah dipanggil, kemungkinan juga dia akan dimainkan sebagai pemanasan lah agar dia bisa bermain nantinya di AFC Cup. Kita mulai dari posisi penjaga gawang PSM, Resaria Pratama masih menjadi pilihan utama. Kemudian untuk posisi 3 bek sejajar, Saprudin Tahar harus absen akibat kartu merah langsung yang didapatkan di pekan 8 menghadapi Bali United, dan hasil sidang terbaru juga, hasil sidang Komdis PSSI, Saprudin Tahar mendapat sanksi tambahan, yakni larangan 2 kali bertanding. Artinya Saprudin Tahar akan absen di 3 pertandingan plus denda sebesar 10 juta. Ini tentu kerugian bagi PSM. Dan absennya Saprudin Tahar kemungkinan akan diisi posisinya oleh Erwin Gutawa, meskipun PSM masih memiliki beberapa pemain yang menurut para fans PSM patut dicoba
Salah satunya yakni Kike Linares, pemain asing, pemain berpaspor Filipina, asal Spanyol, berpaspor Filipina ini belum mendapatkan kesempatan bermain di Liga 1. Sudah 8 pertandingan, dia harus parkir. Namun kami memprediksi Erwin Gutau masih akan menjadi pilihan karena ini posisinya adalah di posisi kiri, membutuhkan pemain yang punya mobilitas tinggi. Sementara itu Kike Linares tetap bersama, dia adalah seorang stopper murni. Posisinya itu adalah posisi bek tengah. Dia kemungkinan baru bisa dimainkan ketika Yuran Fernandes absen membela PS Makassar. Lalu posisi tengah Yuran Fernandes, bek tengah. Yance Sayuri posisi kanan, ini juga masih kita prediksi akan menjadi pilihan utama. Lalu kita beralih ke posisi lini tengah PSM. Hadirnya Nanda Rehan, kemungkinan dia akan dimainkan. Lalu ada Akbar Tanjung, kedua pemain ini akan mengisi posisi gelandang bertahan. M. Arpan diplot sebagai gelandang box to box, meskipun ada Kenzo Namu, pemain yang berstatus sekarang sebagai top skor sementara PSM dengan 4 gol. Namun penampilannya saat menghadapi Bali United ya, atau ya saat menghadapi Persita kalau tidak salah, PSM mampu menang saat itu dengan skor 0-1 lewat gol Kenzo Nambu, di mana Kenzo bermain sebagai pemain pengganti. Begitupun di laga menghadapi Bali United, dia juga bermain sebagai pemain pengganti. Kemungkinan besar saat menghadapi Persebaya dia disiapkan dari bangku cadangan sebagai amunisi tambahan saat PSM memasuki melawan Persebaya dan memasuki babak kedua nantinya. Jadi posisinya akan diambil alih oleh M. Arpan. Meskipun M. Arpan kita ketahui di laga menghadapi Bali United harus absen akibat cedera, tapi kondisi terakhir, kabar terbarunya M. Arpan sudah siap menghadapi Persebaya. Lalu posisi untuk dua gelandang sayap, Yakob Sayuri dan Saki Asraf kemungkinan akan mengisi posisi tersebut. Dan di lini depan duo striker, absennya William Pluim tentu akan membuat Bernardo Tapares mencoba beberapa opsi, dan kami memprediksi opsi yang akan dipilih pertama yakni Everton Nascimento bertandem dengan Ricky Pratama. Meskipun ada Adilson Silva ya, masih ada Dilson, masih ada Andi Harjito, masih ada Donald Bisa. Namun penampilan Adilson dalam 3 pertandingan terakhir dipasang sebagai starting masih kurang padu dengan permainan PS Makassar, sehingga kami memprediksi absennya William Pluim membuat posisi Everton dikembalikan sebagai starter dan dia akan berpasangan dengan Ricky Pratama, salah satu striker muda dari PS Makassar berusia 20 tahun saat ini. Nah, jika dilihat dari komposisi pemain kedua tim, tentunya ini adalah komposisi ideal bagi Persebaya. Sementara bagi PSM Makassar, meskipun tanpa Hernando ya di Persebaya, sementara bagi PSM Makassar ini adalah percobaan pertama musim ini mereka tampil tanpa William Pluim, karena sebelumnya 8 laga sebelumnya William Pluim selalu tampil sebagai starter dan sudah mencetak 1 gol. Meskipun tanpa William Pluim, tentu Everton akan lebih banyak berperan, di mana kita ketahui bersama laga terakhir PSM yakni menghadapi Bali United, mereka harus kalah dengan skor 3-2. Tapi nilai positifnya adalah meskipun mereka kalah saat bertandang ke markas Bali, mereka PSM mampu unggul dengan 10 pemain lebih dari 60 menit kalau tidak salah. Saat itu Saprudin Tahar harus diganjar kartu merah. Dengan 10 pemain mereka mampu unggul dari Bali United. Dan yang menariknya adalah ada perubahan taktikal
bukan soal skemanya, tapi cara bermain, cara Bernardo Tavares menginstruksikan para pemain PSM Makassar itu mengalami perubahan di pekan 8, sebab di pekan pertama hingga pekan ke-7 PSM Makassar lebih banyak bermain long ball. Kalau kita lihat pertandingan PSM sejak pekan pertama hingga pekan ke-7 itu, mereka lebih mengandalkan bola-bola panjang dari lini belakang. Dari lini belakang terbenar, misalnya saat misalnya Yance Sayuri, Yuran pun demikian, maupun Erwin atau siapapun biasanya yang dipasang sebagai back oleh Bernardo Tavares itu banyak diinstruksikan untuk melempar atau memberikan bola-bola direct pass atau umpan lambung ke depan ketika mereka mendapat bola atau memutus serangan lawan. Mengapa demikian? Mengapa PSM mengandalkan direct pass? Karena taktik dari Tavares ini yakni mengandalkan counter attack. Mereka mencoba untuk memaksa para pemain lawan untuk menyerang terlebih dahulu, membuka serangan mereka, membuka pertahanan mereka. Terkadang ini yang dimanfaatkan PSM Makassar ketika mereka mampu merebut bola dari upaya serangan lawan. Pemain pertama yang merebut bola bisa langsung menciptakan peluang lewat bola-bola direct pass menuju ke dua pemain yang berada di depan atau dua striker. Itu yang terjadi. Hanya saja dari pekan pertama hingga pekan ke-7, upaya-upaya direct pass yang dilakukan oleh PSM Makassar ini lebih banyak gagalnya ketimbang keberhasilannya. Sehingga saat menghadapi Bali United terjadi perubahan. Para pemain dari PSM Makassar itu terlihat banyak memainkan bola-bola pendek, umpan 1-2, meskipun ya tipikal skema, prinsip skema dari PSM tetap sama, yakni mengandalkan counter attack dan tidak banyak melakukan penguasaan bola. Ball position PSM masih di angka 30% dan itu tidak banyak berubah termasuk saat menghadapi Bali United. Namun secara taktikal ada yang berbeda, di mana para pemain dari PSM Makassar ini berani melakukan umpan-umpan pendek, misalnya dari lini belakang ketika mereka mendapat bola, dikirim dulu ke lini tengah, baru memberikan umpan ke sisi sayap. Biasanya perpindahan bola mereka juga itu biasa berlangsung cepat. Semisal Yakob Sayuri yang berada di posisi ini mendapat penjagaan dari back lawang, itu bisa langsung melepaskan umpan silang atau memindahkan bola ke sisi kiri. Begitupun sebaliknya, dari sisi kiri bisa langsung ke kanan. Nah, selain itu, umpan-umpan pendek terlihat saat gol PSM Rizky Eka. Kala itu ada upaya dorongan dari pemain dari sisi kiri memberikan umpan silang ke dalam kotak penalti. Ketika ada bola rebound, para pemain
PSM Makassar di lini kedua itu sudah siap untuk melepaskan tembakan langsung ke arah gawang tim lawan. Itu tembakan biasa mereka lakukan itu dari luar kotak penalti, dan itu berbuah gol saat menghadapi Bali United. Inilah pola-pola serangan yang akan kemungkinan kembali akan digunakan oleh PSM Makassar saat menghadapi Persebaya di pekan ke-9 nanti, Cireboners. Selain itu, yang akan menjadi problem besar PSM pastinya yakni tanpa William Pluim akan Tapares harus meramu satu konsep baru dalam membangun serangan, karena biasanya William Pluim itu berfungsi atau bertugas sebagai pemain yang menahan bola, ketika mendapat umpan di area pertahanan lawan, William Pluim itu bisa menahan bola, lalu mendelay bola, mencari rekannya yang kosong, lalu melepaskan umpan final pass, dan itu sangat-sangat membahayakan tim lawan. Jadi tanpa William Pluim ada kemungkinan besar Everton lah yang akan bertugas untuk menjemput bola, menahan bola, lalu memberikan umpan-umpan final pass atau umpan final pass biasanya ke pemain yang yang kosong, yang tidak mendapatkan penjagaan dari tim lawan. Tapi kemungkinan besar TSM besok kami prediksi lebih banyak mengandalkan counter attack, lalu mengandalkan tembakan-tembakan langsung ketika mendapat peluang. Kalau bisa tembakan dari luar kotak penalti itu akan menjadi salah satu opsi PSM untuk mencetak gol ke gawang Persebaya Surabaya. Nah, sementara itu di kubu Persebaya sendiri kita ketahui mereka juga punya pemain-pemain kreatif. Ada Suyamamoto, ada Bruno, ada Kasim Bota yang juga memiliki kecepatan, itu juga memainkan bola tiki taka, istilahnya ya, bola umpan 1-2, dan penguasaan bola, ball position dari Persebaya ini cukup baik. Dia selalu melakukan penguasaan, mengepung area pertahanan tim lawan, dan kemungkinan Usnun Nawawi sebagai karateker pelatih sementara ya dari Persebaya ini akan tetap memanfaatkan hal serupa, mengurung pertahanan dari PSM Makassar. Namun perlu diingat taktikal yang digunakan oleh Persebaya ini, yang biasanya digunakan oleh Persebaya ini adalah taktikal yang paling disenangi oleh Tapares, sebab tim yang banyak mengandalkan penguasaan bola, banyak melakukan serangan, tusukan, lebih bermain ofensif, itu menjadi makanan empuk untuk skema serangan balik yang biasanya, bukan lagi biasa, yang selalu diterapkan oleh PSM Makassar. Tentu Persebaya harus waspada, harus melihat jangan banyak melakukan kesalahan ketika mereka melakukan serangan. Tentu ketika bola direbut, PSM pasti akan dengan cepat melakukan perpindahan bola dari kaki satu pemain ke pemain lainnya. Bahkan hanya 2-3 sentuhan dari bola di lini belakang bisa langsung sampai ke lini depan dan mengancam gawang tim lawan. Biasanya begitu yang diterapkan oleh PSM Makassar ketika menghadapi tim-tim yang kuat, yang bermain dengan gaya ofensif. Itu terlihat musim lalu saat PSM mampu meraih kemenangan 0-1 di markas Persebaya Surabaya. Apakah kemenangan PSM ini kembali bisa berulang, ataukah Persebaya menjaga rekor kemenangan beruntun mereka? Kita akan saksikan
tentunya di laga pekan ke-9 Liga 1 yang akan berlangsung Jumat 18 Agustus pukul 4 sore nanti. Oke, Tribuners, mungkin sekian dulu untuk preview laga kali ini. Tetap dukung tim kebanggaan kalian, utamanya PSM Makassar. Fans dari PSM berharap bahwa PSM bisa kembali bangkit agar meramaikan kembali persaingan di papan atas dan mengulang kesuksesan sebagai juara pada musim lalu. Dan demikianlah untuk preview pertandingan kali ini. Semoga apa yang kami sajikan ini bisa menambah atau memberikan gambaran kepada Tribuners terkait jalannya pertandingan antara Persebaya menghadapi PSM Makassar. Dan kita tunggu saja siapa yang akan keluar sebagai pemenangnya, dan saksikan preview pertandingan PSM Makassar berikutnya melalui channel Tribun PSM Makassar dan juga channel YouTube Tribun Timur. Sekian untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Jumpa lagi di preview laga PSM Makassar. Saat ini PSM tentu masih berlaga di kompetisi Liga 1 Indonesia musim 2023-2024 dan sudah memasuki pekan ke-9, di mana skuad Jukueja, skuad asuhan Bernardo Tapares akan melakoni partai tandang menghadapi Persebaya Surabaya Jumat 18 Agustus 2023, kick off pukul 4 sore, dan pertandingan akan dimainkan di markas Persebaya tentunya sebagai tuan rumah di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Nah, tentu pertandingan ini akan menjadi partai yang begitu menegangkan ya, apalagi duel antar kedua tim. Ini adalah tim era perserikatan dan kami memprediksi pertandingan akan berjalan sengit tentunya, Tribuners. Duel klasik, duel dua tim era perserikatan selalu menghadirkan pertandingan-pertandingan yang cukup epic tentunya, karena duel syarat gengsi antara tim besar ini, tim yang dulunya selalu bertemu saat era kompetisi masih dibagi dua wilayah, ini selalu ketemu di wilayah timur biasanya. Namun kali ini kompetisi sudah dilebur, pertemuan antara Persebaya dan PSM Makassar di era Liga 1 sudah terjadi beberapa kali. Dan untuk musim ini pertemuan pertama mereka di putaran pertama. Secara posisi di klasemen, dua tim besar, dua tim yang memiliki sejarah, yang memiliki prestasi yang begitu baik di sepak bola Indonesia, harus untuk sementara berada di papan tengah klasemen Liga 1 hingga pekan ke-8. PSM dan Persebaya sama-sama mengoleksi 11 poin sejauh ini. Namun untuk posisi sementara PSM lebih baik, yakni di posisi 10, sementara Persebaya di posisi ke-12, Tribuners. Sehingga partai pekan ke-9 nantinya, pertandingan yang akan berlangsung di GBT ini yang akan dipenuhi oleh puluhan ribu bonek akan berlangsung sengit, sebab kemenangan menjadi target harga mati dari tuan rumah tentunya Persebaya maupun dari PSM Makassar demi memperbaiki posisi mereka di klasemen. Apalagi persaingan di klasemen ini cukup ketat antara peringkat pertama atau posisi pemuncak klasemen dan papan atas tentunya dengan papan tengah itu jarak poinnya itu tidak begitu jauh. Contohnya misalnya
pemuncak sekarang Madura United baru mengoleksi 16 poin. Artinya hanya berjarak 5 poin dari PSM maupun Persebaya. Sehingga duel antara Persebaya versus PSM ini diprediksi akan berlangsung sengit. Tentunya kedua tim sudah mempersiapkan strategi terbaik mereka. Hanya saja kabar terbaru baik Persebaya maupun PSM sama-sama dalam kondisi timpang. Artinya ada pemain-pemain inti, pemain-pemain yang biasanya baru main sebagai starter itu kemungkinan harus absen. Apalagi di kubu Persebaya tanpa pelatih kepala ya, setelah Aji Santoso jelas mundur dari pelatihan. Kini Persebaya saat menghadapi PSM nantinya itu dipimpin oleh Uston Nawawi sebagai pelatih caretaker. Sementara itu PSM diprediksi tanpa kapten mereka William Pluim. William Pluim dalam masa persiapan PSM menghadapi Persebaya itu absen selama 3 hari, 3 kali latihan. Tentu ini akan mempengaruhi kestabilan dari skuad PSM karena William Pluim kita ketahui bersama adalah sosok sentral yang bisa mengubah jalannya skema permainan dari PSM Makassar. Dan untuk melihat prediksi dari pertandingan ini Persebaya menghadapi PSM Makassar, kita mulai dulu. Kita lihat dari prediksi susunan pemain kedua tim, dan Tribuners sudah terlihat di layar kaca atau di monitor para Tribuners. Ini sudah ada prediksi line up dari Persebaya maupun PSM Makassar. Di sisi kiri ada Persebaya Surabaya, sementara sisi kanan ada PSM Makassar. Persebaya dalam 2 laga terakhir mampu memenangkan pertandingan secara beruntun. Meski tanpa Aji Santoso sebagai pelatih kepala mereka, dan skema yang dimainkan adalah skema yang terus berulang, yakni 4-2-3-1 dengan komposisi pemain yang tidak banyak mengalami perubahan. Kita mulai dari skuad Persebaya. Dengan skema 4-2-3-1 kami memprediksi di posisi kiper Hernando harus absen di laga ini dan kemungkinan akan digantikan oleh Andika. Sementara itu untuk 4 back di belakang, posisi back tengah Stepanovic akan bertandang dengan Raditya. Kemudian untuk back kiri ada Repadi Utama. Repadi ini mantan pemain PSM, pemain yang diorbitkan oleh PSM sejak musim 2016 lalu dan membela PSM selama 3 musim sebelum akhirnya melanglang buana di berbagai klub Indonesia. Sekarang membela Persebaya dan selalu menjadi pilihan untuk fullback kiri. Untuk fullback kanan ada Arif, di posisi gelandang bertahan ada Songwi dan Andre akan dipercaya mengawal lini tengah utamanya untuk gelandang petarung, gelandang bertahan. Kemudian ada gelandang tengah Soya Yamamoto, tentunya ini menjadi mesin serangan dari Persebaya juga. Sisi kiri, penyerang kiri Bruno dan penyerang kanan Kasim, dan tentunya ujung tombak mereka Paulo Victor. Meskipun kabar terbaru Paulo Victor masih diragukan akan tampil, namun kami memprediksi Persebaya akan mencoba jika Paulo Victor masih bisa dimainkan, dia akan diturunkan tentunya sebagai striker utama. Sementara itu di kanan skuad PSM di bawah asuhan Bernardo Tavares dengan skema andalan mereka 3-5-2. PSM jelang menghadapi Persebaya ini meskipun diprediksi tanpa William Pluim, mereka mendapat amunisi baru. Bukan amunisi baru sih, pemain lama namun kembali kemungkinan akan dimainkan
yakni ada Ananda Rehan. Ananda Rehan ini absen kalau tidak salah 4 atau 3 pertandingan ya, karena harus mengikuti pendidikan kepolisian. Namun dia mendapat izin untuk membela PSM Makassar, apalagi PSM akan bermain di AFC Cup nanti di playoff menghadapi tim asal Myanmar pada 23 Rabu 23 Agustus, dan laga menghadapi Persebaya Ananda Rehan sudah dipanggil, kemungkinan juga dia akan dimainkan sebagai pemanasan lah agar dia bisa bermain nantinya di AFC Cup. Kita mulai dari posisi penjaga gawang PSM, Resaria Pratama masih menjadi pilihan utama. Kemudian untuk posisi 3 bek sejajar, Saprudin Tahar harus absen akibat kartu merah langsung yang didapatkan di pekan 8 menghadapi Bali United, dan hasil sidang terbaru juga, hasil sidang Komdis ya, Komdis PSSI, Saprudin Tahar mendapat sanksi tambahan, yakni larangan 2 kali bertanding. Artinya Saprudin Tahar akan absen di 3 pertandingan plus denda sebesar 10 juta. Ini tentu kerugian bagi PSM. Dan absennya Saprudin Tahar kemungkinan akan diisi posisinya oleh Erwin Gutawa, meskipun PSM masih memiliki beberapa pemain yang menurut para fans PSM patut dicoba. Salah satunya yakni Kike Linares, pemain asing, pemain berpaspor Filipina, asal Spanyol, berpaspor Filipina, ini belum mendapatkan kesempatan bermain di Liga 1. Sudah 8 pertandingan, dia harus diparkir. Namun kami memprediksi Erwin Gutawa masih akan menjadi pilihan karena ini posisinya adalah di posisi kiri, membutuhkan pemain yang punya mobilitas tinggi. Sementara itu Kiki Linares tetap bersama, dia adalah seorang stopper murni. Posisinya itu adalah posisi bek tengah. Dia kemungkinan baru bisa dimainkan ketika Yuran Fernandes absen membela PSM Makassar. Lalu posisi tengah Yuran Fernandes, bek tengah Yance Sayuri, posisi kanan ini juga masih kita prediksi akan menjadi pilihan utama. Lalu kita beralih ke posisi lini tengah PSM. Hadirnya Ananda Rehan, kemungkinan dia akan dimainkan. Lalu ada Akbar Tanjung, kedua pemain ini akan mengisi posisi gelandang bertahan. M. Arpan diplot sebagai gelandang box to box, meskipun ada Kenzo Namu, pemain yang berstatus sekarang sebagai top skor sementara PSM dengan 4 gol. Namun penampilannya saat menghadapi Bali United ya, atau ya saat menghadapi Persita kalau tidak salah, PSM mampu menang saat itu dengan skor 0-1 lewat gol Kenzo Nambu, di mana Kenzo bermain sebagai pemain pengganti. Begitupun di laga menghadapi Bali United dia juga bermain sebagai pemain pengganti. Kemungkinan besar saat menghadapi Persebaya dia disiapkan dari bangku cadangan sebagai amunisi tambahan saat PSM memasuki melawan Persebaya dan memasuki babak kedua nantinya. Jadi posisinya akan diambil alih oleh M. Arpan, meskipun M. Arpan kita ketahui di laga menghadapi Bali United harus absen akibat cedera, tapi kondisi terakhir, kabar terbarunya M. Arpan sudah siap menghadapi Persebaya. Lalu posisi untuk 2 gelandang sayap, Yakob Sayuri dan Saki Asraf kemungkinan akan mengisi posisi tersebut. Dan di lini depan duo striker, absennya William Pluim tentu akan membuat Bernardo Tapares mencoba beberapa opsi, dan kami memprediksi opsi yang akan dipilih pertama yakni Everton Nascimento bertandem dengan Ricky Pratama. Meskipun ada Adilson Silva ya, masih ada Dilson, masih ada Andi Harjito, masih ada Donald Bisa. Namun penampilan Adilson dalam 3 pertandingan terakhir dipasang sebagai starting masih kurang padu dengan permainan PSM Makassar, sehingga kami memprediksi absennya William Pluim membuat posisi Everton dikembalikan sebagai starter
dan dia akan berpasangan dengan Ricky Pratama, salah satu striker muda dari PSM Makassar, berusia 20 tahun saat ini. Nah, jika dilihat dari komposisi pemain kedua tim, tentunya ini adalah komposisi ideal bagi Persebaya, sementara bagi PSM Makassar, meskipun tanpa Hernando ya di Persebaya, sementara bagi PSM Makassar ini adalah percobaan pertama musim ini. Mereka tampil tanpa William Pluim, karena sebelumnya 8 laga sebelumnya William Pluim selalu tampil sebagai starter dan sudah mencetak 1 gol. Meskipun tanpa William Pluim, tentu Everton akan lebih banyak berperan, di mana kita ketahui bersama laga terakhir PSM yakni menghadapi Bali United, mereka harus kalah dengan skor 3-2. Tapi nilai positifnya adalah meskipun mereka kalah saat bertandang ke markas Bali, mereka PSM mampu unggul dengan 10 pemain lebih dari 60 menit kalau tidak salah. Saat itu Saprudin Tahar harus diganjar kartu merah. Dengan 10 pemain mereka mampu unggul dari Bali United. Dan yang menariknya adalah ada perubahan taktikal. Bukan soal skemanya, tapi cara bermain, cara Bernardo Tapares menginstruksikan para pemain PSM Makassar itu mengalami perubahan di pekan 8. Sebab di pekan pertama hingga pekan ke-7 PSM Makassar lebih banyak bermain long ball. Kalau kita lihat pertandingan PSM sejak pekan pertama hingga pekan ke-7 itu, mereka lebih mengandalkan bola-bola panjang dari lini belakang. Dari lini belakang terbenar, misalnya saat misalnya Yance Sayuri, Yuran pun demikian, maupun Erwin atau siapapun biasanya yang dipasang sebagai back oleh Bernardo Tapares itu banyak diinstruksikan untuk melempar atau memberikan bola-bola direct pass atau umpan lambung ke depan ketika mereka mendapat bola atau memutus serangan lawan. Mengapa demikian? Mengapa PSM mengandalkan direct pass? Karena taktik dari Tapares ini yakni mengandalkan counter attack. Mereka mencoba untuk memaksa para pemain lawan untuk menyerang terlebih dahulu, membuka serangan mereka, membuka pertahanan mereka. Terkadang ini yang dimanfaatkan PSM Makassar ketika mereka mampu merebut bola dari upaya serangan lawan. Pemain pertama yang merebut bola bisa langsung menciptakan peluang lewat bola-bola direct pass menuju ke dua pemain yang berada di depan atau dua striker. Itu yang terjadi. Hanya saja dari pekan pertama hingga pekan ke-7, upaya-upaya direct pass yang dilakukan oleh PSM Makassar ini lebih banyak gagalnya ketimbang keberhasilannya, sehingga saat menghadapi Bali United terjadi perubahan. Para pemain dari PSM Makassar itu terlihat banyak memainkan bola-bola pendek, umpan 1-2, meskipun ya tipikal skema, prinsip skema dari PSM tetap sama, yakni mengandalkan counter attack.
dan tidak banyak melakukan penguasaan bola. Ball possession PSM masih di angka 30-an% dan itu tidak banyak berubah termasuk saat menghadapi Bali United. Namun secara taktikal ada yang berbeda, di mana para pemain dari PSM Makassar ini berani melakukan umpan-umpan pendek, misalnya dari lini belakang ketika mereka mendapat bola, dikirim dulu ke lini tengah, baru memberikan umpan ke sisi sayap biasanya. Perpindahan bola mereka juga itu biasa berlangsung cepat. Semisal Yakob Sayuri yang berada di posisi ini mendapat penjagaan dari bek lawang, itu bisa langsung melepaskan umpan silang atau memindahkan bola ke sisi kiri. Begitupun sebaliknya, dari sisi kiri bisa langsung ke kanan. Nah, selain itu, umpan-umpan pendek terlihat saat gol PSM Rizky Eka. Kala itu ada upaya dorongan dari pemain dari sisi kiri memberikan umpan silang ke dalam kotak penalti. Ketika ada bola rebound, para pemain PSM Makassar di lini kedua itu sudah siap untuk melepaskan tembakan langsung ke arah gawang tim lawan. Itu tembakan biasa mereka lakukan itu dari luar kotak penalti, dan itu berbuah gol saat menghadapi Bali United. Inilah pola-pola serangan yang akan kemungkinan kembali akan digunakan oleh PSM Makassar saat menghadapi Persebaya di pekan ke-9 nanti. Selain itu, yang akan menjadi problem besar PSM pastinya yakni tanpa William Pluim akan Tapares harus meramu satu konsep baru dalam membangun serangan, karena biasanya William Pluim itu berfungsi atau bertugas sebagai pemain yang menahan bola, ketika mendapat umpan di area pertahanan lawan, William Pluim itu bisa menahan bola, lalu mendelay bola, mencari rekannya yang kosong, lalu melepaskan umpan final pass, dan itu sangat-sangat membahayakan tim lawan. Jadi tanpa William Pluim ada kemungkinan besar Everton lah yang akan bertugas untuk menjemput bola, menahan bola, lalu memberikan umpan-umpan final pass atau umpan final pass biasanya ke pemain yang yang kosong, yang tidak mendapatkan penjagaan dari tim lawan. Tapi kemungkinan besar TSM besok kami prediksi lebih banyak mengandalkan counter attack, lalu mengandalkan tembakan-tembakan langsung ketika mendapat peluang. Kalau bisa tembakan dari luar kotak penalti itu akan menjadi salah satu opsi PSM untuk mencetak gol ke gawang Persebaya Surabaya. Nah, sementara itu di kubu Persebaya sendiri kita ketahui mereka juga punya pemain-pemain kreatif. Ada Suyamamoto, ada Bruno, ada Kasim Bota yang juga memiliki kecepatan, itu juga memainkan bola tiki taka, istilahnya ya, bola umpan 1-2, dan penguasaan bola, ball position dari Persebaya ini cukup baik. Selalu melakukan penguasaan, mengepung area pertahanan tim lawan, dan kemungkinan Usnu Nawawi sebagai caretaker pelatih sementara ya dari Persebaya ini akan tetap memanfaatkan hal serupa, mengurung pertahanan dari PSM Makassar. Namun perlu diingat
taktikal yang digunakan oleh Persebaya ini, yang biasanya digunakan oleh Persebaya ini adalah taktikal yang paling disenangi oleh Tapares, sebab tim yang banyak mengandalkan penguasaan bola, banyak melakukan serangan, tusukan, lebih bermain ofensif itu menjadi makanan empuk untuk skema serangan balik yang biasanya, bukan lagi biasa, yang selalu diterapkan oleh PSM Makassar. Tentu Persebaya harus waspada, harus melihat jangan banyak melakukan kesalahan ketika mereka melakukan serangan. Tentu ketika bola direbut, PSM pasti akan dengan cepat melakukan perpindahan bola dari kaki satu pemain ke pemain lainnya. Bahkan hanya 2-3 sentuhan dari bola di lini belakang bisa langsung sampai ke lini depan dan mengancam gawang tim lawan. Biasanya begitu yang diterapkan oleh PSM Makassar ketika menghadapi tim-tim yang kuat, yang bermain dengan gaya ofensif. Itu terlihat musim lalu saat PSM mampu meraih kemenangan 0-1 di markas Persebaya Surabaya. Apakah kemenangan PSM ini kembali bisa berulang, ataukah Persebaya menjaga rekor kemenangan beruntun mereka? Kita akan saksikan tentunya di laga pekan ke-9 Liga 1 yang akan berlangsung Jumat 18 Agustus pukul 4 sore nanti. Oke, Tribuners, mungkin sekian dulu untuk preview laga kali ini. Tetap dukung tim kebanggaan kalian, utamanya PSM Makassar. Fans dari PSM berharap bahwa PSM bisa kembali bangkit agar meramaikan kembali persaingan di papan atas dan mengulang kesuksesan sebagai juara pada musim lalu. Dan demikianlah untuk preview pertandingan kali ini. Semoga apa yang kami sajikan ini bisa menambah atau memberikan gambaran kepada Tribuners terkait jalannya pertandingan antara Persebaya menghadapi PSM Makassar. Dan kita tunggu saja siapa yang akan keluar sebagai pemenangnya, dan saksikan preview pertandingan PSM Makassar berikutnya melalui channel Tribun PSM Makassar dan juga channel YouTube Tribun Timur. Sekian untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Jumpa lagi di preview laga PSM Makassar. Saat ini PSM tentu masih berlaga di kompetisi Liga 1 Indonesia musim 2023-2024 dan sudah memasuki pekan ke-9, di mana skuad Jukueja, skuad asuhan Bernardo Tapares akan melakoni partai tandang menghadapi Persebaya Surabaya Jumat 18 Agustus 2023, kick off pukul 4 sore, dan pertandingan akan dimainkan di markas Persebaya tentunya sebagai tuan rumah di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Nah, tentu pertandingan ini akan menjadi partai yang begitu menegangkan ya, apalagi duel antar kedua tim. Ini adalah tim era perserikatan. Dan kami memprediksi pertandingan akan berjalan sengit tentunya, Tribuners. Duel klasik, duel dua tim era perserikatan selalu menghadirkan pertandingan-pertandingan yang cukup epik tentunya, karena duel syarat gengsi antara tim besar ini, tim yang dulunya selalu bertemu saat era kompetisi masih dibagi dua wilayah. Ini selalu ketemu di wilayah timur biasanya. Namun kali ini kompetisi sudah dilebur,
pertemuan antara Persebaya dan PSM Makassar di era Liga 1 sudah terjadi beberapa kali. Dan untuk musim ini pertemuan pertama mereka di putaran pertama. Secara posisi di klasemen, dua tim besar, dua tim yang memiliki sejarah, yang memiliki prestasi yang begitu baik di sepak bola Indonesia, harus untuk sementara berada di papan tengah klasemen Liga 1 hingga pekan ke-8. PSM dan Persebaya sama-sama mengoleksi 11 poin sejauh ini. Namun untuk posisi sementara PSM lebih baik, yakni di posisi 10, sementara Persebaya di posisi ke-12 Tribuners. Sehingga partai pekan ke-9 nantinya, pertandingan yang akan berlangsung di GBT ini yang akan dipenuhi oleh puluhan ribu bonek akan berlangsung sengit, sebab kemenangan menjadi target harga mati dari tuan rumah tentunya Persebaya maupun dari PSM Makassar demi memperbaiki posisi mereka di klasemen. Apalagi persaingan di klasemen ini cukup ketat antara peringkat pertama atau posisi pemuncak klasemen dan papan atas tentunya dengan papan tengah itu jarak poinnya itu tidak begitu jauh. Contohnya misalnya pemuncak sekarang Madura United baru mengoleksi 16 poin. Artinya hanya berjarak 5 poin dari PSM maupun Persebaya. Sehingga duel antara Persebaya versus PSM ini diprediksi akan berlangsung sengit. Tentunya kedua tim sudah mempersiapkan strategi terbaik mereka. Hanya saja kabar terbaru baik Persebaya maupun PSM sama-sama dalam kondisi timpang. Artinya ada pemain-pemain inti, pemain-pemain yang biasanya baru main sebagai starter itu kemungkinan harus absen. Apalagi di kubu Persebaya tanpa pelatih kepala ya, setelah Aji Santoso jelas mundur dari pelatihan. Kini Persebaya saat menghadapi PSM nantinya itu dipimpin oleh Uston Nawawi sebagai pelatih caretaker. Sementara itu PSM diprediksi tanpa kapten mereka William Pluim. William Pluim dalam masa persiapan PSM menghadapi Persebaya itu absen selama 3 hari, 3 kali latihan. Tentu ini akan mempengaruhi kestabilan dari skuad PSM karena William Pluim kita ketahui bersama adalah sosok sentral yang bisa mengubah jalannya skema permainan dari PSM Makassar. Dan untuk melihat prediksi dari pertandingan ini Persebaya menghadapi PSM Makassar, kita mulai dulu. Kita lihat dari prediksi susunan pemain kedua tim. Dan Tribuners sudah terlihat di layar kaca atau di monitor para Tribuners. Ini sudah ada prediksi line up dari Persebaya maupun PSM Makassar. Di sisi kiri ada Persebaya Surabaya, sementara sisi kanan ada PSM Makassar. Persebaya dalam 2 laga terakhir mampu memenangkan pertandingan secara beruntun. Meski tanpa Aji Santoso sebagai pelatih kepala mereka, dan skema yang dimainkan adalah skema yang terus berulang, yakni 4-2-3-1 dengan komposisi pemain yang tidak banyak mengalami perubahan. Kita mulai dari skuad Persebaya. Persebaya dengan skema 4-2-3-1 kami memprediksi di posisi kiper Hernando harus absen di laga ini dan kemungkinan akan digantikan oleh Andika. Sementara itu untuk 4 back di belakang, posisi back tengah Stepanovic akan bertandang dengan Raditya. Kemudian untuk back kiri ada Repadi Utama. Repadi ini mantan pemain PSM, pemain yang diorbitkan oleh PSM
sejak musim 2016 lalu dan membela PSM selama 3 musim sebelum akhirnya melanglang buana di berbagai klub Indonesia. Sekarang membela Persebaya dan selalu menjadi pilihan untuk fullback kiri. Untuk fullback kanan ada Arif, di posisi gelandang bertahan ada Song Hui dan Andre akan dipercaya mengawal lini tengah utamanya untuk gelandang petarung, gelandang bertahan. Kemudian ada gelandang tengah Yamamoto, Yamamoto tentunya ini menjadi mesin serangan dari Persebaya juga. Sisi kiri, penyerang kiri Bruno dan penyerang kanan Kasim, dan tentunya ujung tombak mereka Paulo Victor. Meskipun kabar terbaru Paulo Victor masih diragukan akan tampil, namun kami memprediksi Persebaya akan mencoba jika Paulo Victor masih bisa dimainkan, dia akan diturunkan tentunya sebagai striker utama. Sementara itu di kanan skuad PSM di bawah asuhan Bernardo Tavares dengan skema andalan mereka 3-5-2. PSM jelang menghadapi Persebaya ini meskipun diprediksi tanpa William Pulih, mereka mendapat amunisi baru. Bukan amunisi baru sih, pemain lama namun kembali kemungkinan akan dimainkan, yakni ada Ananda Rehan. Ananda Rehan ini absen kalau tidak salah 4 atau 3 pertandingannya karena harus mengikuti pendidikan kepolisian. Namun dia mendapat izin untuk membela PSM Makassar, apalagi PSM akan bermain di AFC Cup nanti di playoff menghadapi tim asal Myanmar pada 23 Rabu 23 Agustus, dan laga menghadapi Persebaya Ananda Rehan sudah dipanggil, kemungkinan juga dia akan dimainkan sebagai pemanasan lah agar dia bisa bermain nantinya di AFC Cup. Kita mulai dari posisi penjaga gawang PSM, Resaria Pratama masih menjadi pilihan utama. Kemudian untuk posisi 3 bek sejajar, Saprudin Tahar harus absen akibat kartu merah langsung yang didapatkan di pekan 8 menghadapi Bali United, dan hasil sidang terbaru juga, hasil sidang Komdis ya, Komdis PSSI, Saprudin Tahar mendapat sanksi tambahan yakni larangan 2 kali bertanding. Artinya Saprudin Tahar akan absen di 3 pertandingan plus denda sebesar 10 juta. Ini tentu kerugian bagi PSM. Dan absennya Saprudin Tahar kemungkinan akan diisi posisinya oleh Erwin Gutawa, meskipun PSM masih memiliki beberapa pemain yang menurut para fans PSM patut dicoba. Salah satunya yakni Kike Linares, pemain asing, pemain berpaspor Filipina, asal Spanyol, berpaspor Filipina ini belum mendapatkan kesempatan bermain di Liga 1. Sudah 8 pertandingan, dia harus diparkir. Namun kami memprediksi Erwin Gutawa masih akan menjadi pilihan karena ini posisinya adalah di posisi kiri, membutuhkan pemain yang punya mobilitas tinggi. Sementara itu Kike Linares tetap bersama, dia adalah seorang stopper murni. Posisinya itu adalah posisi bek tengah. Dia kemungkinan baru bisa dimainkan ketika Yuran Fernandes absen membela PSM Makassar. Lalu posisi tengah Yuran Fernandes, bek tengah Yance Sayuri, posisi kanan ini juga masih kita prediksi akan menjadi pilihan utama. Lalu kita beralih ke posisi lini tengah PSM. Hadirnya Ananda Rehan kemungkinan dia akan dimainkan. Lalu ada Akbar Tanjung, kedua pemain ini akan mengisi posisi gelandang bertahan. M. Arpan diplot sebagai gelandang box to box, meskipun ada Kenzo Namu, pemain yang berstatus sekarang sebagai top skor sementara PSM dengan 4 gol. Namun penampilannya saat menghadapi Bali United ya, atau ya saat menghadapi Persita kalau tidak salah, PSM mampu menang saat itu.
dengan skor 0-1 lewat gol Kenzo Nambo, di mana Kenzo bermain sebagai pemain pengganti. Begitupun di laga menghadapi Bali United dia juga bermain sebagai pemain pengganti. Kemungkinan besar saat menghadapi Persebaya dia disiapkan dari bangku cadangan sebagai amunisi tambahan saat PSM memasuki melawan Persebaya dan memasuki babak kedua nantinya. Jadi posisinya akan diambil alih oleh M. Arpan, meskipun M. Arpan kita ketahui di laga menghadapi Bali United harus absen akibat cedera, tapi kondisi terakhir kabar terbarunya M. Arpan sudah siap menghadapi Persebaya. Lalu posisi untuk dua gelandang sayap Yaakob Sayuri dan Zaki Ashraf kemungkinan akan mengisi posisi tersebut. Dan di lini depan duo striker absennya William Pluim tentu akan membuat Bernardo Tapares mencoba beberapa opsi, dan kami memprediksi opsi yang akan dipilih pertama yakni Everton Nascimento bertandem dengan Ricky Pratama. Meskipun ada Adilson Silva ya, masih ada Adilson, masih ada Andi Harjito, masih ada Donald Bisa, namun penampilan Adilson dalam 3 pertandingan terakhir dipasang sebagai starting masih kurang padu dengan permainan PSM Makassar, sehingga kami memprediksi absennya William Pluim membuat posisi Everton dikembalikan sebagai starter dan dia akan berpasangan dengan Ricky Pratama, salah satu striker muda dari PSM Makassar berusia 20 tahun saat ini. Nah, jika dilihat dari komposisi pemain kedua tim, tentunya ini adalah komposisi ideal bagi Persebaya, sementara bagi PSM Makassar meskipun tanpa Hernando ya di Persebaya. Sementara bagi PSM Makassar ini adalah percobaan pertama musim ini mereka tampil tanpa William Pluim, karena sebelumnya 8 laga sebelumnya William Pluim selalu tampil sebagai starter dan sudah mencetak 1 gol. Meskipun tanpa William Pluim, tentu Everton akan lebih banyak berperan. Di mana kita ketahui bersama laga terakhir PSM yakni menghadapi Bali United, mereka harus kalah dengan skor 3-2. Tapi nilai positifnya adalah meskipun mereka kalah saat bertandang ke markas Bali, mereka PSM mampu unggul dengan 10 pemain lebih dari 60 menit kalau tidak salah. Saat itu Saprudin Tahar harus diganjar kartu merah. Dengan 10 pemain mereka mampu unggul dari Bali United. Dan yang menariknya adalah ada perubahan taktikal. Bukan soal skemanya, tapi cara bermain, cara Bernardo Tapares menginstruksikan para pemain PSM Makassar itu mengalami perubahan di pekan 8. Sebab di pekan pertama hingga pekan ke-7 PSM Makassar lebih banyak bermain lombal. Kalau kita lihat pertandingan PSM sejak pekan pertama hingga pekan ke-7 itu mereka lebih mengandalkan bola-bola panjang dari lini belakang. Dari lini belakang terbenar, misalnya saat misalnya Yance Sayuri, Yuran pun demikian, maupun Erwin atau siapapun biasanya yang dipasang sebagai back oleh Bernardo Tapares itu banyak diinstruksikan untuk melempar atau memberikan bola-bola direct pass atau umpan lambung ke depan ketika mereka mendapat bola atau memutus serangan lawan. Mengapa demikian? Mengapa PSM mengandalkan direct pass? Karena taktik dari Tapares ini yakni mengandalkan counter attack.
mereka mencoba untuk memaksa para pemain lawan untuk menyerang terlebih dahulu, membuka serangan mereka, membuka pertahanan mereka. Terkadang ini yang dimanfaatkan PSM Makassar ketika mereka mampu merebut bola dari upaya serangan lawan. Pemain pertama yang merebut bola bisa langsung menciptakan peluang lewat bola-bola direct pass menuju ke dua pemain yang berada di depan atau dua striker. Itu yang terjadi. Hanya saja dari pekan pertama hingga pekan ketujuh, upaya-upaya direct pass yang dilakukan oleh PSM Makassar ini lebih banyak gagalnya ketimbang keberhasilannya, sehingga saat menghadapi Bali United terjadi perubahan. Para pemain dari PSM Makassar itu terlihat banyak memainkan bola-bola pendek, umpan 1-2, meskipun ya tipikal skema, prinsip skema dari PSM tetap sama, yakni mengandalkan counter attack dan tidak banyak melakukan penguasaan bola. Ball position PSM masih di angka 30%, dan itu tidak banyak berubah termasuk saat menghadapi Bali United. Namun secara taktikal ada yang berbeda, di mana para pemain dari PSM Makassar ini berani melakukan umpan-umpan pendek, misalnya dari lini belakang ketika mereka mendapat bola, dikirim dulu ke lini tengah, baru memberikan umpan ke sisi sayap. Biasanya perpindahan bola mereka juga itu biasa berlangsung cepat. Semisal Yakob Sayuri yang berada di posisi ini mendapat penjagaan dari bek lawang, itu bisa langsung melepaskan umpan silang atau memindahkan bola ke sisi kiri. Begitupun sebaliknya, dari sisi kiri bisa langsung ke kanan. Nah, selain itu, umpan-umpan pendek terlihat saat gol PSM Rizky Eka. Kala itu ada upaya dorongan dari pemain dari sisi kiri, memberikan umpan silang ke dalam kotak penalti. Ketika ada bola rebound, para pemain PSM Makassar di lini kedua itu sudah siap untuk melepaskan tembakan langsung ke arah gawang tim lawan. Itu tembakan biasa mereka lakukan itu dari luar kotak penalti, dan itu berbuah gol saat menghadapi Bali United. Inilah pola-pola serangan yang akan kemungkinan kembali akan digunakan oleh PSM Makassar saat menghadapi Persebaya di pekan ke-9 nanti, Tribuners. Selain itu, yang akan menjadi problem besar PSM pastinya yakni tanpa William Pluim, akan Tapares harus meramu satu konsep baru dalam membangun serangan, karena biasanya William Pluim itu berfungsi atau bertugas sebagai pemain yang menahan bola, ketika mendapat umpan di area pertahanan lawan, William Pluim itu bisa menahan bola, lalu mendelay bola, mencari rekannya yang kosong, lalu melepaskan umpan final pass, dan itu sangat-sangat membahayakan tim lawan. Jadi tanpa William Pluim ada kemungkinan besar Everton lah yang akan bertugas untuk
menjemput bola, menahan bola, lalu memberikan umpan-umpan final pass atau ya umpan final pass biasanya ke pemain yang yang kosong, yang tidak mendapatkan penjagaan dari tim lawan. Tapi kemungkinan besar TSM besok kami prediksi lebih banyak mengandalkan counter attack, lalu mengandalkan tembakan-tembakan langsung ketika mendapat peluang. Kalau bisa tembakan dari luar kotak penalti itu akan menjadi salah satu opsi PSM untuk mencetak gol ke gawang Persebaya Surabaya. Nah, sementara itu di kubu Persebaya sendiri kita ketahui mereka juga punya pemain-pemain kreatif. Ada Yamamoto, ada Bruno, ada Kasimbota yang juga memiliki kecepatan, itu juga memainkan bola tiki taka, istilahnya ya, bola umpan 1-2, dan penguasaan bola, ball position dari Persebaya ini cukup baik. Dia selalu melakukan penguasaan, mengepung area pertahanan tim lawan, dan kemungkinan Usnun Nawawi sebagai karateker pelatih sementara ya dari Persebaya ini akan tetap memanfaatkan hal serupa, mengurung pertahanan dari PSM Makassar. Namun perlu diingat taktikal yang digunakan oleh Persebaya ini, yang biasanya digunakan oleh Persebaya ini adalah taktikal yang paling disenangi oleh Tapares, sebab tim yang banyak mengandalkan penguasaan bola, banyak melakukan serangan, tusukan, lebih bermain ofensif itu menjadi makanan empuk untuk skema serangan balik yang biasanya, bukan lagi biasa, yang selalu diterapkan oleh PSM Makassar. Tentu Persebaya harus waspada, harus melihat jangan banyak melakukan kesalahan ketika mereka melakukan serangan. Tentu ketika bola direbut, PSM pasti akan dengan cepat melakukan perpindahan bola dari kaki satu pemain ke pemain lainnya. Bahkan hanya 2-3 sentuhan dari bola di lini belakang bisa langsung sampai ke lini depan dan mengancam gawang tim lawan. Biasanya begitu yang diterapkan oleh PSM Makassar ketika menghadapi tim-tim yang kuat, yang bermain dengan gaya ofensif. Itu terlihat musim lalu saat PSM mampu meraih kemenangan 0-1 di markas Persebaya Surabaya. Apakah kemenangan PSM ini kembali bisa berulang, ataukah Persebaya menjaga rekor kemenangan beruntun mereka? Kita akan saksikan tentunya di laga pekan ke-9 Liga 1 yang akan berlangsung Jumat 18 Agustus pukul 4 sore nanti. Oke, Tribuners, mungkin sekian dulu untuk preview laga kali ini. Tetap dukung tim kebanggaan kalian, utamanya PSM Makassar. Fans dari PSM berharap bahwa PSM bisa kembali bangkit agar meramaikan kembali persaingan di papan atas dan mengulang kesuksesan sebagai juara pada musim lalu. Dan demikianlah untuk preview pertandingan kali ini. Semoga apa yang kami sajikan ini bisa menambah atau memberikan gambaran kepada Tribuners terkait jalannya pertandingan antara Persebaya menghadapi PSM Makassar. Dan kita tunggu saja siapa yang akan keluar sebagai pemenangnya, dan saksikan preview pertandingan PSM Makassar berikutnya melalui channel Tribun PSM Makassar dan juga channel YouTube Tribun Timur. Sekian untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Jumpa lagi di preview laga PSM Makassar. Saat ini PSM tentu masih berlaga di kompetisi Liga 1 Indonesia musim 2023-2024 dan sudah memasuki pekan ke-9 di mana skuad Jukueja, skuad asuhan Bernardo Tapares akan melakoni partai tandang menghadapi Persebaya Surabaya Jumat 18 Agustus 2023, kick off pukul 4 sore, dan pertandingan akan dimainkan di markas Persebaya tentunya sebagai tuan rumah di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Nah, tentu pertandingan ini akan menjadi partai yang begitu menegangkan ya, apalagi duel antar kedua tim. Ini adalah tim era perserikatan. Dan kami memprediksi pertandingan akan berjalan sengit tentunya, Tribuners. Duel klasik, duel dua tim era perserikatan selalu menghadirkan pertandingan-pertandingan yang cukup epic tentunya, karena duel syarat gengsi antara tim besar ini, tim yang dulunya selalu bertemu saat era kompetisi masih dibagi dua wilayah, ini selalu ketemu di wilayah timur biasanya. Namun kali ini kompetisi sudah dilebur, pertemuan antara Persebaya dan PSM Makassar di era Liga 1 sudah terjadi beberapa kali. Dan untuk musim ini pertemuan pertama mereka di putaran pertama. Secara posisi di klasemen, dua tim besar, dua tim yang memiliki sejarah, yang memiliki prestasi yang begitu baik di sepak bola Indonesia, harus untuk sementara berada di papan tengah klasemen Liga 1 hingga pekan ke-8. PSM dan Persebaya sama-sama mengoleksi 11 poin sejauh ini. Namun untuk posisi sementara PSM lebih baik, yakni di posisi 10, sementara Persebaya di posisi ke-12, Tribuners. Sehingga partai pekan ke-9 nantinya, pertandingan yang akan berlangsung di GBT ini yang akan dipenuhi oleh puluhan ribu bonek akan berlangsung sengit, sebab kemenangan menjadi target harga mati dari tuan rumah tentunya Persebaya maupun dari PSM Makassar demi memperbaiki posisi mereka di klasemen. Apalagi persaingan di klasemen ini cukup ketat antara peringkat pertama atau posisi pemuncak klasemen dan papan atas tentunya dengan papan tengah itu jarak poinnya itu tidak begitu jauh. Contohnya misalnya pemuncak sekarang Madura United baru mengoleksi 16 poin. Artinya hanya berjarak 5 poin dari PSM maupun Persebaya. Sehingga duel antara Persebaya versus PSM ini diprediksi akan berlangsung sengit. Tentunya kedua tim sudah mempersiapkan strategi terbaik mereka. Hanya saja kabar terbaru, baik Persebaya maupun PSM sama-sama dalam kondisi timpang. Artinya ada pemain-pemain inti, pemain-pemain yang biasanya baru main sebagai starter, itu kemungkinan harus absen. Apalagi di kubu Persebaya tanpa pelatih kepala ya, setelah Aji Santoso jelas mundur dari pelatihan. Kini Persebaya saat menghadapi PSM nantinya itu dipimpin oleh Uston Nawawi sebagai pelatih caretaker. Sementara itu PSM diprediksi tanpa kapten mereka, William Pluim. William Pluim dalam masa persiapan PSM menghadapi Persebaya itu absen selama 3 hari, 3 kali latihan. Tentu ini akan mempengaruhi kestabilan dari skuad PSM, karena William Pluim kita ketahui bersama adalah sosok sentral yang bisa mengubah jalannya
skema permainan dari PSM Makassar. Dan untuk melihat prediksi dari pertandingan ini Persebaya menghadapi PSM Makassar, kita mulai dulu. Kita lihat dari prediksi susunan pemain kedua tim. Dan Tribuners sudah terlihat di layar kaca atau di monitor para Tribuners. Ini sudah ada prediksi line up dari Persebaya maupun PSM Makassar. Di sisi kiri ada Persebaya Surabaya, sementara sisi kanan ada PSM Makassar. Persebaya dalam 2 laga terakhir mampu memenangkan pertandingan secara beruntun. Meski tanpa Haji Santoso sebagai pelatih kepala mereka, dan skema yang dimainkan adalah skema yang terus berulang, yakni 4-2-3-1 dengan komposisi pemain yang tidak banyak mengalami perubahan. Kita mulai dari skuad Persebaya. Dengan skema 4-2-3-1 kami memprediksi di posisi kiper Hernando harus absen di laga ini dan kemungkinan akan digantikan oleh Andika. Sementara itu untuk 4 back di belakang, posisi back tengah Stepanovic akan bertandem dengan Raditya. Kemudian untuk back kiri ada Repadi Utama. Repadi ini mantan pemain PSM, pemain yang diorbitkan oleh PSM sejak musim 2016 lalu dan membela PSM selama 3 musim sebelum akhirnya melanglang buana di berbagai klub Indonesia. Sekarang membela Persebaya dan selalu menjadi pilihan untuk fullback kiri. Untuk fullback kanan ada Arif, di posisi gelandang bertahan ada Songwi dan Andre akan dipercaya mengawal lini tengah, utamanya untuk gelandang petarung, gelandang bertahan. Kemudian ada gelandang tengah Soya Yamamoto, tentunya ini menjadi mesin serangan dari Persebaya juga. Sisi kiri, penyerang kiri Bruno dan penyerang kanan Kasim, dan tentunya ujung tombak mereka Paulo Victor. Meskipun kabar terbaru Paulo Victor masih diragukan akan tampil, namun kami memprediksi Persebaya akan mencoba jika Paulo Victor masih bisa dimainkan, dia akan diturunkan tentunya sebagai striker utama. Sementara itu di kanan skuad PSM di bawah asuhan Bernardo Tavares dengan skema andalan mereka 3-5-2. PSM jelang menghadapi Persebaya ini meskipun diprediksi tanpa William Pluim, mereka mendapat amunisi baru. Bukan amunisi baru sih, pemain lama namun kembali kemungkinan akan dimainkan, yakni ada Ananda Rehan. Ananda Rehan ini absen kalau tidak salah 4 atau 3 pertandingannya karena harus mengikuti pendidikan kepolisian. Namun dia mendapat izin untuk membela PSM Makassar, apalagi PSM akan bermain di AFC Cup nanti di playoff menghadapi tim asal Myanmar pada Rabu 23 Agustus, dan laga menghadapi Persebaya Ananda Rehan sudah dipanggil, kemungkinan juga dia akan dimainkan sebagai pemanasan lah agar dia bisa bermain nantinya di AFC Cup. Kita mulai dari posisi penjaga gawang PSM, Resaria Pratama masih menjadi pilihan utama. Kemudian untuk posisi 3 bek sejajar, Saprudin Tahar harus absen akibat kartu merah langsung yang didapatkan di pekan 8 menghadapi Bali United, dan hasil sidang terbaru juga, hasil sidang Komdis PSSI, Saprudin Tahar mendapat sanksi tambahan, yakni larangan 2 kali bertanding. Artinya Saprudin Tahar akan absen di 3 pertandingan plus denda sebesar 10 juta. Ini tentu kerugian bagi PSM. Dan absennya Saprudin Tahar kemungkinan akan diisi posisinya oleh Erwin Gutawa, meskipun PSM masih memiliki beberapa pemain yang menurut para fans PSM patut dicoba
Salah satunya yakni Kike Linares, pemain asing, pemain berpaspor Filipina, asal Spanyol, berpaspor Filipina ini belum mendapatkan kesempatan bermain di Liga 1. Sudah 8 pertandingan, dia harus diparkir. Namun kami memprediksi Erwin Gutau masih akan menjadi pilihan karena ini posisinya adalah di posisi kiri, membutuhkan pemain yang punya mobilitas tinggi. Sementara itu Kike Linares tetap bersama, dia adalah seorang stopper murni. Posisinya itu adalah posisi bek tengah. Dia kemungkinan baru bisa dimainkan ketika Yuran Fernandes absen membela PS Makassar. Lalu posisi tengah Yuran Fernandes, bek tengah. Yance Sayuri posisi kanan, ini juga masih kita prediksi akan menjadi pilihan utama. Lalu kita beralih ke posisi lini tengah PSM. Hadirnya Nanda Rehan, kemungkinan dia akan dimainkan. Lalu ada Akbar Tanjung, kedua pemain ini akan mengisi posisi gelandang bertahan. M. Arpan diplot sebagai gelandang box to box, meskipun ada Kenzo Namu, pemain yang berstatus sekarang sebagai top skor sementara PSM dengan 4 gol. Namun penampilannya saat menghadapi Bali United ya, atau ya saat menghadapi Persita kalau tidak salah, PSM mampu menang saat itu dengan skor 0-1 lewat gol Kenzo Nambu, di mana Kenzo bermain sebagai pemain pengganti. Begitupun di laga menghadapi Bali United, dia juga bermain sebagai pemain pengganti. Kemungkinan besar saat menghadapi Persebaya dia disiapkan dari bangku cadangan sebagai amunisi tambahan saat PSM melawan Persebaya dan memasuki babak kedua nantinya. Jadi posisinya akan diambil alih oleh M. Arpan, meskipun M. Arpan kita ketahui di laga menghadapi Bali United harus absen akibat cedera, tapi kondisi terakhir, kabar terbarunya M. Arpan sudah siap menghadapi Persebaya. Lalu posisi untuk dua gelandang sayap, Yakob Sayuri dan Saki Asraf kemungkinan akan mengisi posisi tersebut. Dan di lini depan duo striker, absennya William Pluim tentu akan membuat Bernardo Tapares mencoba beberapa opsi, dan kami memprediksi opsi yang akan dipilih pertama yakni Everton Nascimento bertandem dengan Ricky Pratama. Meskipun ada Adilson Silva ya, masih ada Dilson, masih ada Andi Harjito, masih ada Donald Bisa. Namun penampilan Adilson dalam 3 pertandingan terakhir dipasang sebagai starting masih kurang padu dengan permainan PSM Makassar, sehingga kami memprediksi absennya William Pluim membuat posisi Everton dikembalikan sebagai starter dan dia akan berpasangan dengan Ricky Pratama, salah satu striker muda dari PSM Makassar berusia 20 tahun saat ini. Nah, jika dilihat dari komposisi pemain kedua tim, tentunya ini adalah komposisi ideal bagi Persebaya, sementara bagi PSM Makassar meskipun tanpa Hernando ya di Persebaya. Sementara bagi PSM Makassar ini adalah percobaan pertama musim ini mereka tampil tanpa William Pluim, karena sebelumnya 8 laga sebelumnya William Pluim selalu tampil sebagai starter dan sudah mencetak 1 gol. Meskipun tanpa William Pluim, tentu Everton akan lebih banyak berperan, di mana kita ketahui bersama laga terakhir PSM yakni menghadapi Bali United, mereka harus kalah dengan skor 3-2. Tapi nilai positifnya adalah meskipun mereka kalah saat bertandang ke markas Bali, mereka PSM mampu unggul dengan 10 pemain lebih dari 60 menit kalau tidak salah. Saat itu Saprudin Tahar harus diganjar kartu merah. Dengan 10 pemain mereka mampu unggul dari Bali United. Dan yang menariknya adalah ada perubahan taktikal
bukan soal skemanya, tapi cara bermain, cara Bernardo Tavares menginstruksikan para pemain PSM Makassar itu mengalami perubahan di pekan 8, sebab di pekan pertama hingga pekan ke-7 PSM Makassar lebih banyak bermain long ball. Kalau kita lihat pertandingan PSM sejak pekan pertama hingga pekan ke-7 itu mereka lebih mengandalkan bola-bola panjang dari lini belakang. Dari lini belakang terbenar, misalnya saat misalnya Yance Sayuri, Yuran pun demikian, maupun Erwin atau siapapun biasanya yang dipasang sebagai back oleh Bernardo Tavares itu banyak diinstruksikan untuk melempar atau memberikan bola-bola direct pass atau umpan lambung ke depan ketika mereka mendapat bola atau memutus serangan lawan. Mengapa demikian? Mengapa PSM mengandalkan direct pass? Karena taktik dari Tavares ini yakni mengandalkan counter attack. Mereka mencoba untuk memaksa para pemain lawan untuk menyerang terlebih dahulu, membuka serangan mereka, membuka pertahanan mereka. Terkadang ini yang dimanfaatkan PSM Makassar ketika mereka mampu merebut bola dari upaya serangan lawan. Pemain pertama yang merebut bola bisa langsung menciptakan peluang lewat bola-bola direct pass menuju ke dua pemain yang berada di depan atau dua striker. Itu yang terjadi. Hanya saja dari pekan pertama hingga pekan ke-7 upaya-upaya direct pass yang dilakukan oleh PSM Makassar ini lebih banyak gagalnya ketimbang keberhasilannya, sehingga saat menghadapi Bali United terjadi perubahan. Para pemain dari PSM Makassar itu terlihat banyak memainkan bola-bola pendek, umpan 1-2, meskipun ya tipikal skema, prinsip skema dari PSM tetap sama, yakni mengandalkan counter attack dan tidak banyak melakukan penguasaan bola. Ball possession PSM masih di angka 30% dan itu tidak banyak berubah termasuk saat menghadapi Bali United. Namun secara taktikal ada yang berbeda, di mana para pemain dari PSM Makassar ini berani melakukan umpan-umpan pendek, misalnya dari lini belakang ketika mereka mendapat bola, dikirim dulu ke lini tengah, baru memberikan umpan ke sisi sayap. Biasanya perpindahan bola mereka juga itu biasa berlangsung cepat. Semisal Yakob Sayuri yang berada di posisi ini mendapat penjagaan dari back lawang, itu bisa langsung melepaskan umpan silang atau memindahkan bola ke sisi kiri. Begitupun sebaliknya, dari sisi kiri bisa langsung ke kanan. Nah, selain itu umpan-umpan pendek terlihat saat gol PSM Rizky Eka. Kala itu ada upaya dorongan dari pemain dari sisi kiri memberikan umpan silang ke dalam kotak penalti. Ketika ada bola rebound, para pemain
PSM Makassar di lini kedua itu sudah siap untuk melepaskan tembakan langsung ke arah gawang tim lawan. Itu tembakan biasa mereka lakukan itu dari luar kotak penalti, dan itu berbuah gol saat menghadapi Bali United. Inilah pola-pola serangan yang akan kemungkinan kembali akan digunakan oleh PSM Makassar saat menghadapi Persebaya di pekan ke-9 nanti, Jurgunars. Selain itu, yang akan menjadi problem besar PSM pastinya yakni tanpa William Pluim akan Tapares harus meramu satu konsep baru dalam membangun serangan, karena biasanya William Pluim itu berfungsi atau bertugas sebagai pemain yang menahan bola, ketika mendapat umpan di area pertahanan lawan, William Pluim itu bisa menahan bola, lalu mendelay bola, mencari rekannya yang kosong, lalu melepaskan umpan final pass, dan itu sangat-sangat membahayakan tim lawan. Jadi tanpa William Pluim ada kemungkinan besar Everton lah yang akan bertugas untuk menjemput bola, menahan bola, lalu memberikan umpan-umpan final pass atau umpan final pass biasanya ke pemain yang yang kosong, yang tidak mendapatkan penjagaan dari tim lawan. Tapi kemungkinan besar TSM besok kami prediksi lebih banyak mengandalkan counter attack, lalu mengandalkan tembakan-tembakan langsung ketika mendapat peluang. Kalau bisa tembakan dari luar kotak penalti itu akan menjadi salah satu opsi PSM untuk mencetak gol ke gawang Persebaya Surabaya. Nah, sementara itu di kubu Persebaya sendiri kita ketahui mereka juga punya pemain-pemain kreatif. Ada Soyamamoto, ada Bruno, ada Kasim Bota yang juga memiliki kecepatan, itu juga memainkan bola tiki taka, istilahnya ya, bola umpan 1-2, dan penguasaan bola, ball position dari Persebaya ini cukup baik. Selalu melakukan penguasaan, mengepung area pertahanan tim lawan, dan kemungkinan Usnu Nawawi sebagai caretaker pelatih sementara ya dari Persebaya ini akan tetap memanfaatkan hal serupa, mengurung pertahanan dari PSM Makassar. Namun perlu diingat taktikal yang digunakan oleh Persebaya ini, yang biasanya digunakan oleh Persebaya ini adalah taktikal yang paling disenangi oleh Tapares, sebab tim yang banyak mengandalkan penguasaan bola, banyak melakukan serangan, tusukan, lebih bermain ofensif, itu menjadi makanan empuk untuk skema serangan balik yang biasanya, bukan lagi biasa, yang selalu diterapkan oleh PSM Makassar. Tentu Persebaya harus waspada, harus melihat jangan banyak melakukan kesalahan ketika mereka melakukan serangan. Tentu ketika bola direbut, PSM pasti akan dengan cepat melakukan perpindahan bola dari kaki satu pemain ke pemain lainnya. Bahkan hanya 2-3 sentuhan dari bola di lini belakang bisa langsung sampai ke lini depan dan mengancam gawang tim lawan. Biasanya begitu yang diterapkan oleh PSM Makassar ketika menghadapi tim-tim yang kuat, yang bermain dengan gaya ofensif. Itu terlihat musim lalu saat PSM mampu meraih kemenangan 0-1 di markas Persebaya Surabaya. Apakah kemenangan PSM ini kembali bisa berulang, ataukah Persebaya menjaga rekor kemenangan beruntun mereka? Kita akan saksikan.
tentunya di laga pekan ke-9 Liga 1 yang akan berlangsung Jumat 18 Agustus pukul 4 sore nanti. Oke, Tribuners, mungkin sekian dulu untuk preview laga kali ini. Tetap dukung tim kebanggaan kalian, utamanya PSM Makassar. Fans dari PSM berharap bahwa PSM bisa kembali bangkit agar meramaikan kembali persaingan di papan atas dan mengulang kesuksesan sebagai era Liga 1 sudah terjadi beberapa kali. Dan untuk musim ini pertemuan pertama mereka di putaran pertama. Secara posisi di klasemen, dua tim besar, dua tim yang memiliki sejarah, yang memiliki prestasi yang begitu baik di sepak bola Indonesia, harus untuk sementara berada di papan tengah klasemen Liga 1 hingga pekan ke-8. PSM dan Persebaya sama-sama mengoleksi 11 poin sejauh ini. Namun untuk posisi sementara PSM lebih baik, yakni di posisi 10, sementara Persebaya di posisi ke-12 Tribuners. Sehingga partai pekan ke-9 nantinya, pertandingan yang akan berlangsung di GBT ini yang akan dipenuhi oleh puluhan ribu bonek akan berlangsung sengit, sebab kemenangan menjadi target harga mati dari tuan rumah tentunya Persebaya maupun dari PSM Makassar demi memperbaiki posisi mereka di klasemen. Apalagi persaingan di klasemen ini cukup ketat antara peringkat pertama atau posisi pemuncak klasemen dan papan atas tentunya dengan papan tengah itu jarak poinnya itu tidak begitu jauh. Contohnya misalnya pemuncak sekarang Madura United baru mengoleksi 16 poin. Artinya hanya berjarak 5 poin dari PSM maupun Persebaya. Sehingga duel antara Persebaya versus PSM ini diprediksi akan berlangsung sengit. Tentunya kedua tim sudah mempersiapkan strategi terbaik mereka. Hanya saja kabar terbaru baik Persebaya maupun PSM sama-sama dalam kondisi timpang. Artinya ada pemain-pemain inti, pemain-pemain yang biasanya baru main sebagai starter itu kemungkinan harus absen. Apalagi di kubu Persebaya tanpa pelatih kepala ya, setelah Aji Santoso jelas mundur dari pelatihan. Kini Persebaya saat menghadapi PSM nantinya itu dipimpin oleh Uston Nawawi sebagai pelatih caretaker. Sementara itu PSM diprediksi tanpa kapten mereka William Pluim. William Pluim dalam masa persiapan PSM menghadapi Persebaya itu atau di monitor para Tribuners ini sudah ada prediksi line up dari Persebaya maupun PSM Makassar. Di sisi kiri ada Persebaya Surabaya, sementara sisi kanan ada PSM Makassar. Persebaya dalam 2 laga terakhir mampu memenangkan pertandingan secara beruntun. Meski tanpa Aji Santoso sebagai pelatih kepala mereka, dan skema yang dimainkan adalah skema yang terus berulang, yakni 4-2-3-1 dengan komposisi pemain yang tidak banyak mengalami perubahan. Kita mulai dari skuad Persebaya. Dengan skema 4-2-3-1 kami memprediksi di posisi kiper Hernando harus absen di laga ini dan kemungkinan akan digantikan oleh Andika. Sementara itu untuk 4 back di belakang, posisi back tengah Stepanovic akan bertandem dengan Raditya. Kemudian untuk back kiri ada Repadi Utama. Repadi ini mantan pemain PSM, pemain yang diorbitkan oleh PSM sejak musim 2016 lalu dan membela PSM selama 3 musim sebelum akhirnya melanglang buana di berbagai klub Indonesia.
sekarang membela Persebaya dan selalu menjadi pilihan untuk fullback kiri. Untuk fullback kanan ada Arif, di posisi gelandang bertahan ada Song Hui dan Andre akan dipercaya mengawal lini tengah utamanya untuk gelandang petarung, gelandang bertahan. Kemudian ada gelandang tengah Yamamoto, Yamamoto tentunya ini menjadi mesin serangan dari Persebaya juga. Sisi kiri, penyerang kiri Bruno dan penyerang kanan Kasim, dan tentunya ujung tombak mereka Paulo Victor. Meskipun kabar terbaru Paulo Victor masih diragukan akan tampil, namun kami memprediksi Persebaya akan mencoba jika Paulo Victor masih bisa dimainkan, dia akan diturunkan tentunya sebagai striker utama. Sementara itu di kanan skuad PSM di bawah asuhan Bernardo Tavares dengan skema andalan mereka 3-5-2. PSM jelang menghadapi Persebaya ini meskipun diprediksi tanpa William Pulih, mereka mendapat amunisi baru. Bukan amunisi baru sih, pemain lama namun kembali kemungkinan akan dimainkan, yakni ada Ananda Rehan. Ananda Rehan ini absen kalau tidak salah 4 atau 3 pertandingannya karena harus mengikuti pendidikan kepolisian. Namun dia mendapat izin untuk membela PSM Makassar, apalagi PSM akan bermain di AFC Cup nanti di playoff menghadapi tim asal Myanmar pada Rabu 23 Agustus, dan laga menghadapi Persebaya Ananda Rehan sudah dipanggil, kemungkinan juga dia akan dimainkan sebagai pemanasan lah agar dia bisa bermain nantinya di AFC Cup. Kita mulai dari posisi penjaga gawang PSM, Resaria Pratama masih menjadi pilihan utama. Kemudian untuk posisi 3 bek sejajar, Saprudin Tahar harus absen akibat kartu merah langsung yang didapatkan di pekan 8 menghadapi Bali United, dan hasil sidang terbaru juga, hasil sidang Komdis ya, Komdis PSSI, Saprudin Tahar mendapat sanksi tambahan, yakni larangan 2 kali bertanding. Artinya Saprudin Tahar akan absen di 3 pertandingan plus denda sebesar 10 juta. Ini tentu kerugian bagi PSM. Dan absennya Saprudin Tahar kemungkinan akan diisi posisinya oleh Erwin Gutawa, meskipun PSM masih memiliki beberapa pemain yang menurut para fans PSM patut dicoba. Salah satunya yakni Kike Linares, pemain asing, pemain berpaspor Filipina, asal Spanyol, berpaspor Filipina, ini belum mendapatkan kesempatan bermain di Liga 1. Sudah 8 pertandingan dia harus diparkir. Namun posisi tengah Yuran Fernandes, bek tengah Yance Sayuri, posisi kanan ini juga masih kita prediksi akan menjadi pilihan utama. Lalu kita beralih ke posisi lini tengah PSM, hadirnya Ananda Rehan kemungkinan dia akan dimainkan. Lalu ada Akbar Tanjung, kedua pemain ini akan mengisi posisi gelandang bertahan. M. Arpan diplot sebagai gelandang box to box, meskipun ada Kenzo Nambu, pemain yang berstatus sekarang sebagai top skor sementara PSM dengan 4 gol. Namun penampilannya saat menghadapi Bali United ya, atau ya saat menghadapi Persita kalau tidak salah, PSM mampu menang saat itu dengan skor 0-1 lewat gol Kenzo Nambu, di mana Kenzo bermain sebagai pemain pengganti. Begitupun di laga menghadapi Bali United dia juga bermain sebagai pemain pengganti. Kemungkinan besar saat menghadapi Persebaya dia disiapkan dari bangku cadangan sebagai amunisi tambahan saat PSM memasuki melawan Persebaya dan memasuki babak kedua nantinya. Jadi posisinya akan diambil alih oleh M. Arpan, meskipun M. Arpan kita ketahui di laga menghadapi Bali United harus absen akibat cedera, tapi
kondisi terakhir, kabar terbarunya Marpan sudah siap menghadapi Persebaya. Lalu posisi untuk dua gelandang sayap, Yakob Sayuri dan Saki Asraf kemungkinan akan mengisi posisi tersebut. Dan di lini depan duo striker, absennya William Pluim tentu akan membuat Bernardo Tapares mencoba beberapa opsi, dan kami memprediksi opsi yang akan dipilih pertama yakni Everton Nascimento bertandem dengan Ricky Pratama. Meskipun ada Adilson Silva ya, masih ada Dilson, masih ada Andi Harjito, masih ada Donald Bisa. Namun penampilan Adilson dalam 3 pertandingan terakhir dipasang sebagai starting masih kurang padu dengan permainan PSM Makassar, sehingga kami memprediksi absennya William Pluim membuat posisi Everton dikembalikan sebagai starter, dan dia akan berpasangan dengan Ricky Pratama, salah satu striker muda dari PSM Makassar berusia 20 tahun saat ini. Nah, jika dilihat dari komposisi pemain kedua tim, tentunya ini adalah komposisi ideal bagi Persebaya, sementara bagi PSM Makassar, meskipun tanpa Hernando ya di Persebaya, sementara bagi PSM Makassar ini adalah percobaan pertama musim ini mereka tampil tanpa William Pluim, karena sebelumnya 8 laga sebelumnya William Pluim selalu tampil sebagai starter dan sudah mencetak 1 gol. Meskipun tanpa William Pluim, tentu Everton akan lebih banyak berperan, di mana kita ketahui bersama laga terakhir PSM yakni menghadapi Bali United, mereka harus kalah dengan skor 3-2. Tapi nilai positifnya adalah meskipun mereka kalah saat bertandang ke markas Bali, mereka PSM mampu unggul dengan 10 pemain lebih dari 60 menit kalau tidak salah. Saat itu Saprudin Tahar harus diganjar kartu merah. Dengan 10 pemain mereka mampu unggul dari Bali United. Dan yang menariknya adalah ada perubahan taktikal, bukan soal skemanya, tapi cara bermain, cara Bernardo Tapares menginstruksikan para pemain PSM Makassar itu mengalami perubahan di pekan 8, sebab di pekan pertama hingga pekan ke-7 PSM Makassar lebih banyak bermain lombal. Kalau kita lihat pertandingan PSM sejak pekan pertama hingga pekan ke-7 itu, mereka lebih mengandalkan bola-bola panjang dari lini belakang. Dari lini belakang terbenar, misalnya saat misalnya Yance Sayuri, Yuran pun demikian, maupun Erwin atau siapapun biasanya yang dipasang sebagai back oleh Bernardo Tapares itu banyak diinstruksikan untuk melempar atau memberikan bola-bola direct pass atau umpan lambung ke depan ketika mereka mendapat bola atau memutus serangan lawan. Mengapa demikian? Mengapa PSM mengandalkan direct pass? Karena taktik dari Tapares ini yakni mengandalkan counter attack. Mereka mencoba untuk memaksa para pemain lawan untuk menyerang terlebih dahulu, membuka serangan mereka, membuka pertahanan mereka. Terkadang ini yang dimanfaatkan PSM Makassar ketika mereka mampu merebut bola dari upaya serangan lawan. Pemain pertama yang merebut bola bisa langsung menciptakan peluang lewat bola-bola direct pass menuju ke
uh, dua pemain yang berada di depan atau dua striker. Itu yang terjadi. Hanya saja dari pekan pertama hingga pekan ketujuh, upaya-upaya direct pass yang dilakukan oleh PSM Makassar ini lebih banyak gagalnya ketimbang keberhasilannya. Sehingga saat menghadapi Bali United terjadi perubahan. Para pemain dari PSM Makassar itu terlihat banyak memainkan bola-bola pendek, umpan 1-2, meskipun ya tipikal skema, prinsip skema dari PSM tetap sama, yakni mengandalkan counter attack dan tidak banyak melakukan penguasaan bola. Ball position PSM masih di angka 30-an% dan itu tidak banyak berubah termasuk saat menghadapi Bali United. Namun secara taktikal ada yang berbeda, di mana para pemain dari PSM Makassar ini berani melakukan umpan-umpan pendek, misalnya dari lini belakang ketika mereka mendapat bola, dikirim dulu ke lini tengah, baru memberikan umpan ke sisi sayap. Biasanya perpindahan bola mereka juga itu biasa berlangsung cepat. Semisal Yakob Sayuri yang berada di posisi ini mendapat penjagaan dari bek lawang, itu bisa langsung melepaskan umpan silang atau memindahkan bola ke sisi kiri. Begitupun sebaliknya, dari sisi kiri bisa langsung ke kanan. Nah, selain itu, umpan-umpan pendek terlihat saat gol PSM Rizky Eka. Kala itu ada upaya dorongan dari pemain dari sisi kiri memberikan umpan silang ke dalam kotak penalti. Ketika ada bola rebound, para pemain PSM Makassar di lini kedua itu sudah siap untuk melepaskan tembakan langsung ke arah gawang tim lawan. Itu tembakan biasa mereka lakukan itu dari luar kotak penalti, dan itu berbuah gol saat menghadapi Bali United. Inilah pola-pola serangan yang akan kemungkinan kembali akan digunakan oleh PSM Makassar saat menghadapi Persebaya di pekan ke-9 nanti, Cireboners. Selain itu, yang akan menjadi problem besar PSM pastinya yakni tanpa William Pluim akan Tapares harus meramu satu konsep baru dalam membangun serangan, karena biasanya William Pluim itu berfungsi atau bertugas sebagai pemain yang menahan bola, ketika mendapat umpan di area pertahanan lawan, William Pluim itu bisa menahan bola lalu mendelay bola, mencari rekannya yang kosong lalu melepaskan umpan final pass, dan itu sangat-sangat membahayakan tim lawan. Jadi tanpa William Pluim ada kemungkinan besar Everton lah yang akan bertugas untuk menjemput bola, menahan bola, lalu memberikan umpan-umpan final pass atau ya umpan final pass biasanya ke pemain yang yang kosong, yang tidak mendapatkan penjagaan dari tim lawan. Tapi kemungkinan besar TSM besok kami prediksi lebih banyak mengandalkan counter attack, lalu mengandalkan tembakan-tembakan langsung ketika mendapat peluang.
kalau bisa tembakan dari luar kotak penalti itu akan menjadi salah satu opsi PSM untuk mencetak gol ke gawang Persebaya Surabaya. Nah, sementara itu di kubu Persebaya sendiri kita ketahui mereka juga punya pemain-pemain kreatif. Ada Yamamoto, ada Bruno, ada Kasim Bota yang juga memiliki kecepatan, itu juga memainkan bola tiki taka, istilahnya ya, bola umpan 1-2, dan penguasaan bola, ball position dari Persebaya ini cukup baik. Dia selalu melakukan penguasaan, mengepung area pertahanan tim lawan, dan kemungkinan Usnu Nawawi sebagai karateker pelatih sementara ya dari Persebaya ini akan tetap memanfaatkan hal serupa, mengurung pertahanan dari PSM Makassar. Namun perlu diingat taktikal yang digunakan oleh Persebaya ini, yang biasanya digunakan oleh Persebaya ini adalah taktikal yang paling disenangi oleh Tapares, sebab tim yang banyak mengandalkan penguasaan bola, banyak melakukan serangan, tusukan, lebih bermain ofensif itu menjadi makanan empuk untuk skema serangan balik yang biasanya, bukan lagi biasa, yang selalu diterapkan oleh PSM Makassar. Tentu Persebaya harus waspada, harus melihat jangan banyak melakukan kesalahan ketika mereka melakukan serangan. Tentu ketika bola direbut, PSM pasti akan dengan cepat melakukan perpindahan bola dari kaki satu pemain ke pemain lainnya. Bahkan hanya 2-3 sentuhan dari bola di lini belakang bisa langsung sampai ke lini depan dan mengancam gawang tim lawan. Biasanya begitu yang diterapkan oleh PSM Makassar ketika menghadapi tim-tim yang kuat, yang bermain dengan gaya ofensif. Itu terlihat musim lalu saat PSM mampu meraih kemenangan 0-1 di markas Persebaya Surabaya. Apakah kemenangan PSM ini kembali bisa berulang, ataukah Persebaya menjaga rekor kemenangan beruntun mereka? Kita akan saksikan tentunya di laga pekan ke-9 Liga 1 yang akan berlangsung Jumat 18 Agustus pukul 4 sore nanti. Oke, Tribuners, mungkin sekian dulu untuk preview laga kali ini. Tetap dukung tim kebanggaan kalian, utamanya PSM Makassar. Fans dari PSM berharap bahwa PSM bisa kembali bangkit agar meramaikan kembali persaingan di papan atas dan mengulang kesuksesan sebagai juara pada musim lalu. Dan demikianlah untuk preview pertandingan kali ini. Semoga apa yang kami sajikan ini bisa menambah atau memberikan gambaran kepada Tribuners terkait jalannya pertandingan antara Persebaya menghadapi PSM Makassar. Dan kita tunggu saja siapa yang akan keluar sebagai pemenangnya, dan saksikan preview pertandingan PSM Makassar berikutnya melalui channel Tribun PSM Makassar dan juga channel YouTube Tribun Timur. Sekian untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Jumpa lagi di preview laga PSM Makassar. Saat ini PSM tentu masih berlaga di kompetisi Liga 1 Indonesia musim 2023-2024 dan sudah memasuki pekan ke-9, di mana skuad Jukueja, skuad asuhan Bernardo Tapares, akan melakoni partai tandang menghadapi Persebaya Surabaya Jumat 18 Agustus 2023, kick off pukul 4 sore, dan pertandingan akan dimainkan di markas Persebaya tentunya sebagai tuan rumah
di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Nah, tentu pertandingan ini akan menjadi partai yang begitu menegangkan ya, apalagi duel antar kedua tim. Ini adalah tim era perserikatan dan kami memprediksi pertandingan akan berjalan sengit tentunya, Tribuners. Duel klasik, duel dua tim era perserikatan selalu menghadirkan pertandingan-pertandingan yang cukup epic tentunya, karena duel syarat gengsi antara tim besar ini, tim yang dulunya selalu bertemu saat era kompetisi masih dibagi dua wilayah, ini selalu ketemu di wilayah timur biasanya. Namun kali ini kompetisi sudah dilebur, pertemuan antara Persebaya dan PSM Makassar di era Liga 1 sudah terjadi beberapa kali. Dan untuk musim ini pertemuan pertama mereka di putaran pertama. Secara posisi di klasemen, dua tim besar, dua tim yang memiliki sejarah, yang memiliki prestasi yang begitu baik di sepak bola Indonesia, harus untuk sementara berada di papan tengah klasemen Liga 1 hingga pekan ke-8. PSM dan Persebaya sama-sama mengoleksi 11 poin sejauh ini. Namun untuk posisi sementara PSM lebih baik, yakni di posisi 10, sementara Persebaya di posisi ke-12, Tribuners. Sehingga partai pekan ke-9 nantinya, pertandingan yang akan berlangsung di GBT ini yang akan dipenuhi oleh puluhan ribu bonek akan berlangsung sengit, sebab kemenangan menjadi target harga mati dari tuan rumah tentunya Persebaya maupun dari PSM Makassar demi memperbaiki posisi mereka di klasemen. Apalagi persaingan di klasemen ini cukup ketat antara peringkat pertama atau posisi pemuncak klasemen dan papan atas tentunya dengan papan tengah, itu jarak poinnya itu tidak begitu jauh. Contohnya misalnya pemuncak sekarang Madura United baru mengoleksi 16 poin. Artinya hanya berjarak 5 poin dari PSM maupun Persebaya. Sehingga duel antara Persebaya versus PSM ini diprediksi akan berlangsung sengit. Tentunya kedua tim sudah mempersiapkan strategi terbaik mereka. Hanya saja kabar terbaru, baik Persebaya maupun PSM sama-sama dalam kondisi timpang. Artinya ada pemain-pemain inti, pemain-pemain yang biasanya bermain sebagai starter, itu kemungkinan harus absen. Apalagi di kubu Persebaya tanpa pelatih kepala ya, setelah Aji Santoso jelas mundur dari pelatihan. Kini Persebaya saat menghadapi PSM nantinya itu dipimpin oleh Uston Nawawi sebagai pelatih caretaker. Sementara itu PSM diprediksi tanpa kapten mereka, William Pluim. William Pluim dalam masa persiapan PSM menghadapi Persebaya itu absen selama 3 hari, 3 kali latihan. Tentu ini akan mempengaruhi kestabilan dari skuad PSM, karena William Pluim kita ketahui bersama adalah sosok sentral yang bisa mengubah jalannya skema permainan dari PSM Makassar. Dan untuk melihat prediksi dari pertandingan ini Persebaya menghadapi PSM Makassar, kita mulai dulu. Kita lihat dari prediksi susunan pemain kedua tim. Dan Tribuners, sudah terlihat di layar kaca atau di monitor para Tribuners, ini sudah ada prediksi line up dari Persebaya maupun PSM Makassar. Di sisi kiri ada Persebaya Surabaya, sementara sisi kanan ada PSM Makassar.
Persebaya dalam 2 laga terakhir mampu memenangkan pertandingan secara beruntun. Meski tanpa Haji Santoso sebagai pelatih kepala mereka, dan skema yang dimainkan adalah skema yang terus berulang, yakni 4-2-3-1 dengan komposisi pemain yang tidak banyak mengalami perubahan. Kita mulai dari skuad Persebaya. Dengan skema 4-2-3-1 kami memprediksi di posisi kiper Hernando harus absen di laga ini dan kemungkinan akan digantikan oleh Andika. Sementara itu untuk 4 back di belakang, posisi back tengah Stepanovic akan bertandang dengan Raditya. Kemudian untuk back kiri ada Repadi Utama. Repadi ini mantan pemain PSM, pemain yang diorbitkan oleh PSM sejak musim 2016 lalu dan membela PSM selama 3 musim sebelum akhirnya melanglang buana di berbagai klub Indonesia. Sekarang membela Persebaya dan selalu menjadi pilihan untuk fullback kiri. Untuk fullback kanan ada Arif, di posisi gelandang bertahan ada Songhui dan Andre akan dipercaya mengawal lini tengah, utamanya untuk gelandang petarung, gelandang bertahan. Kemudian ada gelandang tengah So Yamamoto, tentunya ini menjadi mesin serangan dari Persebaya juga. Sisi kiri, penyerang kiri Bruno dan penyerang kanan Kasim, dan tentunya ujung tombak mereka Paulo Victor. Meskipun kabar terbaru Paulo Victor masih diragukan akan tampil, namun kami memprediksi Persebaya akan mencoba jika Paulo Victor masih bisa dimainkan, dia akan diturunkan tentunya sebagai striker utama. Sementara itu di kanan skuad PSM di bawah asuhan Bernardo Tavares dengan skema andalan mereka 3-5-2. PSM jelang menghadapi Persebaya ini meskipun diprediksi tanpa William Pulih, mereka mendapat amunisi baru. Bukan amunisi baru sih, pemain lama namun kembali kemungkinan akan dimainkan, yakni ada Ananda Rehan. Ananda Rehan ini absen kalau tidak salah 4 atau 3 pertandingannya karena harus mengikuti pendidikan kepolisian. Namun dia mendapat izin untuk membela PSM Makassar, apalagi PSM akan bermain di AFC Cup nanti di playoff menghadapi tim asal Myanmar pada Rabu 23 Agustus, dan laga menghadapi Persebaya Ananda Rehan sudah dipanggil, kemungkinan juga dia akan dimainkan sebagai pemanasan lah agar dia bisa bermain nantinya di AFC Cup. Kita mulai dari posisi penjaga gawang PSM, Resaria Pratama masih menjadi pilihan utama. Kemudian untuk posisi 3 bek sejajar, Saprudin Tahar harus absen akibat kartu merah langsung yang didapatkan di pekan 8 menghadapi Bali United, dan hasil sidang terbaru juga, hasil sidang Komdis PSSI, Saprudin Tahar mendapat sanksi tambahan, yakni larangan 2 kali bertanding. Artinya Saprudin Tahar akan absen di 3 pertandingan plus denda sebesar 10 juta. Ini tentu kerugian bagi PSM. Dan absennya Saprudin Tahar kemungkinan akan diisi posisinya oleh Erwin Gutawa, meskipun PSM masih memiliki beberapa pemain yang menurut para fans PSM patut dicoba. Salah satunya yakni Kike Linares, pemain asing, pemain berpaspor Filipina, asal Spanyol, berpaspor Filipina, ini belum mendapatkan kesempatan bermain di Liga 1. Sudah 8 pertandingan, dia harus parkir. Namun kami memprediksi Erwin Gutawa masih akan menjadi pilihan karena ini posisinya adalah di posisi kiri, membutuhkan pemain yang punya mobilitas tinggi. Sementara itu Kike Linares tetap bersama, dia adalah seorang stopper murni. Posisinya itu adalah posisi bek tengah. Hadirnya Ananda Rehan
kemungkinan dia akan dimainkan. Lalu ada Akbar Tanjung, kedua pemain ini akan mengisi posisi gelandang bertahan. M. Arpan diplot sebagai gelandang box to box, meskipun ada Kenzo Nambu, pemain yang berstatus sekarang sebagai top skor sementara PSM dengan 4 gol. Namun penampilannya saat menghadapi Bali United ya, atau ya saat menghadapi Persita kalau tidak salah, PSM mampu menang saat itu dengan skor 0-1 lewat gol Kenzo Nambu, di mana Kenzo bermain sebagai pemain pengganti. Begitupun di laga menghadapi Bali United dia juga bermain sebagai pemain pengganti. Kemungkinan besar saat menghadapi Persebaya dia disiapkan dari bangku cadangan sebagai amunisi tambahan saat PSM memasuki melawan Persebaya dan memasuki babak kedua nantinya. Jadi posisinya akan diambil alih oleh M. Arpan, meskipun M. Arpan kita ketahui di laga menghadapi Bali United harus absen akibat cedera, tapi kondisi terakhir, kabar terbarunya M. Arpan sudah siap menghadapi Persebaya. Lalu posisi untuk dua gelandang sayap, Yaakob Sayuri dan Saki Asraf kemungkinan akan mengisi posisi tersebut. Dan di lini depan duo striker, absennya William Pluim tentu akan membuat Bernardo Tapares mencoba beberapa opsi, dan kami memprediksi opsi yang akan dipilih pertama yakni Everton Nascimento bertandem dengan Ricky Pratama. Meskipun ada Adilson Silva ya, masih ada Dilson, masih ada Andi Harjito, masih ada Donald Bisa. Namun penampilan Adilson dalam 3 pertandingan terakhir dipasang sebagai starting masih kurang padu dengan permainan PSM Makassar, sehingga kami memprediksi absennya William Pluim membuat posisi Everton dikembalikan sebagai starter dan dia akan berpasangan dengan Ricky Pratama, salah satu striker muda dari PSM Makassar berusia 20 tahun saat ini. Nah, jika dilihat dari komposisi pemain kedua tim, tentunya ini adalah komposisi ideal bagi Persebaya, sementara bagi PSM Makassar meskipun tanpa Hernando ya di Persebaya. Sementara bagi PSM Makassar ini adalah percobaan pertama musim ini mereka tampil tanpa William Pluim, karena sebelumnya 8 laga sebelumnya William Pluim selalu tampil sebagai starter dan sudah mencetak 1 gol. Meskipun tanpa William Pluim tentu Everton akan lebih banyak berperan, di mana kita ketahui bersama laga terakhir PSM yakni menghadapi Bali United mereka harus kalah dengan skor 3-2. Tapi nilai positifnya adalah meskipun mereka kalah saat bertandang ke markas Bali, mereka PSM mampu unggul dengan 10 pemain lebih dari 60 menit kalau tidak salah. Saat itu Saprudin Tahar harus diganjar kartu merah. Dengan 10 pemain mereka mampu unggul dari Bali United. Dan yang menariknya adalah ada perubahan taktikal, bukan soal skemanya tapi cara bermain, cara Bernardo Tapares menginstruksikan para pemain PSM Makassar itu mengalami perubahan di pekan 8, sebab di pekan pertama hingga pekan ke-7 PSM Makassar lebih banyak bermain lombal. Kalau kita lihat pertandingan PSM sejak pekan pertama hingga pekan ke-7 itu mereka lebih mengandalkan bola-bola panjang dari lini belakang. Dari lini belakang terbenar misalnya saat misalnya Yance Sayuri, Yuran pun demikian,
maupun Erwin atau siapapun biasanya yang dipasang sebagai back oleh Bernardo Tavares itu banyak diinstruksikan untuk melempar atau memberikan bola-bola direct pass atau umpan lambung ke depan ketika mereka mendapat bola atau memutus serangan lawan. Mengapa demikian? Mengapa PSM mengandalkan direct pass? Karena taktik dari Tavares ini yakni mengandalkan counter attack. Mereka mencoba untuk memaksa para pemain lawan untuk menyerang terlebih dahulu, membuka serangan mereka, membuka pertahanan mereka. Terkadang ini yang dimanfaatkan PSM Makassar ketika mereka mampu merebut bola dari upaya serangan lawan. Pemain pertama yang merebut bola bisa langsung menciptakan peluang lewat bola-bola direct pass menuju ke dua pemain yang berada di depan atau dua striker. Itu yang terjadi. Hanya saja dari pekan pertama hingga pekan ketujuh, upaya-upaya direct pass yang dilakukan oleh PSM Makassar ini lebih banyak gagalnya ketimbang keberhasilannya. Sehingga saat menghadapi Bali United terjadi perubahan. Para pemain dari PSM Makassar itu terlihat banyak memainkan bola-bola pendek, umpan 1-2, meskipun ya tipikal prinsip skema dari PSM tetap sama, yakni mengandalkan counter attack dan tidak banyak melakukan penguasaan bola. Ball position PSM masih di angka 30% dan itu tidak banyak berubah termasuk saat menghadapi Bali United. Namun secara taktikal ada yang berbeda, di mana para pemain dari PSM Makassar ini berani melakukan umpan-umpan pendek, misalnya dari lini belakang ketika mereka mendapat bola, dikirim dulu ke lini tengah, baru memberikan umpan ke sisi sayap biasanya. Perpindahan bola mereka juga itu biasa berlangsung cepat. Semisal Yakob Sayuri yang berada di posisi ini mendapat penjagaan dari back lawang, itu bisa langsung melepaskan umpan silang atau memindahkan bola ke sisi kiri. Begitupun sebaliknya, dari sisi kiri bisa langsung ke kanan. Nah, selain itu, umpan-umpan pendek terlihat saat gol PSM Rizky Eka. Kala itu ada upaya dorongan dari pemain dari sisi kiri memberikan umpan silang ke dalam kotak penalti. Ketika ada bola rebound, para pemain PSM Makassar di lini kedua itu sudah siap untuk melepaskan tembakan langsung ke arah gawang tim lawan. Itu tembakan biasa mereka lakukan itu dari luar kotak penalti, dan itu berbuah gol saat menghadapi Bali United. Inilah pola-pola serangan yang akan kemungkinan kembali akan digunakan oleh PSM Makassar saat menghadapi Persebaya di pekan ke-9 nanti, Cireboners. Selain itu, yang akan menjadi problem besar PSM pastinya yakni tanpa William Pluim akan Tavares harus meramu satu konsep baru dalam membangun serangan, karena biasanya William Pluim itu berfungsi atau bertugas sebagai
pemain yang menahan bola ketika mendapat umpan di area pertahanan lawan, William Pluim itu bisa menahan bola, lalu mendelay bola, mencari rekannya yang kosong, lalu melepaskan final pass, dan itu sangat-sangat membahayakan tim lawan. Jadi tanpa William Pluim ada kemungkinan besar Everton lah yang akan bertugas untuk menjemput bola, menahan bola, lalu memberikan umpan-umpan final pass atau ya umpan final pass biasanya ke pemain yang yang kosong, yang tidak mendapatkan penjagaan dari tim lawan. Tapi kemungkinan besar TSM besok kami prediksi lebih banyak mengandalkan counter attack, lalu mengandalkan tembakan-tembakan langsung ketika mendapat peluang. Kalau bisa tembakan dari luar kotak penalti, itu akan menjadi salah satu opsi PSM untuk mencetak gol ke gawang Persebaya Surabaya. Nah, sementara itu di kubu Persebaya sendiri kita ketahui mereka juga punya pemain-pemain kreatif. Ada Suyamamoto, ada Bruno, ada Kasim Bota yang juga memiliki kecepatan, itu juga memainkan bola tiki taka, istilahnya ya, bola umpan 1-2, dan penguasaan bola, ball position dari Persebaya ini cukup baik. Selalu melakukan penguasaan, mengepung area pertahanan tim lawan, dan kemungkinan Usman Nawawi sebagai caretaker pelatih sementara ya dari Persebaya ini akan tetap memanfaatkan hal serupa, mengurung pertahanan dari PSM Makassar. Namun perlu diingat taktikal yang digunakan oleh Persebaya ini, yang biasanya digunakan oleh Persebaya ini adalah taktikal yang paling disenangi oleh Tapares, sebab tim yang banyak mengandalkan penguasaan bola, banyak melakukan serangan, tusukan, lebih bermain ofensif, itu menjadi makanan empuk untuk skema serangan balik yang biasanya, bukan lagi biasa, yang selalu diterapkan oleh PSM Makassar. Tentu Persebaya harus waspada, harus melihat jangan banyak melakukan kesalahan ketika mereka melakukan serangan. Tentu ketika bola direbut, PSM pasti akan dengan cepat melakukan perpindahan bola dari kaki satu pemain ke pemain lainnya. Bahkan hanya 2-3 sentuhan dari bola di lini belakang bisa langsung sampai ke lini depan dan mengancam gawang tim lawan. Biasanya begitu yang diterapkan oleh PSM Makassar ketika menghadapi tim-tim yang kuat, yang bermain dengan gaya ofensif. Itu terlihat musim lalu saat PSM mampu meraih kemenangan 0-1 di markas Persebaya Surabaya. Apakah kemenangan PSM ini kembali bisa berulang, ataukah Persebaya menjaga rekor kemenangan beruntun mereka? Kita akan saksikan tentunya di laga pekan ke-9 Liga 1 yang akan berlangsung Jumat 18 Agustus pukul 4 sore nanti. Oke, Tribuners, mungkin sekian dulu untuk preview laga kali ini. Tetap dukung tim kebanggaan kalian, utamanya PSM Makassar. Fans dari PSM berharap bahwa PSM bisa kembali bangkit agar meramaikan kembali persaingan di papan atas dan mengulang kesuksesan sebagai juara pada musim lalu. Dan demikianlah untuk preview pertandingan kali ini. Semoga apa yang kami sajikan ini bisa menambah atau memberikan gambaran kepada Tribuners terkait jalannya pertandingan antara Persebaya menghadapi PSM Makassar.
Dan kita tunggu saja siapa yang akan keluar sebagai pemenangnya, dan saksikan preview pertandingan PSM Makassar berikutnya melalui channel Tribun PSM Makassar dan juga channel YouTube Tribun Timur. Sekian untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Jumpa lagi di preview laga PSM Makassar. Saat ini PSM tentu masih berlaga di kompetisi Liga 1 Indonesia musim 2023-2024 dan sudah memasuki pekan ke-9, di mana skuad Juku Eja, skuad asuhan Bernardo Tapares akan melakoni partai tandang menghadapi Persebaya Surabaya Jumat 18 Agustus 2023, kick off pukul 4 sore, dan pertandingan akan dimainkan di markas Persebaya tentunya sebagai tuan rumah di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Nah, tentu pertandingan ini akan menjadi partai yang begitu menegangkan ya, apalagi duel antar kedua tim. Ini adalah tim era perserikatan. Dan kami memprediksi pertandingan akan berjalan sengit tentunya, Tribuners. Duel klasik, duel dua tim era perserikatan selalu menghadirkan pertandingan-pertandingan yang cukup epic tentunya, karena duel syarat gengsi antara tim besar ini, tim yang dulunya selalu bertemu saat era kompetisi masih dibagi dua wilayah. Ini selalu ketemu di wilayah timur biasanya. Namun kali ini kompetisi sudah dilebur. Pertemuan antara Persebaya dan PSM Makassar di era Liga 1 sudah terjadi beberapa kali. Dan untuk musim ini pertemuan pertama mereka di putaran pertama. Secara posisi di klasemen, dua tim besar, dua tim yang memiliki sejarah, yang memiliki prestasi yang begitu baik di sepak bola Indonesia, harus untuk sementara berada di papan tengah klasemen Liga 1 hingga pekan ke-8. PSM dan Persebaya sama-sama mengoleksi 11 poin sejauh ini. Namun untuk posisi sementara PSM lebih baik, yakni di posisi 10, sementara Persebaya di posisi ke-12, Tribuners. Sehingga partai pekan ke-9 nantinya, pertandingan yang akan berlangsung di GBT ini yang akan dipenuhi oleh puluhan ribu bonek akan berlangsung sengit, sebab kemenangan menjadi target harga mati dari tuan rumah tentunya Persebaya maupun dari PSM Makassar demi memperbaiki posisi mereka di klasemen. Apalagi persaingan di klasemen ini cukup ketat antara peringkat pertama atau posisi pemuncak klasemen dan papan atas tentunya dengan papan tengah, itu jarak poinnya itu tidak begitu jauh. Contohnya misalnya pemuncak sekarang Madura United baru mengoleksi 16 poin. Artinya hanya berjarak 5 poin dari PSM maupun Persebaya. Sehingga duel antara Persebaya versus PSM ini diprediksi akan berlangsung sengit. Tentunya kedua tim sudah mempersiapkan strategi terbaik mereka. Hanya saja kabar terbaru, baik Persebaya maupun PSM sama-sama dalam kondisi timpang. Artinya ada pemain-pemain inti, pemain-pemain yang biasanya baru main sebagai starter, itu kemungkinan harus absen. Apalagi di kubu Persebaya tanpa pelatih kepala ya, setelah Aji Santoso jelas mundur dari pelatihan. Kini Persebaya saat menghadapi PSM nantinya itu dipimpin oleh Uston Nawawi sebagai pelatih caretaker,
Sementara itu PSM diprediksi tanpa kapten mereka, William Pluim. William Pluim dalam masa persiapan PSM menghadapi Persebaya itu absen selama 3 hari, 3 kali latihan. Tentu ini akan mempengaruhi kestabilan dari skuad PSM karena William Pluim kita ketahui bersama adalah sosok sentral yang bisa mengubah jalannya skema permainan dari PSM Makassar. Dan untuk melihat prediksi dari pertandingan ini Persebaya menghadapi PSM Makassar, kita mulai dulu. Kita lihat dari prediksi susunan pemain kedua tim, dan Tribuners sudah terlihat di layar kaca atau di monitor para Tribuners. Ini sudah ada prediksi line up dari Persebaya maupun PSM Makassar. Di sisi kiri ada Persebaya Surabaya, sementara sisi kanan ada PSM Makassar. Persebaya dalam 2 laga terakhir mampu memenangkan pertandingan secara beruntun. Meski tanpa Haji Santoso sebagai pelatih kepala mereka, dan skema yang dimainkan adalah skema yang terus berulang, yakni 4-2-3-1 dengan komposisi pemain yang tidak banyak mengalami perubahan. Kita mulai dari skuad Persebaya. Persebaya dengan skema 4-2-3-1 kami memprediksi di posisi kiper Hernando harus absen di laga ini dan kemungkinan akan digantikan oleh Andika. Sementara itu untuk 4 back di belakang, posisi back tengah Stepanovic akan bertandang dengan Raditya. Kemudian untuk back kiri ada Repadi Utama. Repadi ini mantan pemain PSM, pemain yang diorbitkan oleh PSM sejak musim 2016 lalu dan membela PSM selama 3 musim sebelum akhirnya melanglang buana di berbagai klub Indonesia. Sekarang membela Persebaya dan selalu menjadi pilihan untuk fullback kiri. Untuk fullback kanan ada Arif, di posisi gelandang bertahan ada Songwi dan Andre akan dipercaya mengawal lini tengah, utamanya untuk gelandang petarung, gelandang bertahan. Kemudian ada gelandang tengah Soya Yamamoto, tentunya ini menjadi mesin serangan dari Persebaya juga. Sisi kiri, penyerang kiri Bruno dan penyerang kanan Kasim, dan tentunya ujung tombak mereka Paulo Victor. Meskipun kabar terbaru Paulo Victor masih diragukan akan tampil, namun kami memprediksi Persebaya akan mencoba jika Paulo Victor masih bisa dimainkan, ia akan diturunkan tentunya sebagai striker utama. Sementara itu di kanan skuad PSM di bawah asuhan Bernardo Tapares dengan skema andalan mereka 3-5-2. PSM jelang menghadapi Persebaya ini meskipun diprediksi tanpa William Pluim, mereka mendapat amunisi baru. Bukan amunisi baru sih, pemain lama namun kembali kemungkinan akan dimainkan, yakni ada Ananda Rehan. Ananda Rehan ini absen kalau tidak salah 4 atau 3 pertandingannya karena harus mengikuti pendidikan kepolisian. Namun dia mendapat izin untuk membela PSM Makassar, apalagi PSM akan bermain di AFC Cup nanti di playoff menghadapi tim asal Myanmar pada Rabu 23 Agustus, dan laga menghadapi Persebaya Ananda Rehan sudah dipanggil, kemungkinan juga dia akan dimainkan sebagai pemanasan lah agar dia bisa bermain nantinya di AFC Cup. Kita mulai dari posisi penjaga gawang PSM, Resaria Pratama masih menjadi pilihan utama. Kemudian untuk posisi 3 bek sejajar, Saprudin Tar harus absen akibat kartu merah langsung yang didapatkan di pekan 8 menghadapi Bali United, dan hasil sidang terbaru juga, hasil sidang Komdis PSSI
Saprudin Tahar mendapat sanksi tambahan, yakni larangan 2 kali bertanding. Artinya Saprudin Tahar akan absen di 3 pertandingan plus denda sebesar 10 juta. Ini tentu kerugian bagi PSM. Dan absennya Saprudin Tahar kemungkinan akan diisi posisinya oleh Erwin Gutawa, meskipun PSM masih memiliki beberapa pemain yang menurut para fans PSM patut dicoba. Salah satunya yakni Kike Linares, pemain asing, pemain berpaspor Filipina, asal Spanyol, berpaspor Filipina. Ini belum mendapatkan kesempatan bermain di Liga 1. Sudah 8 pertandingan, dia harus diparkir. Namun kami memprediksi Erwin Gutawa masih akan menjadi pilihan karena ini posisinya adalah di posisi kiri, membutuhkan pemain yang punya mobilitas tinggi. Sementara itu Kike Linares tetap bersama, dia adalah seorang stopper murni. Posisinya itu adalah posisi bek tengah. Dia kemungkinan baru bisa dimainkan ketika Yuran Fernandes absen membela PSM Makassar. Lalu posisi tengah Yuran Fernandes, bek tengah. Yance Sayuri posisi kanan, ini juga masih kita prediksi akan menjadi pilihan utama. Lalu kita beralih ke posisi lini tengah PSM. Hadirnya Nanda Rehan, kemungkinan dia akan dimainkan. Lalu ada Akbar Tanjung, kedua pemain ini akan mengisi posisi gelandang bertahan. M. Arpan diplot sebagai gelandang box to box, meskipun ada Kenzo Nambu, pemain yang berstatus sekarang sebagai top skor sementara PSM dengan 4 gol. Namun penampilannya saat menghadapi Bali United ya, atau ya saat menghadapi Persita kalau tidak salah, PSM mampu menang saat itu dengan skor 0-1 lewat gol Kenzo Nambu, di mana Kenzo bermain sebagai pemain pengganti. Begitupun di laga menghadapi Bali United, dia juga bermain sebagai pemain pengganti. Kemungkinan besar saat menghadapi Persebaya dia disiapkan dari bangku cadangan sebagai amunisi tambahan saat PSM melawan Persebaya dan memasuki babak kedua nantinya. Jadi posisinya akan diambil alih oleh M. Arpan, meskipun M. Arpan kita ketahui di laga menghadapi Bali United harus absen akibat cedera, tapi kondisi terakhir, kabar terbarunya M. Arpan sudah siap menghadapi Persebaya. Lalu posisi untuk 2 gelandang sayap, Yakob Sayuri dan Saki Asraf kemungkinan akan mengisi posisi tersebut. Dan di lini depan duo striker, absennya William Pluim tentu akan membuat Bernardo Tapares mencoba beberapa opsi, dan kami memprediksi opsi yang akan dipilih pertama yakni Everton Nascimento bertandem dengan Ricky Pratama. Meskipun ada Adilson Silva ya, masih ada Dilson, masih ada Andi Harjito, masih ada Donald Bisa. Namun penampilan Adilson dalam 3 pertandingan terakhir dipasang sebagai starting masih kurang padu dengan permainan PSM Makassar, sehingga kami memprediksi absennya William Pluim membuat posisi Everton dikembalikan sebagai starter, dan dia akan berpasangan dengan Ricky Pratama, salah satu striker muda dari PSM Makassar, berusia 20 tahun saat ini. Nah, jika dilihat dari komposisi pemain kedua tim, tentunya ini adalah komposisi ideal bagi Persebaya, sementara bagi PSM Makassar, meskipun tanpa Hernando ya di Persebaya. Sementara bagi PSM Makassar ini adalah percobaan pertama musim ini mereka tampil tanpa William Pluim, karena sebelumnya 8 laga sebelumnya William Pluim selalu tampil sebagai starter dan sudah mencetak 1 gol. Meskipun tanpa William Pluim, tentu Everton akan lebih banyak berperan, di mana kita ketahui bersama laga terakhir
PSM yakni menghadapi Bali United, mereka harus kalah dengan skor 3-2. Tapi nilai positifnya adalah meskipun mereka kalah saat bertandang ke markas Bali, mereka PSM mampu unggul dengan 10 pemain lebih dari 60 menit kalau tidak salah. Saat itu Saprudin Tahar harus diganjar kartu merah. Dengan 10 pemain mereka mampu unggul dari Bali United. Dan yang menariknya adalah ada perubahan taktikal. Bukan soal skemanya, tapi cara bermain, cara Bernardo Tapares menginstruksikan para pemain PSM Makassar itu mengalami perubahan di pekan 8. Sebab di pekan pertama hingga pekan ke-7 PSM Makassar lebih banyak bermain long ball. Kalau kita lihat pertandingan PSM sejak pekan pertama hingga pekan ke-7 itu mereka lebih mengandalkan bola-bola panjang dari lini belakang. Dari lini belakang terbenar, misalnya saat misalnya Yance Sayuri, Yuran pun demikian, maupun Erwin atau siapapun biasanya yang dipasang sebagai back oleh Bernardo Tapares itu banyak diinstruksikan untuk melempar atau memberikan bola-bola direct pass atau umpan lambung ke depan ketika mereka mendapat bola atau memutus serangan lawan. Mengapa demikian? Mengapa PSM mengandalkan direct pass? Karena taktik dari Tapares ini yakni mengandalkan counter attack. Mereka mencoba untuk memaksa para pemain lawan untuk menyerang terlebih dahulu, membuka serangan mereka, membuka pertahanan mereka. Terkadang ini yang dimanfaatkan PSM Makassar ketika mereka mampu merebut bola dari upaya serangan lawan. Pemain pertama yang merebut bola bisa langsung menciptakan peluang lewat bola-bola direct pass menuju ke dua pemain yang berada di depan atau dua striker. Itu yang terjadi. Hanya saja dari pekan pertama hingga pekan ke-7 upaya-upaya direct pass yang dilakukan oleh PSM Makassar ini lebih banyak gagalnya ketimbang keberhasilannya, sehingga saat menghadapi Bali United terjadi perubahan. Para pemain dari PSM Makassar itu terlihat banyak memainkan bola-bola pendek, umpan 1-2, meskipun ya tipikal skema, prinsip skema dari PSM tetap sama, yakni mengandalkan counter attack dan tidak banyak melakukan penguasaan bola. Ball position PSM masih di angka 30% dan itu tidak banyak berubah termasuk saat menghadapi Bali United. Namun secara taktikal ada yang berbeda, di mana para pemain dari PSM Makassar ini berani melakukan umpan-umpan pendek, misalnya dari lini belakang ketika mereka mendapat bola, dikirim dulu ke lini tengah, baru memberikan umpan ke sisi sayap. Biasanya perpindahan bola mereka juga itu biasa berlangsung cepat. Semisal Yakob Sayuri yang berada di posisi ini mendapat penjagaan dari back lawang, itu bisa langsung melepaskan umpan silang atau memindahkan bola ke sisi kiri. Begitupun sebaliknya,
dari sisi kiri bisa langsung ke kanan. Nah, selain itu umpan-umpan pendek terlihat saat gol PSM Rizky Eka. Kala itu ada upaya dorongan dari pemain dari sisi kiri memberikan umpan silang ke dalam kotak penalti. Ketika ada bola rebound, para pemain PSM Makassar di lini kedua itu sudah siap untuk melepaskan tembakan langsung ke arah gawang tim lawan. Itu tembakan biasa mereka lakukan itu dari luar kotak penalti, dan itu berbuah gol saat menghadapi Bali United. Inilah pola-pola serangan yang akan kemungkinan kembali akan digunakan oleh PSM Makassar saat menghadapi Persebaya di pekan ke-9 nanti. Selain itu, yang akan menjadi problem besar PSM pastinya yakni tanpa William Pluim akan Tapares harus meramu satu konsep baru dalam membangun serangan, karena biasanya William Pluim itu berfungsi atau bertugas sebagai pemain yang menahan bola, ketika mendapat umpan di area pertahanan lawan, William Pluim itu bisa menahan bola, lalu mendelay bola, mencari rekannya yang kosong, lalu melepaskan umpan final pass, dan itu sangat-sangat membahayakan tim lawan. Jadi tanpa William Pluim ada kemungkinan besar Everton lah yang akan bertugas untuk menjemput bola, menahan bola, lalu memberikan umpan-umpan final pass atau umpan final pass biasanya ke pemain yang yang kosong, yang tidak mendapatkan penjagaan dari tim lawan. Tapi kemungkinan besar TSM besok kami prediksi lebih banyak mengandalkan counter attack, lalu mengandalkan tembakan-tembakan langsung ketika mendapat peluang. Kalau bisa tembakan dari luar kotak penalti itu akan menjadi salah satu opsi PSM untuk mencetak gol ke gawang Persebaya Surabaya. Nah, sementara itu di kubu Persebaya sendiri kita ketahui mereka juga punya pemain-pemain kreatif. Ada Yamamoto, ada Bruno, ada Kasim Bota yang juga memiliki kecepatan, itu juga memainkan bola tiki taka, istilahnya ya, bola umpan 1-2, dan penguasaan bola, ball position dari Persebaya ini cukup baik. Dia selalu melakukan penguasaan, mengepung area pertahanan tim lawan, dan kemungkinan Usnun Nawawi sebagai karateker pelatih sementara ya dari Persebaya ini akan tetap memanfaatkan hal serupa, mengurung pertahanan dari PSM Makassar. Namun perlu diingat taktikal yang digunakan oleh Persebaya ini, yang biasanya digunakan oleh Persebaya ini adalah taktikal yang paling disenangi oleh Tapares, sebab tim yang banyak mengandalkan penguasaan bola, banyak melakukan serangan, tusukan, lebih bermain ofensif, itu menjadi makanan empuk untuk skema serangan balik yang biasanya, bukan lagi biasa, yang selalu diterapkan oleh PSM Makassar. Tentu Persebaya harus waspada, harus melihat jangan banyak melakukan kesalahan ketika mereka melakukan serangan. Tentu ketika bola direbut, PSM pasti akan dengan cepat melakukan perpindahan bola dari kaki satu pemain ke pemain lainnya,
bahkan hanya 2-3 sentuhan dari bola di lini belakang bisa langsung sampai ke lini depan dan mengancam gawang tim lawan. Biasanya begitu yang diterapkan oleh PSM Makassar ketika menghadapi tim-tim yang kuat yang bermain dengan gaya ofensif. Itu terlihat musim lalu saat PSM mampu meraih kemenangan 0-1 di markas Persebaya Surabaya. Apakah kemenangan PSM ini kembali bisa berulang? Ataukah Persebaya menjaga rekor kemenangan beruntun mereka? Kita akan saksikan tentunya di laga pekan ke-9 Liga 1 yang akan berlangsung Jumat 18 Agustus pukul 4 sore nanti. Oke, Tribuners, mungkin sekian dulu untuk preview laga kali ini. Tetap dukung tim kebanggaan kalian, utamanya PSM Makassar. Fans dari PSM berharap bahwa PSM bisa kembali bangkit agar meramaikan kembali persaingan di papan atas dan mengulang kesuksesan sebagai juara pada musim lalu. Dan demikianlah untuk preview pertandingan kali ini. Semoga apa yang kami sajikan ini bisa menambah atau memberikan gambaran kepada Tribuners terkait jalannya pertandingan antara Persebaya menghadapi PSM Makassar. Dan kita tunggu saja siapa yang akan keluar sebagai pemenangnya, dan saksikan preview pertandingan PSM Makassar berikutnya melalui channel Tribun PSM Makassar dan juga channel YouTube Tribun Timur. Sekian untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Jumpa lagi di preview laga PSM Makassar. Saat ini PSM tentu masih berlaga di kompetisi Liga 1 Indonesia musim 2023-2024 dan sudah memasuki pekan ke-9, di mana skuad Juku Eja, skuad asuhan Bernardo Tapares akan melakoni partai tandang menghadapi Persebaya Surabaya Jumat 18 Agustus 2023, kick off pukul 4 sore, dan pertandingan akan dimainkan di markas Persebaya tentunya sebagai tuan rumah di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Nah, tentu pertandingan ini akan menjadi partai yang begitu menegangkan ya, apalagi duel antar kedua tim. Ini adalah tim era perserikatan dan kami memprediksi pertandingan akan berjalan sengit tentunya, Tribuners. Duel klasik, duel dua tim era perserikatan selalu menghadirkan pertandingan-pertandingan yang cukup epik tentunya, karena duel syarat gengsi antara tim besar ini, tim yang dulunya selalu bertemu saat era kompetisi masih dibagi dua wilayah, ini selalu ketemu di wilayah timur biasanya. Namun kali ini kompetisi sudah dilebur, pertemuan antara Persebaya dan PSM Makassar di era Liga 1 sudah terjadi beberapa kali. Dan untuk musim ini pertemuan pertama mereka di putaran pertama. Secara posisi di klasemen, dua tim besar, dua tim yang memiliki sejarah, yang memiliki prestasi yang begitu baik di sepak bola Indonesia, harus untuk sementara berada di papan tengah klasemen Liga 1 hingga pekan ke-8. PSM dan Persebaya sama-sama mengoleksi 11 poin sejauh ini. Namun untuk posisi sementara PSM lebih baik, yakni di posisi 10, sementara Persebaya di posisi ke-12, Tribuners. Sehingga partai pekan ke-9 nantinya
pertandingan yang akan berlangsung di GBT ini yang akan dipenuhi oleh puluhan ribu bonek akan berlangsung sakit, sebab kemenangan menjadi target harga mati dari tuan rumah tentunya Persebaya maupun dari PSM Makassar demi memperbaiki posisi mereka di klasemen. Apalagi persaingan di klasemen ini cukup ketat antara peringkat pertama atau posisi pemuncak klasemen dan papan atas tentunya dengan papan tengah itu jarak poinnya itu tidak begitu jauh. Contohnya misalnya pemuncak sekarang Madura United baru mengoleksi 16 poin. Artinya hanya berjarak 5 poin dari PSM maupun Persebaya. Sehingga duel antara Persebaya versus PSM ini diprediksi akan berlangsung sengit. Tentunya kedua tim sudah mempersiapkan strategi terbaik mereka. Hanya saja kabar terbaru baik Persebaya maupun PSM sama-sama dalam kondisi timpang. Artinya ada pemain-pemain inti, pemain-pemain yang biasanya baru main sebagai starter itu kemungkinan harus absen. Apalagi di kubu Persebaya tanpa pelatih kepala ya, setelah Aji Santoso jelas mundur dari pelatihan. Kini Persebaya saat menghadapi PSM nantinya itu dipimpin oleh Uston Nawawi sebagai pelatih caretaker. Sementara itu PSM diprediksi tanpa kapten mereka William Pluim. William Pluim dalam masa persiapan PSM menghadapi Persebaya itu absen selama 3 hari, 3 kali latihan. Tentu ini akan mempengaruhi kestabilan dari skuad PSM karena William Pluim kita ketahui bersama adalah sosok sentral yang bisa mengubah jalannya skema permainan dari PSM Makassar. Dan untuk melihat prediksi dari pertandingan ini Persebaya menghadapi PSM Makassar, kita mulai dulu. Kita lihat dari prediksi susunan pemain kedua tim. Dan Tribuners sudah terlihat di layar kaca atau di monitor para Tribuners. Ini sudah ada prediksi line up dari Persebaya maupun PSM Makassar. Di sisi kiri ada Persebaya Surabaya, sementara sisi kanan ada PSM Makassar. Persebaya dalam 2 laga terakhir mampu memenangkan pertandingan secara beruntun. Meski tanpa Aji Santoso sebagai pelatih kepala mereka, dan skema yang dimainkan adalah skema yang terus berulang, yakni 4-2-3-1 dengan komposisi pemain yang tidak banyak mengalami perubahan. Kita mulai dari skuad Persebaya. Persebaya dengan skema 4-2-3-1 kami memprediksi di posisi kiper Hernando harus absen di laga ini dan kemungkinan akan digantikan oleh Andika. Sementara itu untuk 4 back di belakang, posisi back tengah Stepanovic akan bertandang dengan Raditya. Kemudian untuk back kiri ada Repadi Utama. Repadi ini mantan pemain PSM, pemain yang diorbitkan oleh PSM sejak musim 2016 lalu dan membela PSM selama 3 musim sebelum akhirnya melanglang buana di berbagai klub Indonesia. Sekarang membela Persebaya dan selalu menjadi pilihan untuk fullback kiri. Untuk fullback kanan ada Arif, di posisi gelandang bertahan ada Songwi dan Andre akan dipercaya mengawal lini tengah utamanya untuk gelandang petarung, gelandang bertahan. Kemudian ada gelandang tengah Soya Yamamoto, tentunya ini menjadi mesin serangan dari Persebaya juga. Sisi kiri, penyerang kiri Bruno dan penyerang kanan Kasim, dan tentunya ujung tombak mereka Paulo Victor. Meskipun kabar terbaru Paulo Victor masih diragukan akan tampil, namun
kami memprediksi Persebaya akan mencoba jika Paulo Victor masih bisa dimainkan, dia akan diturunkan tentunya sebagai striker utama. Sementara itu di kanan skuad PSM di bawah asuhan Bernardo Tavares dengan skema andalan mereka 3-5-2. PSM jelang menghadapi Persebaya ini meskipun diprediksi tanpa William Pluim, mereka mendapat amunisi baru. Bukan amunisi baru sih, pemain lama namun kembali kemungkinan akan dimainkan, yakni ada Ananda Rehan. Ananda Rehan ini absen kalau tidak salah 4 atau 3 pertandingannya karena harus mengikuti pendidikan kepolisian. Namun dia mendapat izin untuk membela PSM Makassar, apalagi PSM akan bermain di AFC Cup nanti di playoff menghadapi tim asal Myanmar pada 23 Rabu 23 Agustus, dan laga menghadapi Persebaya Ananda Rehan sudah dipanggil, kemungkinan juga dia akan dimainkan sebagai pemanasan lah agar dia bisa bermain nantinya di AFC Cup. Kita mulai dari posisi penjaga gawang PSM, Resaria Pratama masih menjadi pilihan utama. Kemudian untuk posisi 3 bek sejajar, Saprudin Tahar harus absen akibat kartu merah langsung yang didapatkan di pekan 8 menghadapi Bali United, dan hasil sidang terbaru juga, hasil sidang Komdis ya, Komdis PSSI, Saprudin Tahar mendapat sanksi tambahan, yakni larangan 2 kali bertanding. Artinya Saprudin Tahar akan absen di 3 pertandingan plus denda sebesar 10 juta. Ini tentu kerugian bagi PSM. Dan absennya Saprudin Tahar kemungkinan akan diisi posisinya oleh Erwin Gutawa, meskipun PSM masih memiliki beberapa pemain yang menurut para fans PSM patut dicoba. Salah satunya yakni Kike Linares, pemain asing, pemain berpaspor Filipina, asal Spanyol, berpaspor Filipina, ini belum mendapatkan kesempatan bermain di Liga 1. Sudah 8 pertandingan, dia harus diparkir. Namun kami memprediksi Erwin Gutawa masih akan menjadi pilihan karena ini posisinya adalah di posisi kiri, membutuhkan pemain yang punya mobilitas tinggi. Sementara itu Kike Linares tetap bersama, dia adalah seorang stopper murni. Posisinya itu adalah posisi bek tengah. Dia kemungkinan baru bisa dimainkan ketika Yuran Fernandes absen membela PSM Makassar. Lalu posisi tengah Yuran Fernandes, bek tengah Yance Sayuri, posisi kanan ini juga masih kita prediksi akan menjadi pilihan utama. Lalu kita beralih ke posisi lini tengah PSM, hadirnya Ananda Rehan kemungkinan dia akan dimainkan. Lalu ada Akbar Tanjung, kedua pemain ini akan mengisi posisi gelandang bertahan. M. Arpan diplot sebagai gelandang box to box, meskipun ada Kenzo Namu, pemain yang berstatus sekarang sebagai top skor sementara PSM dengan 4 gol. Namun penampilannya saat menghadapi Bali United ya, atau ya saat menghadapi Persita kalau tidak salah, PSM mampu menang saat itu dengan skor 0-1 lewat gol Kenzo Nambu, di mana Kenzo bermain sebagai pemain pengganti. Begitupun di laga menghadapi Bali United dia juga bermain sebagai pemain pengganti. Kemungkinan besar saat menghadapi Persebaya dia disiapkan dari bangku cadangan sebagai amunisi tambahan saat PSM memasuki melawan Persebaya dan memasuki babak kedua nantinya. Jadi posisinya akan diambil alih oleh M. Arpan, meskipun M. Arpan kita ketahui di laga menghadapi Bali United harus absen akibat cedera, tapi kondisi terakhir, kabar terbarunya M. Arpan sudah siap menghadapi Persebaya. Lalu posisi untuk 2 gelandang sayap, Yakob Sayuri dan Saki Asraf kemungkinan akan mengisi posisi tersebut. Dan di lini depan duo striker, absennya William Pluim tentu akan membuat Bernardo
Tavares mencoba beberapa opsi dan kami memprediksi opsi yang akan dipilih pertama yakni Everton Nascimento berpasangan bertandem dengan Ricky Pratama. Meskipun ada Adilson Silva ya, masih ada Adilson, masih ada Andi Harjito, masih ada Donald Bisa. Namun penampilan Adilson dalam 3 pertandingan terakhir dipasang sebagai starting masih kurang padu dengan permainan PSM Makassar, sehingga kami memprediksi absennya William Pluim membuat posisi Everton dikembalikan sebagai starter dan dia akan berpasangan dengan Ricky Pratama, salah satu striker muda dari PSM Makassar berusia 20 tahun saat ini. Nah, jika dilihat dari komposisi pemain kedua tim, tentunya ini adalah komposisi ideal bagi Persebaya, sementara bagi PSM Makassar meskipun tanpa Hernando ya di Persebaya. Sementara bagi PSM Makassar ini adalah percobaan pertama musim ini mereka tampil tanpa William Pluim, karena sebelumnya 8 laga sebelumnya William Pluim selalu tampil sebagai starter dan sudah mencetak 1 gol. Meskipun tanpa William Pluim, tentu Everton akan lebih banyak berperan. Di mana kita ketahui bersama laga terakhir PSM yakni menghadapi Bali United, mereka harus kalah dengan skor 3-2. Tapi nilai positifnya adalah meskipun mereka kalah saat bertandang ke markas Bali, mereka PSM mampu unggul dengan 10 pemain lebih dari 60 menit kalau tidak salah. Saat itu Saprudin Tahar harus diganjar kartu merah. Dengan 10 pemain mereka mampu unggul dari Bali United. Dan yang menariknya adalah ada perubahan taktikal. Bukan soal skemanya, tapi cara bermain, cara Bernardo Tavares menginstruksikan para pemain PSM Makassar itu mengalami perubahan di pekan 8. Sebab di pekan pertama hingga pekan ke-7 PSM Makassar lebih banyak bermain lombal. Kalau kita lihat pertandingan PSM sejak pekan pertama hingga pekan ke-7 itu, mereka lebih mengandalkan bola-bola panjang dari lini belakang. Dari lini belakang terbenar, misalnya saat misalnya Yance Sayuri, Yuran pun demikian, maupun Erwin atau siapapun biasanya yang dipasang sebagai back oleh Bernardo Tavares itu banyak diinstruksikan untuk melempar atau memberikan bola-bola direct pass atau umpan lambung ke depan ketika mereka mendapat bola atau memutus serangan lawan. Mengapa demikian? Mengapa PSM mengandalkan direct pass? Karena taktik dari Tavares ini yakni mengandalkan counter attack. Mereka mencoba untuk memaksa para pemain lawan untuk menyerang terlebih dahulu, membuka serangan mereka, membuka pertahanan mereka. Terkadang ini yang dimanfaatkan PSM Makassar ketika mereka mampu merebut bola dari upaya serangan lawan. Pemain pertama yang merebut bola bisa langsung menciptakan peluang lewat bola-bola direct pass menuju ke dua pemain yang berada di depan atau 2 striker. Itu yang terjadi. Hanya saja dari pekan pertama hingga pekan ke-7, upaya-upaya direct pass yang dilakukan oleh PSM Makassar ini lebih banyak gagalnya ketimbang keberhasilannya, sehingga
saat menghadapi Bali United terjadi perubahan. Para pemain dari PSM Makassar itu terlihat banyak memainkan bola-bola pendek, umpan 1-2, meskipun ya tipikal skema, prinsip skema dari PSM tetap sama, yakni mengandalkan counter attack dan tidak banyak melakukan penguasaan bola. Ball possession PSM masih di angka 30%, dan itu tidak banyak berubah termasuk saat menghadapi Bali United. Namun secara taktikal ada yang berbeda, di mana para pemain dari PSM Makassar ini berani melakukan umpan-umpan pendek, misalnya dari lini belakang ketika mereka mendapat bola, dikirim dulu ke lini tengah, baru memberikan umpan ke sisi sayap. Biasanya perpindahan bola mereka juga itu biasa berlangsung cepat. Semisal Yakob Sayuri yang berada di posisi ini mendapat penjagaan dari bek lawang, itu bisa langsung melepaskan umpan silang atau memindahkan bola ke sisi kiri. Begitupun sebaliknya, dari sisi kiri bisa langsung ke kanan. Nah, selain itu, umpan-umpan pendek terlihat saat gol PSM Rizky Eka. Kala itu ada upaya dorongan dari pemain dari sisi kiri memberikan umpan silang ke dalam kotak penalti. Ketika ada bola rebound, para pemain PSM Makassar di lini kedua itu sudah siap untuk melepaskan tembakan langsung ke arah gawang tim lawan. Itu tembakan biasa mereka lakukan itu dari luar kotak penalti, dan itu berbuah gol saat menghadapi Bali United. Inilah pola-pola serangan yang akan kemungkinan kembali akan digunakan oleh PSM Makassar saat menghadapi Persebaya di pekan ke-9 nanti, Tribuners. Selain itu, yang akan menjadi problem besar PSM pastinya yakni tanpa William Pluim, akan Tapares harus meramu satu konsep baru dalam membangun serangan, karena biasanya William Pluim itu berfungsi atau bertugas sebagai pemain yang menahan bola, ketika mendapat umpan di area pertahanan lawan, William Pluim itu bisa menahan bola, lalu mendelay bola, mencari rekannya yang kosong, lalu melepaskan umpan final pass, dan itu sangat-sangat membahayakan tim lawan. Jadi tanpa William Pluim ada kemungkinan besar Everton lah yang akan bertugas untuk menjemput bola, menahan bola, lalu memberikan umpan-umpan final pass atau ya umpan final pass biasanya ke pemain yang yang kosong, yang tidak mendapatkan penjagaan dari tim lawan. Tapi kemungkinan besar TSM besok kami prediksi lebih banyak mengandalkan counter attack, lalu mengandalkan tembakan-tembakan langsung ketika mendapat peluang. Kalau bisa tembakan dari luar kotak penalti itu akan menjadi salah satu opsi PSM untuk mencetak gol ke gawang Persebaya Surabaya. Nah, sementara itu di kubu Persebaya sendiri kita ketahui mereka juga punya pemain-pemain kreatif. Ada Suyamamoto, ada Bruno, ada Kasim Bota yang juga memiliki kecepatan, itu juga memainkan bola tiki taka
istilahnya ya, bola umpan 1-2 dan penguasaan bola, ball position dari Persebaya ini cukup baik. Dia selalu melakukan penguasaan, mengepung area pertahanan tim lawan, dan kemungkinan Usnun Nawawi sebagai karateker pelatih sementara ya dari Persebaya ini akan tetap memanfaatkan hal serupa, mengurung pertahanan dari PSM Makassar. Namun perlu diingat taktikal yang digunakan oleh Persebaya ini, yang biasanya digunakan oleh Persebaya ini adalah taktikal yang paling disenangi oleh Tapares, sebab tim yang banyak mengandalkan penguasaan bola, banyak melakukan serangan, tusukan, lebih bermain ofensif itu menjadi makanan empuk untuk skema serangan balik yang biasanya, bukan lagi biasa, yang selalu diterapkan oleh PSM Makassar. Tentu Persebaya harus waspada, harus melihat jangan banyak melakukan kesalahan ketika mereka melakukan serangan. Tentu ketika bola direbut, PSM pasti akan dengan cepat melakukan perpindahan bola dari kaki satu pemain ke pemain lainnya. Bahkan hanya 2-3 sentuhan dari bola di lini belakang bisa langsung sampai ke lini depan dan mengancam gawang tim lawan. Biasanya begitu yang diterapkan oleh PSM Makassar ketika menghadapi tim-tim yang kuat, yang bermain dengan gaya ofensif. Itu terlihat musim lalu saat PSM mampu meraih kemenangan 0-1 di markas Persebaya Surabaya. Apakah kemenangan PSM ini kembali bisa berulang, ataukah Persebaya menjaga rekor kemenangan beruntun mereka? Kita akan saksikan tentunya di laga pekan ke-9 Liga 1 yang akan berlangsung Jumat 18 Agustus pukul 4 sore nanti. Oke, Tribuners, mungkin sekian dulu untuk preview laga kali ini. Tetap dukung tim kebanggaan kalian, utamanya PSM Makassar. Fans dari PSM berharap bahwa PSM bisa kembali bangkit agar meramaikan kembali persaingan di papan atas dan mengulang kesuksesan sebagai juara pada musim lalu. Dan demikianlah untuk preview pertandingan kali ini. Semoga apa yang kami sajikan ini bisa menambah atau memberikan gambaran kepada Tribuners terkait jalannya pertandingan antara Persebaya menghadapi PSM Makassar. Dan kita tunggu saja siapa yang akan keluar sebagai pemenangnya, dan saksikan preview pertandingan PSM Makassar berikutnya melalui channel Tribun PSM Makassar dan juga channel YouTube Tribun Timur. Sekian untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Jumpa lagi di preview laga PSM Makassar. Saat ini PSM tentu masih berlaga di kompetisi Liga 1 Indonesia musim 2023-2024 dan sudah memasuki pekan ke-9, di mana skuad Jukueja, skuad asuhan Bernardo Tapares, akan melakoni partai tandang menghadapi Persebaya Surabaya Jumat 18 Agustus 2023, kick off pukul 4 sore, dan pertandingan akan dimainkan di markas Persebaya tentunya sebagai tuan rumah di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Nah, tentu pertandingan ini akan menjadi partai yang begitu menegangkan ya, apalagi duel antar kedua tim. Ini adalah tim era perserikatan. Dan kami memprediksi pertandingan akan berjalan sengit tentunya, Tribuners.
Duel klasik, duel dua tim era perserikatan selalu menghadirkan pertandingan-pertandingan yang cukup epic tentunya, karena duel syarat gengsi antara tim besar ini, tim yang dulunya selalu bertemu saat era kompetisi masih dibagi dua wilayah, ini selalu ketemu di wilayah timur biasanya. Namun kali ini kompetisi sudah dilebur, pertemuan antara Persebaya dan PSM Makassar di era Liga 1 sudah terjadi beberapa kali. Dan untuk musim ini pertemuan pertama mereka di putaran pertama. Secara posisi di klasemen, dua tim besar, dua tim yang memiliki sejarah, yang memiliki prestasi yang begitu baik di sepak bola Indonesia, harus untuk sementara berada di papan tengah klasemen Liga 1 hingga pekan ke-8. PSM dan Persebaya sama-sama mengoleksi 11 poin sejauh ini. Namun untuk posisi sementara PSM lebih baik, yakni di posisi 10, sementara Persebaya di posisi ke-12 Tribuners. Sehingga partai pekan ke-9 nantinya, pertandingan yang akan berlangsung di GBT ini yang akan dipenuhi oleh puluhan ribu bonek akan berlangsung sengit, sebab kemenangan menjadi target harga mati dari tuan rumah tentunya Persebaya maupun dari PSM Makassar demi memperbaiki posisi mereka di klasemen. Apalagi persaingan di klasemen ini cukup ketat antara peringkat pertama atau posisi pemuncak klasemen dan papan atas tentunya dengan papan tengah itu jarak poinnya itu tidak begitu jauh. Contohnya misalnya pemuncak sekarang Madura United baru mengoleksi 16 poin. Artinya hanya berjarak 5 poin dari PSM maupun Persebaya. Sehingga duel antara Persebaya versus PSM ini diprediksi akan berlangsung sengit. Tentunya kedua tim sudah mempersiapkan strategi terbaik mereka. Hanya saja kabar terbaru, baik Persebaya maupun PSM sama-sama dalam kondisi timpang. Artinya ada pemain-pemain inti, pemain-pemain yang biasanya baru main sebagai starter, itu kemungkinan harus absen. Apalagi di kubu Persebaya tanpa pelatih kepala ya, setelah Aji Santoso jelas mundur dari pelatihan. Kini Persebaya saat menghadapi PSM nantinya itu dipimpin oleh Uston Nawawi sebagai pelatih caretaker. Sementara itu PSM diprediksi tanpa kapten mereka William Pluim. William Pluim dalam masa persiapan PSM menghadapi Persebaya itu absen selama 3 kali latihan. Tentu ini akan mempengaruhi kestabilan dari skuad PSM, karena William Pluim kita ketahui bersama adalah sosok sentral yang bisa mengubah jalannya skema permainan dari PSM Makassar. Dan untuk melihat prediksi dari pertandingan ini Persebaya menghadapi PSM Makassar, kita mulai dulu. Kita lihat dari prediksi susunan pemain kedua tim. Dan Tribuners sudah terlihat di layar kaca atau di monitor para Tribuners. Ini sudah ada prediksi line up dari Persebaya maupun PSM Makassar. Di sisi kiri ada Persebaya Surabaya, sementara sisi kanan ada PSM Makassar. Persebaya dalam 2 laga terakhir mampu memenangkan pertandingan secara beruntun. Meski tanpa Aji Santoso sebagai pelatih kepala mereka, dan skema yang dimainkan adalah skema yang terus berulang, yakni 4-2-3-1 dengan komposisi pemain yang tidak banyak mengalami perubahan. Kita mulai dari skuad Persebaya.
Persebaya dengan skema 4-2-3-1 kami memprediksi di posisi kiper Hernando harus absen di laga ini dan kemungkinan akan digantikan oleh Andika. Sementara itu untuk 4 back di belakang, posisi back tengah Stepanovic akan bertandang dengan Raditya. Kemudian untuk back kiri ada Repadi Utama. Repadi ini mantan pemain PSM, pemain yang diorbitkan oleh PSM sejak musim 2016 lalu dan membela PSM selama 3 musim sebelum akhirnya melanglang buana di berbagai klub Indonesia. Sekarang membela Persebaya dan selalu menjadi pilihan untuk fullback kiri. Untuk fullback kanan ada Arif di posisi gelandang bertahan ada Songwi dan Andre akan dipercaya mengawal lini tengah utamanya untuk gelandang petarung, gelandang bertahan. Kemudian ada gelandang tengah Soya Yamamoto, tentunya ini menjadi mesin serangan dari Persebaya juga. Sisi kiri, penyerang kiri Bruno dan penyerang kanan Kasim, dan tentunya ujung tombak mereka Paulo Victor. Meskipun kabar terbaru Paulo Victor masih diragukan akan tampil, namun kami memprediksi Persebaya akan mencoba jika Paulo Victor masih bisa dimainkan, dia akan diturunkan tentunya sebagai striker utama. Sementara itu di kanan skuad PSM di bawah asuhan Bernardo Tavares dengan skema andalan mereka 3-5-2. PSM jelang menghadapi Persebaya ini meskipun diprediksi tanpa William Pulih, mereka mendapat amunisi baru. Bukan amunisi baru sih, pemain lama namun kembali kemungkinan akan dimainkan, yakni ada Ananda Rehan. Ananda Rehan ini absen kalau tidak salah 4 atau 3 pertandingannya karena harus mengikuti pendidikan kepolisian. Namun dia mendapat izin untuk membela PSM Makassar, apalagi PSM akan bermain di AFC Cup nanti di playoff menghadapi tim asal Myanmar pada Rabu 23 Agustus, dan laga menghadapi Persebaya Ananda Rehan sudah dipanggil, kemungkinan juga dia akan dimainkan sebagai pemanasan lah agar dia bisa bermain nantinya di AFC Cup. Kita mulai dari posisi penjaga gawang PSM, Resaria Pratama masih menjadi pilihan utama. Kemudian untuk posisi 3 bek sejajar, Saprudin Tahar harus absen akibat kartu merah langsung yang didapatkan di pekan 8 menghadapi Bali United, dan hasil sidang terbaru juga, hasil sidang Komdis PSSI, Saprudin Tahar mendapat sanksi tambahan, yakni larangan 2 kali bertanding. Artinya Saprudin Tahar akan absen di 3 pertandingan plus denda sebesar 10 juta. Ini tentu kerugian bagi PSM. Dan absennya Saprudin Tahar kemungkinan akan diisi posisinya oleh Erwin Gutawa, meskipun PSM masih memiliki beberapa pemain yang menurut para fans PSM patut dicoba. Salah satunya yakni Kike Linares, pemain asing, pemain berpaspor Filipina, asal Spanyol, berpaspor Filipina, ini belum mendapatkan kesempatan bermain di Liga 1. Sudah 8 pertandingan, dia harus diparkir. Namun kami memprediksi Erwin Gutawa masih akan menjadi pilihan karena ini posisinya adalah di posisi kiri, membutuhkan pemain yang punya mobilitas tinggi. Sementara itu Kiki Linares tetap bersama, dia adalah seorang stopper murni. Posisinya itu adalah posisi bek tengah. Dia kemungkinan baru bisa dimainkan ketika Yuran Fernandes absen membela PSM Makassar. Lalu posisi tengah Yuran Fernandes, bek tengah Yance Sayuri, posisi kanan ini juga masih kita prediksi akan menjadi pilihan utama. Lalu kita beralih ke posisi lini tengah PSM. Hadirnya Ananda Rehan kemungkinan dia akan dimainkan
Lalu ada Akbar Tanjung. Kedua pemain ini akan mengisi posisi gelandang bertahan. M. Arpan diplot sebagai gelandang box to box, meskipun ada Kenzo Namu, pemain yang berstatus sekarang sebagai top skor sementara PSM dengan 4 gol. Namun penampilannya saat menghadapi Bali United ya, atau ya saat menghadapi Persita kalau tidak salah, PSM mampu menang saat itu dengan skor 0-1 lewat gol Kenzo Nambu, di mana Kenzo bermain sebagai pemain pengganti. Begitupun di laga menghadapi Bali United dia juga bermain sebagai pemain pengganti. Kemungkinan besar saat menghadapi Persebaya dia disiapkan dari bangku cadangan sebagai amunisi tambahan saat PSM memasuki melawan Persebaya dan memasuki babak kedua nantinya. Jadi posisinya akan diambil alih oleh M. Arpan, meskipun M. Arpan kita ketahui di laga menghadapi Bali United harus absen akibat cedera, tapi kondisi terakhir kabar terbarunya M. Arpan sudah siap menghadapi Persebaya. Lalu posisi untuk dua gelandang sayap Yakob Sayuri dan Saki Asraf kemungkinan akan mengisi posisi tersebut. Dan di lini depan duo striker absennya William Pluim tentu akan membuat Bernardo Tapares mencoba beberapa opsi, dan kami memprediksi opsi yang akan dipilih pertama yakni Everton Nascimento bertandem dengan Ricky Pratama. Meskipun ada Adilson Silva ya, masih ada Dilson, masih ada Andi Harjito, masih ada Donald Bisa. Namun penampilan Adilson dalam 3 pertandingan terakhir dipasang sebagai starting masih kurang padu dengan permainan PSM Makassar, sehingga kami memprediksi absennya William Pluim membuat posisi Everton dikembalikan sebagai starter dan dia akan berpasangan dengan Ricky Pratama, salah satu striker muda dari PSM Makassar berusia 20 tahun saat ini. Nah, jika dilihat dari komposisi pemain kedua tim, tentunya ini adalah komposisi ideal bagi Persebaya, sementara bagi PSM Makassar meskipun tanpa Hernando ya di Persebaya. Sementara bagi PSM Makassar ini adalah percobaan pertama musim ini mereka tampil tanpa William Pluim, karena sebelumnya 8 laga sebelumnya William Pluim selalu tampil sebagai starter dan sudah mencetak 1 gol. Meskipun tanpa William Pluim tentu Everton akan lebih banyak berperan, di mana kita ketahui bersama laga terakhir PSM yakni menghadapi Bali United mereka harus kalah dengan skor 3-2, tapi nilai positifnya adalah meskipun mereka kalah saat bertandang ke markas Bali, mereka PSM mampu unggul dengan 10 pemain lebih dari 60 menit kalau tidak salah. Saat itu Saprudin Tahar harus diganjar kartu merah. Dengan 10 pemain mereka mampu unggul dari Bali United. Dan yang menariknya adalah ada perubahan taktikal. Bukan soal skemanya, tapi cara bermain, cara Bernardo Tapares menginstruksikan para pemain PSM Makassar itu mengalami perubahan di pekan 8. Sebab di pekan pertama hingga pekan ke-7 PSM Makassar lebih banyak bermain lombal. Kalau kita lihat pertandingan PSM sejak pekan pertama hingga pekan ke-7 itu mereka lebih mengandalkan bola-bola panjang dari lini belakang. Dari lini belakang terbenar, misalnya saat misalnya Yance Sayuri, Yuran pun demikian,
maupun Erwin atau siapapun biasanya yang dipasang sebagai back oleh Bernardo Tavares itu banyak diinstruksikan untuk melempar atau memberikan bola-bola direct pass atau umpan lambung ke depan ketika mereka mendapat bola atau memutus serangan lawan. Mengapa demikian? Mengapa PSM mengandalkan direct pass? Karena taktik dari Tavares ini yakni mengandalkan counter attack. Mereka mencoba untuk memaksa para pemain lawan untuk menyerang terlebih dahulu, membuka serangan mereka, membuka pertahanan mereka. Terkadang ini yang dimanfaatkan PSM Makassar ketika mereka mampu merebut bola dari upaya serangan lawan. Pemain pertama yang merebut bola bisa langsung menciptakan peluang lewat bola-bola direct pass menuju ke dua pemain yang berada di depan atau dua striker. Itu yang terjadi. Hanya saja dari pekan pertama hingga pekan ketujuh, upaya-upaya direct pass yang dilakukan oleh PSM Makassar ini lebih banyak gagalnya ketimbang keberhasilannya, sehingga saat menghadapi Bali United terjadi perubahan. Para pemain dari PSM Makassar itu terlihat banyak memainkan bola-bola pendek, umpan 1-2, meskipun ya tipikal prinsip skema dari PSM tetap sama, yakni mengandalkan counter attack dan tidak banyak melakukan penguasaan bola. Ball possession PSM masih di angka 30% dan itu tidak banyak berubah termasuk saat menghadapi Bali United. Namun secara taktikal ada yang berbeda, di mana para pemain dari PSM Makassar ini berani melakukan umpan-umpan pendek, misalnya dari lini belakang ketika mereka mendapat bola, dikirim dulu ke lini tengah, baru memberikan umpan ke sisi sayap. Biasanya perpindahan bola mereka juga itu biasa berlangsung cepat. Semisal Yakob Sayuri yang berada di posisi ini mendapat penjagaan dari back lawang, itu bisa langsung melepaskan umpan silang atau memindahkan bola ke sisi kiri. Begitupun sebaliknya, dari sisi kiri bisa langsung ke kanan. Nah, selain itu, umpan-umpan pendek terlihat saat gol PSM Rizky Eka. Kala itu ada upaya dorongan dari pemain dari sisi kiri memberikan umpan silang ke dalam kotak penalti. Ketika ada bola rebound, para pemain PSM Makassar di lini kedua itu sudah siap untuk melepaskan tembakan langsung ke arah gawang tim lawan. Itu tembakan biasa mereka lakukan itu dari luar kotak penalti, dan itu berbuah gol saat menghadapi Bali United. Inilah pola-pola serangan yang akan kemungkinan kembali akan digunakan oleh PSM Makassar saat menghadapi Persebaya di pekan ke-9 nanti, Jurgunars. Selain itu, yang akan menjadi problem besar PSM pastinya yakni tanpa William Pluim, akan Tavares harus meramu satu konsep baru dalam membangun serangan, karena biasanya William Pluim itu berfungsi atau bertugas sebagai
pemain yang menahan bola ketika mendapat umpan di area pertahanan lawan, William Pluim itu bisa menahan bola, lalu mendelay bola, mencari rekannya yang kosong, lalu melepaskan umpan final pass, dan itu sangat-sangat membahayakan tim lawan. Jadi tanpa William Pluim ada kemungkinan besar Everton lah yang akan bertugas untuk menjemput bola, menahan bola, lalu memberikan umpan-umpan final pass atau ya umpan final pass biasanya ke pemain yang yang kosong, yang tidak mendapatkan penjagaan dari tim lawan. Tapi kemungkinan besar TSM besok kami prediksi lebih banyak mengandalkan counter attack, lalu mengandalkan tembakan-tembakan langsung ketika mendapat peluang. Kalau bisa tembakan dari luar kotak penalti itu akan menjadi salah satu opsi PSM untuk mencetak gol ke gawang Persebaya Surabaya. Nah, sementara itu di kubu Persebaya sendiri kita ketahui mereka juga punya pemain-pemain kreatif. Ada Yamamoto, ada Bruno, ada Kasim Bota yang juga memiliki kecepatan, itu juga memainkan bola tiki taka, istilahnya ya, bola umpan 1-2, dan penguasaan bola, ball position dari Persebaya ini cukup baik. Selalu melakukan penguasaan, mengepung area pertahanan tim lawan, dan kemungkinan Usnu Nawawi sebagai karateker pelatih sementara ya dari Persebaya ini akan tetap memanfaatkan hal serupa, mengurung pertahanan dari PSM Makassar. Namun perlu diingat taktikal yang digunakan oleh Persebaya ini, yang biasanya digunakan oleh Persebaya ini adalah taktikal yang paling disenangi oleh Tapares, sebab tim yang banyak mengandalkan penguasaan bola, banyak melakukan serangan, tusukan, lebih bermain ofensif, itu menjadi makanan empuk untuk skema serangan balik yang biasanya, bukan lagi biasa, yang selalu diterapkan oleh PSM Makassar. Tentu Persebaya harus waspada, harus melihat jangan banyak melakukan kesalahan ketika mereka melakukan serangan. Tentu ketika bola direbut, PSM pasti akan dengan cepat melakukan perpindahan bola dari kaki satu pemain ke pemain lainnya. Bahkan hanya 2-3 sentuhan dari bola di lini belakang bisa langsung sampai ke lini depan dan mengancam gawang tim lawan. Biasanya begitu yang diterapkan oleh PSM Makassar ketika menghadapi tim-tim yang kuat, yang bermain dengan gaya ofensif. Itu terlihat musim lalu saat PSM mampu meraih kemenangan 0-1 di markas Persebaya Surabaya. Apakah kemenangan PSM ini kembali bisa berulang, ataukah Persebaya menjaga rekor kemenangan beruntun mereka? Kita akan saksikan tentunya di laga pekan ke-9 Liga 1 yang akan berlangsung Jumat 18 Agustus pukul 4 sore nanti. Oke, Tribuners, mungkin sekian dulu untuk preview laga kali ini. Tetap dukung tim kebanggaan kalian, utamanya PSM Makassar. Fans dari PSM berharap bahwa PSM bisa kembali bangkit agar meramaikan kembali persaingan di papan atas dan mengulang kesuksesan sebagai juara pada musim lalu. Dan demikianlah untuk preview pertandingan kali ini. Semoga apa yang kami sajikan ini bisa menambah atau memberikan gambaran kepada Tribuners terkait jalannya pertandingan antara Persebaya menghadapi PSM Makassar.
Dan kita tunggu saja siapa yang akan keluar sebagai pemenangnya, dan saksikan preview pertandingan PSM Makassar berikutnya melalui channel Tribun PSM Makassar dan juga channel YouTube Tribun Timur. Sekian untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Jumpa lagi di preview laga PSM Makassar. Saat ini PSM tentu masih berlaga di kompetisi Liga 1 Indonesia musim 2023-2024 dan sudah memasuki pekan ke-9, di mana skuad Jukueja, skuad asuhan Bernardo Tapares akan melakoni partai tandang menghadapi Persebaya Surabaya Jumat 18 Agustus 2023, kick off pukul 4 sore, dan pertandingan akan dimainkan di markas Persebaya tentunya sebagai tuan rumah di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Nah, tentu pertandingan ini akan menjadi partai yang begitu menegangkan ya, apalagi duel antar kedua tim. Ini adalah tim era perserikatan. Dan kami memprediksi pertandingan akan berjalan sengit tentunya, Tribuners. Duel klasik, duel dua tim era perserikatan selalu menghadirkan pertandingan-pertandingan yang cukup epic tentunya, karena duel syarat gengsi antara tim besar ini, tim yang dulunya selalu bertemu saat era kompetisi masih dibagi dua wilayah. Ini selalu ketemu di wilayah timur biasanya. Namun kali ini kompetisi sudah dilebur. Pertemuan antara Persebaya dan PSM Makassar di era Liga 1 sudah terjadi beberapa kali. Dan untuk musim ini pertemuan pertama mereka di putaran pertama. Secara posisi di klasemen, dua tim besar, dua tim yang memiliki sejarah, yang memiliki prestasi yang begitu baik di sepak bola Indonesia, harus untuk sementara berada di papan tengah klasemen Liga 1 hingga pekan ke-8. PSM dan Persebaya sama-sama mengoleksi 11 poin sejauh ini. Namun untuk posisi sementara PSM lebih baik, yakni di posisi 10, sementara Persebaya di posisi ke-12, Tribuners. Sehingga partai pekan ke-9 nantinya, pertandingan yang akan berlangsung di GBT ini yang akan dipenuhi oleh puluhan ribu bonek akan berlangsung sengit, sebab kemenangan menjadi target harga mati dari tuan rumah tentunya Persebaya maupun dari PSM Makassar demi memperbaiki posisi mereka di klasemen. Apalagi persaingan di klasemen ini cukup ketat antara peringkat pertama atau posisi pemuncak klasemen dan papan atas tentunya dengan papan tengah itu jarak poinnya itu tidak begitu jauh. Contohnya misalnya pemuncak sekarang Madura United baru mengoleksi 16 poin. Artinya hanya berjarak 5 poin dari PSM maupun Persebaya. Sehingga duel antara Persebaya versus PSM ini diprediksi akan berlangsung sengit. Tentunya kedua tim sudah mempersiapkan strategi terbaik mereka. Hanya saja kabar terbaru, baik Persebaya maupun PSM sama-sama dalam kondisi timpang. Artinya ada pemain-pemain inti, pemain-pemain yang biasanya baru main sebagai starter, itu kemungkinan harus absen. Apalagi di kubu Persebaya tanpa pelatih kepala ya, setelah Aji Santoso jelas mundur dari pelatihan. Kini Persebaya saat menghadapi PSM nantinya itu dipimpin oleh Uston Nawawi sebagai pelatih caretaker,
Sementara itu PSM diprediksi tanpa kapten mereka, William Pluim. William Pluim dalam masa persiapan PSM menghadapi Persebaya itu absen selama 3 hari, 3 kali latihan. Tentu ini akan mempengaruhi kestabilan dari skuad PSM karena William Pluim kita ketahui bersama adalah sosok sentral yang bisa mengubah jalannya skema permainan dari PSM Makassar. Dan untuk melihat prediksi dari pertandingan ini Persebaya menghadapi PSM Makassar, kita mulai dulu. Kita lihat dari prediksi susunan pemain kedua tim. Dan Tribuners sudah terlihat di layar kaca atau di monitor para Tribuners. Ini sudah ada prediksi line up dari Persebaya maupun PSM Makassar. Di sisi kiri ada Persebaya Surabaya, sementara sisi kanan ada PSM Makassar. Persebaya dalam 2 laga terakhir mampu memenangkan pertandingan secara beruntun. Meski tanpa Haji Santoso sebagai pelatih kepala mereka, dan skema yang dimainkan adalah skema yang terus berulang, yakni 4-2-3-1 dengan komposisi pemain yang tidak banyak mengalami perubahan. Kita mulai dari skuad Persebaya. Dengan skema 4-2-3-1 kami memprediksi di posisi kiper Hernando harus absen di laga ini dan kemungkinan akan digantikan oleh Andika. Sementara itu untuk 4 back di belakang, posisi back tengah Stepanovic akan bertandang dengan Raditya. Kemudian untuk back kiri ada Repadi Utama. Repadi ini mantan pemain PSM, pemain yang diorbitkan oleh PSM sejak musim 2016 lalu dan membela PSM selama 3 musim sebelum akhirnya melanglang buana di berbagai klub Indonesia. Sekarang membela Persebaya dan selalu menjadi pilihan untuk fullback kiri. Untuk fullback kanan ada Arif, di posisi gelandang bertahan ada Songwi dan Andre akan dipercaya mengawal lini tengah utamanya untuk gelandang petarung, gelandang bertahan. Kemudian ada gelandang tengah Soya Yamamoto, tentunya ini menjadi mesin serangan dari Persebaya juga. Sisi kiri, penyerang kiri Bruno dan penyerang kanan Kasim, dan tentunya ujung tombak mereka Paulo Victor. Meskipun kabar terbaru Paulo Victor masih diragukan akan tampil, namun kami memprediksi Persebaya akan mencoba jika Paulo Victor masih bisa dimainkan, dia akan diturunkan tentunya sebagai striker utama. Sementara itu di kanan skuad PSM di bawah asuhan Bernardo Tavares dengan skema andalan mereka 3-5-2. PSM jelang menghadapi Persebaya ini meskipun diprediksi tanpa William Pluim, mereka mendapat amunisi baru. Bukan amunisi baru sih, pemain lama namun kembali kemungkinan akan dimainkan, yakni ada Ananda Rehan. Ananda Rehan ini absen kalau tidak salah 4 atau 3 pertandingannya karena harus mengikuti pendidikan kepolisian. Namun dia mendapat izin untuk membela PSM Makassar, apalagi PSM akan bermain di AFC Cup nanti di playoff menghadapi tim asal Myanmar pada Rabu 23 Agustus, dan laga menghadapi Persebaya Ananda Rehan sudah dipanggil, kemungkinan juga dia akan dimainkan sebagai pemanasan lah agar dia bisa bermain nantinya di AFC Cup. Kita mulai dari posisi penjaga gawang PSM, Resaria Pratama masih menjadi pilihan utama. Kemudian untuk posisi 3 bek sejajar, Saprudin Tar harus absen akibat kartu merah langsung yang didapatkan di pekan 8 menghadapi Bali United, dan hasil sidang terbaru juga, hasil sidang Komdis PSSI
Saprudin Tahar mendapat sanksi tambahan, yakni larangan dua kali bertanding. Artinya Saprudin Tahar akan absen di 3 pertandingan plus denda sebesar 10 juta. Ini tentu kerugian bagi PSM. Dan absennya Saprudin Tahar kemungkinan akan diisi posisinya oleh Erwin Gutawa, meskipun PSM masih memiliki beberapa pemain yang menurut para fans PSM patut dicoba. Salah satunya yakni Kike Linares, pemain asing, pemain berpaspor Filipina, asal Spanyol, berpaspor Filipina. Ini belum mendapatkan kesempatan bermain di Liga 1. Sudah 8 pertandingan, dia harus diparkir. Namun kami memprediksi Erwin Gutawa masih akan menjadi pilihan karena ini posisinya adalah di posisi kiri, membutuhkan pemain yang punya mobilitas tinggi. Sementara itu Kike Linares tetap bersama, dia adalah seorang stopper murni. Posisinya itu adalah posisi bek tengah. Dia kemungkinan baru bisa dimainkan ketika Yuran Fernandes absen membela PS Makassar. Lalu posisi tengah Yuran Fernandes bek tengah, Yance Sayuri posisi kanan, ini juga masih kita prediksi akan menjadi pilihan utama. Lalu kita beralih ke posisi lini tengah PSM. Hadirnya Nanda Rehan, kemungkinan dia akan dimainkan. Lalu ada Akbar Tanjung. Kedua pemain ini akan mengisi posisi gelandang bertahan. M. Arpan diplot sebagai gelandang box to box, meskipun ada Kenzo Namu, pemain yang berstatus sekarang sebagai top skor sementara PSM dengan 4 gol. Namun penampilannya saat menghadapi Bali United ya, atau ya saat menghadapi Persita kalau tidak salah, PSM mampu menang saat itu dengan skor 0-1 lewat gol Kenzo Nambu, di mana Kenzo bermain sebagai pemain pengganti. Begitupun di laga menghadapi Bali United, dia juga bermain sebagai pemain pengganti. Kemungkinan besar saat menghadapi Persebaya dia disiapkan dari bangku cadangan sebagai amunisi tambahan saat PSM melawan Persebaya dan memasuki babak kedua nantinya. Jadi posisinya akan diambil alih oleh M. Arpan, meskipun M. Arpan kita ketahui di laga menghadapi Bali United harus absen akibat cedera, tapi kondisi terakhir, kabar terbarunya M. Arpan sudah siap menghadapi Persebaya. Lalu posisi untuk dua gelandang sayap, Yakob Sayuri dan Saki Asraf kemungkinan akan mengisi posisi tersebut. Dan di lini depan duo striker, absennya William Pluim tentu akan membuat Bernardo Tapares mencoba beberapa opsi, dan kami memprediksi opsi yang akan dipilih pertama yakni Everton Nascimento bertandem dengan Ricky Pratama. Meskipun ada Adilson Silva ya, masih ada Dilson, masih ada Andi Harjito, masih ada Donald Bisa. Namun penampilan Adilson dalam 3 pertandingan terakhir dipasang sebagai starting masih kurang padu dengan permainan PSM Makassar, sehingga kami memprediksi absennya William Pluim membuat posisi Everton dikembalikan sebagai starter, dan dia akan berpasangan dengan Ricky Pratama, salah satu striker muda dari PSM Makassar, berusia 20 tahun saat ini. Nah, jika dilihat dari komposisi pemain kedua tim, tentunya ini adalah komposisi ideal bagi Persebaya, sementara bagi PSM Makassar meskipun tanpa Hernando ya di Persebaya. Sementara bagi PSM Makassar ini adalah percobaan pertama musim ini mereka tampil tanpa William Pluim, karena sebelumnya 8 laga sebelumnya William Pluim selalu tampil sebagai starter dan sudah mencetak 1 gol. Meskipun tanpa William Pluim, tentu Everton akan lebih banyak berperan, di mana kita ketahui bersama laga terakhir
PSM yakni menghadapi Bali United, mereka harus kalah dengan skor 3-2. Tapi nilai positifnya adalah meskipun mereka kalah saat bertandang ke markas Bali, mereka PSM mampu unggul dengan 10 pemain lebih dari 60 menit kalau tidak salah. Saat itu Saprudin Tahar harus diganjar kartu merah. Dengan 10 pemain mereka mampu unggul dari Bali United. Dan yang menariknya adalah ada perubahan taktikal. Bukan soal skemanya, tapi cara bermain, cara Bernardo Tapares menginstruksikan para pemain PSM Makassar itu mengalami perubahan di pekan 8. Sebab di pekan pertama hingga pekan ke-7 PSM Makassar lebih banyak bermain lombal. Kalau kita lihat pertandingan PSM sejak pekan pertama hingga pekan ke-7 itu mereka lebih mengandalkan bola-bola panjang dari lini belakang. Dari lini belakang terbenar, misalnya saat misalnya Yance Sayuri, Yuran pun demikian, maupun Erwin atau siapapun biasanya yang dipasang sebagai back oleh Bernardo Tapares itu banyak diinstruksikan untuk melempar atau memberikan bola-bola direct pass atau umpan lambung ke depan ketika mereka mendapat bola atau memutus serangan lawan. Mengapa demikian? Mengapa PSM mengandalkan direct pass? Karena taktik dari Tapares ini yakni mengandalkan counter attack. Mereka mencoba untuk memaksa para pemain lawan untuk menyerang terlebih dahulu, membuka serangan mereka, membuka pertahanan mereka. Terkadang ini yang dimanfaatkan PSM Makassar ketika mereka mampu merebut bola dari upaya serangan lawan. Pemain pertama yang merebut bola bisa langsung menciptakan peluang lewat bola-bola direct pass menuju ke dua pemain yang berada di depan atau dua striker. Itu yang terjadi. Hanya saja dari pekan pertama hingga pekan ke-7 upaya-upaya direct pass yang dilakukan oleh PSM Makassar ini lebih banyak gagalnya ketimbang keberhasilannya, sehingga saat menghadapi Bali United terjadi perubahan. Para pemain dari PSM Makassar itu terlihat banyak memainkan bola-bola pendek, umpan 1-2, meskipun ya tipikal skema, prinsip skema dari PSM tetap sama, yakni mengandalkan counter attack dan tidak banyak melakukan penguasaan bola. Ball position PSM masih di angka 30%, dan itu tidak banyak berubah termasuk saat menghadapi Bali United. Namun secara taktikal ada yang berbeda, di mana para pemain dari PSM Makassar ini berani melakukan umpan-umpan pendek, misalnya dari lini belakang ketika mereka mendapat bola, dikirim dulu ke lini tengah, baru memberikan umpan ke sisi sayap. Biasanya perpindahan bola mereka juga itu biasa berlangsung cepat. Semisal Yakob Sayuri yang berada di posisi ini mendapat penjagaan dari back lawang, itu bisa langsung melepaskan umpan silang atau memindahkan bola ke sisi kiri. Begitupun sebaliknya,
dari sisi kiri bisa langsung ke kanan. Nah, selain itu umpan-umpan pendek terlihat saat gol PSM Rizky Eka. Kala itu ada upaya dorongan dari pemain dari sisi kiri memberikan umpan silang ke dalam kotak penalti. Ketika ada bola rebound, para pemain PSM Makassar di lini kedua itu sudah siap untuk melepaskan tembakan langsung ke arah gawang tim lawan. Itu tembakan biasa mereka lakukan itu dari luar kotak penalti, dan itu berbuah gol saat menghadapi Bali United. Inilah pola-pola serangan yang akan kemungkinan kembali akan digunakan oleh PSM Makassar saat menghadapi Persebaya di pekan ke-9 nanti, Jurgunars. Selain itu, yang akan menjadi problem besar PSM pastinya yakni tanpa William Pluim akan Tapares harus meramu satu konsep baru dalam membangun serangan, karena biasanya William Pluim itu berfungsi atau bertugas sebagai pemain yang menahan bola, ketika mendapat umpan di area pertahanan lawan, William Pluim itu bisa menahan bola, lalu mendelay bola, mencari rekannya yang kosong, lalu melepaskan umpan final pass, dan itu sangat-sangat membahayakan tim lawan. Jadi tanpa William Pluim ada kemungkinan besar Everton lah yang akan bertugas untuk menjemput bola, menahan bola, lalu memberikan umpan-umpan final pass atau umpan final pass biasanya ke pemain yang yang kosong, yang tidak mendapatkan penjagaan dari tim lawan. Tapi kemungkinan besar TSM besok kami prediksi lebih banyak mengandalkan counter attack, lalu mengandalkan tembakan-tembakan langsung ketika mendapat peluang. Kalau bisa tembakan dari luar kotak penalti itu akan menjadi salah satu opsi PSM untuk mencetak gol ke gawang Persebaya Surabaya. Nah, sementara itu di kubu Persebaya sendiri kita ketahui mereka juga punya pemain-pemain kreatif. Ada Suyamamoto, ada Bruno, ada Kasim Bota yang juga memiliki kecepatan, itu juga memainkan bola tiki taka, istilahnya ya, bola umpan 1-2, dan penguasaan bola, ball position dari Persebaya ini cukup baik. Selalu melakukan penguasaan, mengepung area pertahanan tim lawan, dan kemungkinan Usnu Nawawi sebagai karateker pelatih sementara ya dari Persebaya ini akan tetap memanfaatkan hal serupa, mengurung pertahanan dari PSM Makassar. Namun perlu diingat taktikal yang digunakan oleh Persebaya ini, yang biasanya digunakan oleh Persebaya ini adalah taktikal yang paling disenangi oleh Tapares, sebab tim yang banyak mengandalkan penguasaan bola, banyak melakukan serangan, tusukan, lebih bermain ofensif, itu menjadi makanan empuk untuk skema serangan balik yang biasanya, bukan lagi biasa, yang selalu diterapkan oleh PSM Makassar. Tentu Persebaya harus waspada, harus melihat jangan banyak melakukan kesalahan ketika mereka melakukan serangan. Tentu ketika bola direbut, PSM pasti akan dengan cepat melakukan perpindahan bola dari kaki satu pemain ke pemain lainnya,
bahkan hanya 2-3 sentuhan dari bola di lini belakang bisa langsung sampai ke lini depan dan mengancam gawang tim lawan. Biasanya begitu yang diterapkan oleh PSM Makassar ketika menghadapi tim-tim yang kuat yang bermain dengan gaya ofensif. Itu terlihat musim lalu saat PSM mampu meraih kemenangan 0-1 di markas Persebaya Surabaya. Apakah kemenangan PSM ini kembali bisa berulang? Ataukah Persebaya menjaga rekor kemenangan beruntun mereka? Kita akan saksikan tentunya di laga pekan ke-9 Liga 1 yang akan berlangsung Jumat 18 Agustus pukul 4 sore nanti. Oke, Tribuners, mungkin sekian dulu untuk preview laga kali ini. Tetap dukung tim kebanggaan kalian, utamanya PSM Makassar. Fans dari PSM berharap bahwa PSM bisa kembali bangkit agar meramaikan kembali persaingan di papan atas dan mengulang kesuksesan sebagai juara pada musim lalu. Dan demikianlah untuk preview pertandingan kali ini. Semoga apa yang kami sajikan ini bisa menambah atau memberikan gambaran kepada Tribuners terkait jalannya pertandingan antara Persebaya menghadapi PSM Makassar. Dan kita tunggu saja siapa yang akan keluar sebagai pemenangnya, dan saksikan preview pertandingan PSM Makassar berikutnya melalui channel Tribun PSM Makassar dan juga channel YouTube Tribun Timur. Sekian untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Jumpa lagi di preview laga PSM Makassar. Saat ini PSM tentu masih berlaga di kompetisi Liga 1 Indonesia musim 2023-2024 dan sudah memasuki pekan ke-9, di mana skuad Jukueja, skuad asuhan Bernardo Tapares akan melakoni partai tandang menghadapi Persebaya Surabaya Jumat 18 Agustus 2023, kick off pukul 4 sore, dan pertandingan akan dimainkan di markas Persebaya tentunya sebagai tuan rumah di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Nah, tentu pertandingan ini akan menjadi partai yang begitu menegangkan ya, apalagi duel antar kedua tim. Ini adalah tim era perserikatan. Dan kami memprediksi pertandingan akan berjalan sengit tentunya, Tribuners. Duel klasik, duel dua tim era perserikatan selalu menghadirkan pertandingan-pertandingan yang cukup epic tentunya, karena duel syarat gengsi antara tim besar ini, tim yang dulunya selalu bertemu saat era kompetisi masih dibagi dua wilayah. Ini selalu ketemu di wilayah timur biasanya. Namun kali ini kompetisi sudah dilebur. Pertemuan antara Persebaya dan PSM Makassar di era Liga 1 sudah terjadi beberapa kali. Dan untuk musim ini pertemuan pertama mereka di putaran pertama. Secara posisi di klasemen, dua tim besar, dua tim yang memiliki sejarah, yang memiliki prestasi yang begitu baik di sepak bola Indonesia, harus untuk sementara berada di papan tengah klasemen Liga 1 hingga pekan ke-8. PSM dan Persebaya sama-sama mengoleksi 11 poin sejauh ini. Namun untuk posisi sementara PSM lebih baik, yakni di posisi 10, sementara Persebaya di posisi ke-12, Tribuners. Sehingga partai pekan ke-9 nantinya
pertandingan yang akan berlangsung di GBT ini yang akan dipenuhi oleh puluhan ribu bonek akan berlangsung saja, sebab kemenangan menjadi target harga mati dari tuan rumah tentunya Persebaya maupun dari PSM Makassar demi memperbaiki posisi mereka di klasemen. Apalagi persaingan di klasemen ini cukup ketat antara peringkat pertama atau posisi pemuncak klasemen dan papan atas tentunya dengan papan tengah itu jarak poinnya itu tidak begitu jauh. Contohnya misalnya pemuncak sekarang Madura United baru mengoleksi 16 poin. Artinya hanya berjarak 5 poin dari PSM maupun Persebaya. Sehingga duel antara Persebaya versus PSM ini diprediksi akan berlangsung sengit. Tentunya kedua tim sudah mempersiapkan strategi terbaik mereka. Hanya saja kabar terbaru baik Persebaya maupun PSM sama-sama dalam kondisi timpang. Artinya ada pemain-pemain inti, pemain-pemain yang biasanya baru main sebagai starter itu kemungkinan harus absen. Apalagi di kubu Persebaya tanpa pelatih kepala ya, setelah Aji Santoso jelas mundur dari pelatihan. Kini Persebaya saat menghadapi PSM nantinya itu dipimpin oleh Uston Nawawi sebagai pelatih caretaker. Sementara itu PSM diprediksi tanpa kapten mereka William Pluim. William Pluim dalam masa persiapan PSM menghadapi Persebaya itu absen selama 3 hari, 3 kali latihan. Tentu ini akan mempengaruhi kestabilan dari skuad PSM karena William Pluim kita ketahui bersama adalah sosok sentral yang bisa mengubah jalannya skema permainan dari PSM Makassar. Dan untuk melihat prediksi dari pertandingan ini Persebaya menghadapi PSM Makassar, kita mulai dulu. Kita lihat dari prediksi susunan pemain kedua tim, dan terbenar sudah terlihat di layar kaca atau di monitor para Tribuners. Ini sudah ada prediksi line up dari Persebaya maupun PSM Makassar. Di sisi kiri ada Persebaya Surabaya, sementara sisi kanan ada PSM Makassar. Persebaya dalam 2 laga terakhir mampu memenangkan pertandingan secara beruntun. Meski tanpa Aji Santoso sebagai pelatih kepala mereka, dan skema yang dimainkan adalah skema yang terus berulang, yakni 4-2-3-1 dengan komposisi pemain yang tidak banyak mengalami perubahan. Kita mulai dari skuad Persebaya. Persebaya dengan skema 4-2-3-1 kami memprediksi di posisi kiper Hernando harus absen di laga ini dan kemungkinan akan digantikan oleh Andika. Sementara itu untuk 4 back di belakang, posisi back tengah Stepanovic akan bertandang dengan Raditya. Kemudian untuk back kiri ada Repadi Utama. Repadi ini mantan pemain PSM, pemain yang diorbitkan oleh PSM sejak musim 2016 lalu dan membela PSM selama 3 musim sebelum akhirnya melanglang buana di berbagai klub Indonesia. Sekarang membela Persebaya dan selalu menjadi pilihan untuk fullback kiri. Untuk fullback kanan ada Arif, di posisi gelandang bertahan ada Song Hui dan Andre akan dipercaya mengawal lini tengah utamanya untuk gelandang petarung, gelandang bertahan. Kemudian ada gelandang tengah Soya Yamamoto, tentunya ini menjadi mesin serangan dari Persebaya juga. Sisi kiri, penyerang kiri Bruno dan penyerang kanan Kasim, dan tentunya ujung tombak mereka Paulo Victor. Meskipun kabar terbaru Paulo Victor masih diragukan akan tampil, namun
kami memprediksi Persebaya akan mencoba jika Paulo Victor masih bisa dimainkan, dia akan diturunkan tentunya sebagai striker utama. Sementara itu di kanan skuad PSM di bawah asuhan Bernardo Tavares dengan skema andalan mereka 3-5-2. PSM jelang menghadapi Persebaya ini meskipun diprediksi tanpa William Pluim, mereka mendapat amunisi baru. Bukan amunisi baru sih, pemain lama namun kembali kemungkinan akan dimainkan, yakni ada Ananda Rehan. Ananda Rehan ini absen kalau tidak salah 4 atau 3 pertandingan ya, karena harus mengikuti pendidikan kepolisian. Namun dia mendapat izin untuk membela PSM Makassar, apalagi PSM akan bermain di AFC Cup nanti di playoff menghadapi tim asal Myanmar pada 23 Rabu 23 Agustus, dan laga menghadapi Persebaya Ananda Rehan sudah dipanggil, kemungkinan juga dia akan dimainkan sebagai pemanasan lah agar dia bisa bermain nantinya di AFC Cup. Kita mulai dari posisi penjaga gawang PSM, Resaria Pratama masih menjadi pilihan utama. Kemudian untuk posisi 3 bek sejajar, Saprudin Tahar harus absen akibat kartu merah langsung yang didapatkan di pekan 8 menghadapi Bali United, dan hasil sidang terbaru juga, hasil sidang Komdis ya, Komdis PSSI, Saprudin Tahar mendapat sanksi tambahan, yakni larangan 2 kali bertanding. Artinya Saprudin Tahar akan absen di 3 pertandingan plus denda sebesar 10 juta. Ini tentu kerugian bagi PSM. Dan absennya Saprudin Tahar kemungkinan akan diisi posisinya oleh Erwin Gutawa, meskipun PSM masih memiliki beberapa pemain yang menurut para fans PSM patut dicoba. Salah satunya yakni Kike Linares, pemain asing, pemain berpaspor Filipina, asal Spanyol, berpaspor Filipina, ini belum mendapatkan kesempatan bermain di Liga 1. Sudah 8 pertandingan, dia harus diparkir. Namun kami memprediksi Erwin Gutawa masih akan menjadi pilihan karena ini posisinya adalah di posisi kiri, membutuhkan pemain yang punya mobilitas tinggi. Sementara itu Kike Linares tetap bersama, dia adalah seorang stopper murni. Posisinya itu adalah posisi bek tengah. Dia kemungkinan baru bisa dimainkan ketika Yuran Fernandes absen membela PSM Makassar. Lalu posisi tengah Yuran Fernandes, bek tengah Yance Sayuri, posisi kanan ini juga masih kita prediksi akan menjadi pilihan utama. Lalu kita beralih ke posisi lini tengah PSM, hadir Tonamu, pemain yang berstatus sekarang sebagai top skor sementara PSM dengan 4 gol. Namun penampilannya saat menghadapi Bali United ya, atau ya saat menghadapi Persita kalau tidak salah 20 tahun saat ini. Nah, jika dilihat dari komposisi pemain kedua tim, tentunya ini adalah komposisi ideal bagi Persebaya, sementara bagi PSM Makassar meskipun tanpa Hernando ya di Persebaya. Sementara bagi PSM Makassar ini adalah percobaan pertama musim ini mereka tampil tanpa William Pluim, karena sebelumnya 8 laga sebelumnya William Pluim selalu tampil sebagai starter dan sudah mencetak 1 gol. Meskipun tanpa William Pluim, tentu Everton akan lebih banyak berperan, di mana kita ketahui bersama laga terakhir PSM yakni menghadapi Bali United, mereka harus kalah dengan skor 3-2. Tapi nilai positifnya adalah meskipun mereka kalah saat bertandang ke markas Bali, mereka PSM mampu unggul dengan 10 pemain lebih dari 60 menit kalau tidak salah. Saat itu Saprudin Tahar harus diganjar kartu merah. Dengan 10 pemain mereka
mampu unggul dari Bali United. Dan yang menariknya adalah ada perubahan taktikal, bukan soal skemanya, tapi cara bermain, cara Bernardo Tavares menginstruksikan para pemain PSM Makassar itu mengalami perubahan di pekan 8, sebab di pekan pertama hingga pekan ke-7 PSM Makassar lebih banyak bermain long ball. Kalau kita lihat pertandingan PSM sejak pekan pertama hingga pekan ke-7 itu mereka lebih mengandalkan bola-bola panjang dari lini belakang. Dari lini belakang terbenar, misalnya saat misalnya Yance Sayuri, Yuran pun demikian, maupun Erwin atau siapapun biasanya yang dipasang sebagai back oleh Bernardo Tavares itu banyak diinstruksikan untuk melempar atau memberikan bola-bola direct pass atau umpan lambung ke depan ketika mereka mendapat bola atau memutus serangan lawan. Mengapa demikian? Mengapa PSM mengandalkan direct pass? Karena taktik dari Tavares ini yakni mengandalkan counter attack. Mereka mencoba untuk memaksa para pemain lawan untuk menyerang terlebih dahulu, membuka serangan mereka, membuka pertahanan mereka. Terkadang ini yang dimanfaatkan PSM Makassar ketika mereka mampu merebut bola dari upaya serangan lawan. Pemain pertama yang merebut bola bisa langsung menciptakan peluang lewat bola-bola direct pass menuju ke dua pemain yang berada di depan atau dua striker. Itu yang terjadi. Hanya saja dari pekan pertama hingga pekan ke-7 upaya-upaya direct pass yang dilakukan oleh PSM Makassar ini lebih banyak gagalnya ketimbang keberhasilannya, sehingga saat menghadapi Bali United terjadi perubahan. Para pemain dari PSM Makassar itu terlihat banyak memainkan bola-bola pendek, umpan 1-2, meskipun ya tipikal skema, prinsip skema dari PSM tetap sama, yakni mengandalkan counter attack dan tidak banyak melakukan penguasaan bola. Ball possession PSM masih di angka 30%, dan itu tidak banyak berubah termasuk saat menghadapi Bali United. Namun secara taktikal ada yang berbeda, di mana para pemain dari PSM Makassar ini berani melakukan umpan-umpan pendek, misalnya dari lini belakang ketika mereka mendapat bola, dikirim dulu ke lini tengah, baru memberikan umpan ke sisi sayap. Biasanya perpindahan bola mereka juga itu biasa berlangsung cepat. Semisal Yakob Sayuri yang berada di posisi ini mendapat penjagaan dari back lawang, itu bisa langsung melepaskan umpan silang atau memindahkan bola ke sisi kiri. Begitupun sebaliknya, dari sisi kiri bisa langsung ke kanan. Nah, selain itu umpan-umpan pendek terlihat saat gol PSM Rizky Eka. Kala itu ada upaya dorongan dari pemain dari sisi kiri memberikan umpan silang ke dalam kotak penalti
ketika ada bola rebound, para pemain PSM Makassar di lini kedua itu sudah siap untuk melepaskan tembakan langsung ke arah gawang tim lawan. Itu tembakan biasa mereka lakukan itu dari luar kotak penalti, dan itu berbuah gol saat menghadapi Bali United. Inilah pola-pola serangan yang akan kemungkinan kembali akan digunakan oleh PSM Makassar saat menghadapi Persebaya di pekan ke-9 nanti. Selain itu, yang akan menjadi problem besar PSM pastinya yakni tanpa William Pluim akan Tapares harus meramu satu konsep baru dalam membangun serangan, karena biasanya William Pluim itu berfungsi atau bertugas sebagai pemain yang menahan bola, ketika mendapat umpan di area pertahanan lawan, William Pluim itu bisa menahan bola, lalu mendelay bola, mencari rekannya yang kosong, lalu melepaskan umpan final pass, dan itu sangat-sangat membahayakan tim lawan. Jadi tanpa William Pluim ada kemungkinan besar Everton lah yang akan bertugas untuk menjemput bola, menahan bola, lalu memberikan umpan-umpan final pass atau umpan final pass biasanya ke pemain yang yang kosong, yang tidak mendapatkan penjagaan dari tim lawan. Tapi kemungkinan besar TSM besok kami prediksi lebih banyak mengandalkan counter attack, lalu mengandalkan tembakan-tembakan langsung ketika mendapat peluang. Kalau bisa tembakan dari luar kotak penalti itu akan menjadi salah satu opsi PSM untuk mencetak gol ke gawang Persebaya Surabaya. Nah, sementara itu di kubu Persebaya sendiri kita ketahui mereka juga punya pemain-pemain kreatif. Ada Suyamamoto, ada Bruno, ada Kasim Bota yang juga memiliki kecepatan, itu juga memainkan bola tiki taka, istilahnya ya, bola umpan 1-2, dan penguasaan bola, ball position dari Persebaya ini cukup baik. Selalu melakukan penguasaan, mengepung area pertahanan tim lawan, dan kemungkinan Usnu Nawawi sebagai karateker pelatih sementara ya dari Persebaya ini akan tetap memanfaatkan hal serupa, mengurung pertahanan dari PSM Makassar. Namun perlu diingat taktikal yang digunakan oleh Persebaya ini, yang biasanya digunakan oleh Persebaya ini adalah taktikal yang paling disenangi oleh Tapares, sebab tim yang banyak mengandalkan penguasaan bola, banyak melakukan serangan, tusukan, lebih bermain ofensif, itu menjadi makanan empuk untuk skema serangan balik yang biasanya, bukan lagi biasa, yang selalu diterapkan oleh PSM Makassar. Tentu Persebaya harus waspada, harus melihat jangan banyak melakukan kesalahan ketika mereka melakukan serangan. Tentu ketika bola direbut, PSM pasti akan dengan cepat melakukan perpindahan bola dari kaki satu pemain ke pemain lainnya. Bahkan hanya 2-3 sentuhan dari bola di lini belakang bisa langsung sampai ke lini depan dan mengancam gawang tim lawan. Biasanya begitu yang diterapkan oleh PSM Makassar ketika menghadapi tim-tim yang kuat, yang bermain dengan gaya ofensif. Itu terlihat musim lalu saat PSM mampu meraih kemenangan 0-1 di markas Persebaya Surabaya. Apakah kemenangan PSM ini kembali bisa berulang?
ataukah Persebaya menjaga rekor kemenangan beruntun mereka? Kita akan saksikan tentunya di laga pekan ke-9 Liga 1 yang akan berlangsung Jumat 18 Agustus pukul 4 sore nanti. Oke, Tribuners, mungkin sekian dulu untuk preview laga kali ini. Tetap dukung tim kebanggaan kalian, utamanya PSM Makassar. Fans dari PSM berharap bahwa PSM bisa kembali bangkit agar meramaikan kembali persaingan di papan atas dan mengulang kesuksesan sebagai juara pada musim lalu. Dan demikianlah untuk preview pertandingan kali ini. Semoga apa yang kami sajikan ini bisa menambah atau memberikan gambaran kepada Tribuners terkait jalannya pertandingan antara Persebaya menghadapi PSM Makassar. Dan kita tunggu saja siapa yang akan keluar sebagai pemenangnya, dan saksikan preview pertandingan PSM Makassar berikutnya melalui channel Tribun PSM Makassar dan juga channel YouTube Tribun Timur. Sekian untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Jumpa lagi di preview laga PSM Makassar. Saat ini PSM tentu masih berlaga di kompetisi Liga 1 Indonesia musim 2023-2024 dan sudah memasuki pekan ke-9, di mana skuad Jukueja, skuad asuhan Bernardo Tapares akan melakoni partai tandang menghadapi Persebaya Surabaya Jumat 18 Agustus 2023, kick off pukul 4 sore, dan pertandingan akan dimainkan di markas Persebaya tentunya sebagai tuan rumah di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Nah, tentu pertandingan ini akan menjadi partai yang begitu menegangkan ya, apalagi duel antar kedua tim. Ini adalah tim era perserikatan. Dan kami memprediksi pertandingan akan berjalan sengit tentunya, Tribuners. Duel klasik, duel dua tim era perserikatan selalu menghadirkan pertandingan-pertandingan yang cukup epik tentunya, karena duel syarat gengsi antara tim besar ini, tim yang dulunya selalu bertemu saat era kompetisi masih dibagi dua wilayah, ini selalu ketemu di wilayah timur biasanya. Namun kali ini kompetisi sudah dilebur, pertemuan antara Persebaya dan PSM Makassar di era Liga 1 sudah terjadi beberapa kali. Dan untuk musim ini pertemuan pertama mereka di putaran pertama. Secara posisi di klasemen, dua tim besar, dua tim yang memiliki sejarah, yang memiliki prestasi yang begitu baik di sepak bola Indonesia, harus untuk sementara berada di papan tengah klasemen Liga 1 hingga pekan ke-8. PSM dan Persebaya sama-sama mengoleksi 11 poin sejauh ini. Namun untuk posisi sementara PSM lebih baik, yakni di posisi 10, sementara Persebaya di posisi ke-12, Tribuners. Sehingga partai pekan ke-9 nantinya, pertandingan yang akan berlangsung di GBT ini yang akan dipenuhi oleh puluhan ribu bonek akan berlangsung sengit, sebab kemenangan menjadi target harga mati dari tuan rumah tentunya Persebaya maupun dari PSM Makassar demi memperbaiki posisi mereka di klasemen. Apalagi persaingan di klasemen ini cukup ketat antara peringkat pertama atau posisi pemuncak klasemen
dan papan atas tentunya dengan papan tengah itu jarak poinnya itu tidak begitu jauh. Contohnya misalnya pemuncak sekarang Madura United baru mengoleksi 16 poin. Artinya hanya berjarak 5 poin dari PSM maupun Persebaya. Sehingga duel antara Persebaya versus PSM ini diprediksi akan berlangsung sengit. Tentunya kedua tim sudah mempersiapkan strategi terbaik mereka. Hanya saja kabar terbaru baik Persebaya maupun PSM sama-sama dalam kondisi timpang. Artinya ada pemain-pemain inti, pemain-pemain yang biasanya bermain sebagai starter itu kemungkinan harus absen. Apalagi di kubu Persebaya tanpa pelatih kepala ya, setelah Aji Santoso jelas mundur dari pelatihan. Kini Persebaya saat menghadapi PSM nantinya itu dipimpin oleh Uston Nawawi sebagai pelatih caretaker. Sementara itu PSM diprediksi tanpa kapten mereka William Pluim. William Pluim dalam masa persiapan PSM menghadapi Persebaya itu absen selama 3 hari, 3 kali latihan. Tentu ini akan mempengaruhi kestabilan dari skuad PSM karena William Pluim kita ketahui bersama adalah sosok sentral yang bisa mengubah jalannya skema permainan dari PSM Makassar. Dan untuk melihat prediksi dari pertandingan ini Persebaya menghadapi PSM Makassar, kita mulai dulu. Kita lihat dari prediksi susunan pemain kedua tim, dan Tribuners sudah terlihat di layar kaca atau di monitor para Tribuners. Ini sudah ada prediksi line up dari Persebaya maupun PSM Makassar. Di sisi kiri ada Persebaya Surabaya, sementara sisi kanan ada PSM Makassar. Persebaya dalam 2 laga terakhir mampu memenangkan pertandingan secara beruntun. Meski tanpa Aji Santoso sebagai pelatih kepala mereka, dan skema yang dimainkan adalah skema yang terus berulang, yakni 4-2-3-1 dengan komposisi pemain yang tidak banyak mengalami perubahan. Kita mulai dari skuad Persebaya. Persebaya dengan skema 4-2-3-1 kami memprediksi di posisi kiper Hernando harus absen di laga ini dan kemungkinan akan digantikan oleh Andika. Sementara itu untuk 4 back di belakang, posisi back tengah Stepanovic akan bertandem dengan Raditya. Kemudian untuk back kiri ada Repadi Utama. Repadi ini mantan pemain PSM, pemain yang diorbitkan oleh PSM sejak musim 2016 lalu dan membela PSM selama 3 musim sebelum akhirnya melanglang buana di berbagai klub Indonesia. Sekarang membela Persebaya dan selalu menjadi pilihan untuk fullback kiri. Untuk fullback kanan ada Arif, di posisi gelandang bertahan ada Song Hui dan Andre akan dipercaya mengawal lini tengah utamanya untuk gelandang petarung, gelandang bertahan. Kemudian ada gelandang tengah Soya Yamamoto, tentunya ini menjadi mesin serangan dari Persebaya juga. Sisi kiri, penyerang kiri Bruno dan penyerang kanan Kasim, dan tentunya ujung tombak mereka Paulo Victor. Meskipun kabar terbaru Paulo Victor masih diragukan akan tampil, namun kami memprediksi Persebaya akan mencoba jika Paulo Victor masih bisa dimainkan, dia akan diturunkan tentunya sebagai striker utama. Sementara itu di kanan skuad PSM di bawah asuhan Bernardo Tavares dengan skema andalan mereka 3-5-2. PSM jelang menghadapi Persebaya ini
meskipun diprediksi tanpa William Pluim mereka mendapat amunisi baru, bukan amunisi baru sih, pemain lama namun kembali kemungkinan akan dimainkan, yakni ada Ananda Rehan. Ananda Rehan ini absen kalau tidak salah 4 atau 3 pertandingan ya, karena harus mengikuti pendidikan kepolisian. Namun dia mendapat izin untuk membela PSM Makassar, apalagi PSM akan bermain di AFC Cup nanti di playoff menghadapi tim asal Myanmar pada 23 Rabu 23 Agustus, dan laga menghadapi Persebaya Ananda Rehan sudah dipanggil, kemungkinan juga dia akan dimainkan sebagai pemanasan lah agar dia bisa bermain nantinya di AFC Cup. Kita mulai dari posisi penjaga gawang PSM, Resaria Pratama masih menjadi pilihan utama. Kemudian untuk posisi 3 bek sejajar, Saprudin Tahar harus absen akibat kartu merah langsung yang didapatkan di pekan 8 menghadapi Bali United, dan hasil sidang terbaru juga, hasil sidang Komdis ya, Komdis PSSI, Saprudin Tahar mendapat sanksi tambahan, yakni larangan 2 kali bertanding. Artinya Saprudin Tahar akan absen di 3 pertandingan plus denda sebesar 10 juta. Ini tentu kerugian bagi PSM. Dan absennya Saprudin Tahar kemungkinan akan diisi posisinya oleh Erwin Gutawa, meskipun PSM masih memiliki beberapa pemain yang menurut para fans PSM patut dicoba. Salah satunya yakni Kike Linares, pemain asing, pemain berpaspor Filipina, asal Spanyol, berpaspor Filipina, ini belum mendapatkan kesempatan bermain di Liga 1. Sudah 8 pertandingan, dia harus diparkir. Namun kami memprediksi Erwin Gutawa masih akan menjadi pilihan karena ini posisinya adalah di posisi kiri, membutuhkan pemain yang punya mobilitas tinggi. Sementara itu Kike Linares tetap bersama, dia adalah seorang stopper murni. Posisinya itu adalah posisi bek tengah. Dia kemungkinan baru bisa dimainkan ketika Yuran Fernandes absen membela PSM Makassar. Lalu posisi tengah Yuran Fernandes, bek tengah Yance Sayuri, posisi kanan ini juga masih kita prediksi akan menjadi pilihan utama. Lalu kita beralih ke posisi lini tengah PSM. Hadirnya Ananda Rehan, kemungkinan dia akan dimainkan. Lalu ada Akbar Tanjung, kedua pemain ini akan mengisi posisi gelandang bertahan. M. Arpan diplot sebagai gelandang box to box, meskipun ada Kenzo Namu, pemain yang berstatus sekarang sebagai top skor sementara PSM dengan 4 gol. Namun penampilannya saat menghadapi Bali United ya, atau ya saat menghadapi Persita kalau tidak salah, PSM mampu menang saat itu dengan skor 0-1 lewat gol Kenzo Nambu, di mana Kenzo bermain sebagai pemain pengganti. Begitupun di laga menghadapi Bali United dia juga bermain sebagai pemain pengganti. Kemungkinan besar saat menghadapi Persebaya dia disiapkan dari bangku cadangan sebagai amunisi tambahan saat PSM memasuki melawan Persebaya dan memasuki babak kedua nantinya. Jadi posisinya akan diambil alih oleh M. Arpan, meskipun M. Arpan kita ketahui di laga menghadapi Bali United harus absen akibat cedera, tapi kondisi terakhir, kabar terbarunya M. Arpan sudah siap menghadapi Persebaya. Lalu posisi untuk 2 gelandang sayap, Yakob Sayuri dan Saki Asraf kemungkinan akan mengisi posisi tersebut. Dan di lini depan duo striker, absennya William Pluim tentu akan membuat Bernardo Tapares mencoba beberapa opsi, dan kami memprediksi opsi yang akan dipilih pertama yakni Everton Nascimento bertandem dengan Ricky Pratama. Meskipun ada Adilson Silva ya, masih ada Dilson, masih ada Andi Harjito, masih ada Donald Bisa. Namun penampilan Adilson dalam 3 pertandingan terakhir dipasang sebagai starting,
masih kurang padu dengan permainan PSM Makassar, sehingga kami memprediksi absennya William Pluim membuat posisi Everton dikembalikan sebagai starter dan dia akan berpasangan dengan Ricky Pratama, salah satu striker muda dari PSM Makassar berusia 20 tahun saat ini. Nah, jika dilihat dari komposisi pemain kedua tim, tentunya ini adalah komposisi ideal bagi Persebaya, sementara bagi PSM Makassar, meskipun tanpa Hernando ya di Persebaya, sementara bagi PSM Makassar ini adalah percobaan pertama musim ini mereka tampil tanpa William Pluim, karena sebelumnya 8 laga sebelumnya William Pluim selalu tampil sebagai starter dan sudah mencetak 1 gol. Meskipun tanpa William Pluim, tentu Everton akan lebih banyak berperan, di mana kita ketahui bersama laga terakhir PSM yakni menghadapi Bali United, mereka harus kalah dengan skor 3-2. Tapi nilai positifnya adalah meskipun mereka kalah saat bertandang ke markas Bali, mereka PSM mampu unggul dengan 10 pemain lebih dari 60 menit kalau tidak salah. Saat itu Saprudin Tahar harus diganjar kartu merah. Dengan 10 pemain mereka mampu unggul dari Bali United. Dan yang menariknya adalah ada perubahan taktikal. Bukan soal skemanya, tapi cara bermain, cara Bernardo Tapares menginstruksikan para pemain PSM Makassar itu mengalami perubahan di pekan 8. Sebab di pekan pertama hingga pekan ke-7 PSM Makassar lebih banyak bermain long ball. Kalau kita lihat pertandingan PSM sejak pekan pertama hingga pekan ke-7 itu, mereka lebih mengandalkan bola-bola panjang dari lini belakang. Dari lini belakang terbenar, misalnya saat misalnya Yance Sayuri, Yuran pun demikian, maupun Erwin atau siapapun biasanya yang dipasang sebagai back oleh Bernardo Tapares itu banyak diinstruksikan untuk melempar atau memberikan bola-bola direct pass atau umpan lambung ke depan ketika mereka mendapat bola atau memutus serangan lawan. Mengapa demikian? Mengapa PSM mengandalkan direct pass? Karena taktik dari Tapares ini yakni mengandalkan counter attack. Mereka mencoba untuk memaksa para pemain lawan untuk menyerang terlebih dahulu, membuka serangan mereka, membuka pertahanan mereka. Terkadang ini yang dimanfaatkan PSM Makassar ketika mereka mampu merebut bola dari upaya serangan lawan. Pemain pertama yang merebut bola bisa langsung menciptakan peluang lewat bola-bola direct pass menuju ke dua pemain yang berada di depan atau dua striker. Itu yang terjadi. Hanya saja dari pekan pertama hingga pekan ke-7, upaya-upaya direct pass yang dilakukan oleh PSM Makassar ini lebih banyak gagalnya ketimbang keberhasilannya, sehingga saat menghadapi Bali United terjadi perubahan. Para pemain dari PSM Makassar itu terlihat banyak memainkan bola-bola pendek, umpan 1-2
Meskipun ya tipikal skema, prinsip skema dari PSM tetap sama, yakni mengandalkan counter attack dan tidak banyak melakukan penguasaan bola. Ball possession PSM masih di angka 30-an% dan itu tidak banyak berubah termasuk saat menghadapi Bali United. Namun secara taktikal ada yang berbeda, di mana para pemain dari PSM Makassar ini berani melakukan umpan-umpan pendek, misalnya dari lini belakang ketika mereka mendapat bola, dikirim dulu ke lini tengah, baru memberikan umpan ke sisi sayap biasanya. Perpindahan bola mereka juga itu biasa berlangsung cepat. Semisal Yakob Sayuri yang berada di posisi ini mendapat penjagaan dari back lawang, itu bisa langsung melepaskan umpan silang atau memindahkan bola ke sisi kiri. Begitupun sebaliknya, dari sisi kiri bisa langsung ke kanan. Nah, selain itu, umpan-umpan pendek terlihat saat gol PSM Rizky Eka. Kala itu ada upaya dorongan dari pemain dari sisi kiri memberikan umpan silang ke dalam kotak penalti. Ketika ada bola rebound, para pemain PSM Makassar di lini kedua itu sudah siap untuk melepaskan tembakan langsung ke arah gawang tim lawan. Itu tembakan biasa mereka lakukan itu dari luar kotak penalti, dan itu berbuah gol saat menghadapi Bali United. Inilah pola-pola serangan yang akan kemungkinan kembali akan digunakan oleh PSM Makassar saat menghadapi Persebaya di pekan ke-9 nanti. Selain itu, yang akan menjadi problem besar PSM pastinya yakni tanpa William Fluim, akan Tapares harus meramu satu konsep baru dalam membangun serangan, karena biasanya William Fluim itu berfungsi atau bertugas sebagai pemain yang menahan bola, ketika mendapat umpan di area pertahanan lawan, William Fluim itu bisa menahan bola, lalu mendelay bola, mencari rekannya yang kosong, lalu melepaskan umpan final pass, dan itu sangat-sangat membahayakan tim lawan. Jadi tanpa William Fluim ada kemungkinan besar Everton lah yang akan bertugas untuk menjemput bola, menahan bola, lalu memberikan umpan-umpan final pass atau ya umpan final pass biasanya ke pemain yang yang kosong, yang tidak mendapatkan penjagaan dari tim lawan. Tapi kemungkinan besar TSM besok kami prediksi lebih banyak mengandalkan counter attack, lalu mengandalkan tembakan-tembakan langsung ketika mendapat peluang. Kalau bisa tembakan dari luar kotak penalti itu akan menjadi salah satu opsi PSM untuk mencetak gol ke gawang Persebaya Surabaya. Nah, sementara itu di kubu Persebaya sendiri kita ketahui mereka juga punya pemain-pemain kreatif. Ada Suyamamoto, ada Bruno, ada Kasim Bota yang juga memiliki kecepatan, itu juga memainkan bola tiki taka, istilahnya ya, bola umpan 1-2, dan penguasaan bola, ball position dari Persebaya ini cukup baik. Selalu melakukan penguasaan, mengepung area pertahanan tim lawan, dan kemungkinan Usnu Nawawi sebagai caretaker pelatih sementara ya dari
Persebaya ini akan tetap memanfaatkan hal serupa, mengurung pertahanan dari PSM Makassar. Namun perlu diingat taktikal yang digunakan oleh Persebaya ini, yang biasanya digunakan oleh Persebaya ini adalah taktikal yang paling disenangi oleh Tapares, sebab tim yang banyak mengandalkan penguasaan bola, banyak melakukan serangan, tusukan, lebih bermain ofensif itu menjadi makanan empuk untuk skema serangan balik yang biasanya, bukan lagi biasa, yang selalu diterapkan oleh PSM Makassar. Tentu Persebaya harus waspada, harus melihat jangan banyak melakukan kesalahan ketika mereka melakukan serangan. Tentu ketika bola direbut, PSM pasti akan dengan cepat melakukan perpindahan bola dari kaki satu pemain ke pemain lainnya. Bahkan hanya 2-3 sentuhan dari bola di lini belakang bisa langsung sampai ke lini depan dan mengancam gawang tim lawan. Biasanya begitu yang diterapkan oleh PSM Makassar ketika menghadapi tim-tim yang kuat, yang bermain dengan gaya ofensif. Itu terlihat musim lalu saat PSM mampu meraih kemenangan 0-1 di markas Persebaya Surabaya. Apakah kemenangan PSM ini kembali bisa berulang? Ataukah Persebaya menjaga rekor kemenangan beruntun mereka? Kita akan saksikan tentunya di laga pekan ke-9 Liga 1 yang akan berlangsung Jumat 18 Agustus pukul 4 sore nanti. Oke, Tribuners, mungkin sekian dulu untuk preview laga kali ini. Tetap dukung tim kebanggaan kalian, utamanya PSM Makassar. Fans dari PSM berharap bahwa PSM bisa kembali bangkit agar meramaikan kembali persaingan di papan atas dan mengulang kesuksesan sebagai juara pada musim lalu. Dan demikianlah untuk preview pertandingan kali ini. Semoga apa yang kami sajikan ini bisa menambah atau memberikan gambaran kepada Tribuners terkait jalannya pertandingan antara Persebaya menghadapi PSM Makassar. Dan kita tunggu saja siapa yang akan keluar sebagai pemenangnya, dan saksikan preview pertandingan PSM Makassar berikutnya melalui channel Tribun PSM Makassar dan juga channel YouTube Tribun Timur. Sekian untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Jumpa lagi di preview laga PSM Makassar. Saat ini PSM tentu masih berlaga di kompetisi Liga 1 Indonesia musim 2023-2024 dan sudah memasuki pekan ke-9, di mana skuad Juku Eja, skuad asuhan Bernardo Tapares akan melakoni partai tandang menghadapi Persebaya Surabaya Jumat 18 Agustus 2023, kick off pukul 4 sore, dan pertandingan akan dimainkan di markas Persebaya tentunya sebagai tuan rumah di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Nah, tentu pertandingan ini akan menjadi partai yang begitu menegangkan ya, apalagi duel antar kedua tim. Ini adalah tim era perserikatan dan kami memprediksi pertandingan akan berjalan sengit tentunya, Tribuners. Duel klasik, duel dua tim era perserikatan selalu menghadirkan pertandingan-pertandingan yang cukup epik tentunya, karena duel syarat gengsi antara tim besar ini, tim yang dulunya selalu bertemu saat era
kompetisi masih dibagi 2 wilayah, ini selalu ketemu di wilayah timur biasanya. Namun kali ini kompetisi sudah dilebur, pertemuan antara Persebaya dan PSM Makassar di era Liga 1 sudah terjadi beberapa kali. Dan untuk musim ini pertemuan pertama mereka di putaran pertama. Secara posisi di klasemen, dua tim besar, dua tim yang memiliki sejarah, yang memiliki prestasi yang begitu baik di sepak bola Indonesia, harus untuk sementara berada di papan tengah klasemen Liga 1 hingga pekan ke-8. PSM dan Persebaya sama-sama mengoleksi 11 poin sejauh ini. Namun untuk posisi sementara PSM lebih baik, yakni di posisi 10, sementara Persebaya di posisi ke-12 Tribuners. Sehingga partai pekan ke-9 nantinya, pertandingan yang akan berlangsung di GBT ini yang akan dipenuhi oleh puluhan ribu bonek akan berlangsung sengit, sebab kemenangan menjadi target harga mati dari tuan rumah tentunya Persebaya maupun dari PSM Makassar demi memperbaiki posisi mereka di klasemen. Apalagi persaingan di klasemen ini cukup ketat antara peringkat pertama atau posisi pemuncak klasemen dan papan atas tentunya dengan papan tengah itu jarak poinnya itu tidak begitu jauh. Contohnya misalnya pemuncak sekarang Madura United baru mengoleksi 16 poin. Artinya hanya berjarak 5 poin dari PSM maupun Persebaya. Sehingga duel antara Persebaya versus PSM ini diprediksi akan berlangsung sengit. Tentunya kedua tim sudah mempersiapkan strategi terbaik mereka. Hanya saja kabar terbaru baik Persebaya maupun PSM sama-sama dalam kondisi timpang. Artinya ada pemain-pemain inti, pemain-pemain yang biasanya baru main sebagai starter itu kemungkinan harus absen. Apalagi di kubu Persebaya tanpa pelatih kepala ya, setelah Aji Santoso jelas mundur dari pelatihan. Kini Persebaya saat menghadapi PSM nantinya itu dipimpin oleh Uston Nawawi sebagai pelatih caretaker. Sementara itu PSM diprediksi tanpa kapten mereka William Pluim. William Pluim dalam masa persiapan PSM menghadapi Persebaya itu absen selama 3 hari, 3 kali latihan. Tentu ini akan mempengaruhi kestabilan dari skuad PSM karena William Pluim kita ketahui bersama adalah sosok sentral yang bisa mengubah jalannya skema permainan dari PSM Makassar. Dan untuk melihat prediksi dari pertandingan ini Persebaya menghadapi PSM Makassar, kita mulai dulu. Kita lihat dari prediksi susunan pemain kedua tim. Dan Tribuners sudah terlihat di layar kaca atau di monitor para Tribuners. Ini sudah ada prediksi line up dari Persebaya maupun PSM Makassar. Di sisi kiri ada Persebaya Surabaya, sementara sisi kanan ada PSM Makassar. Persebaya dalam 2 laga terakhir mampu memenangkan pertandingan secara beruntun. Meski tanpa Aji Santoso sebagai pelatih kepala mereka, dan skema yang dimainkan adalah skema yang terus berulang, yakni 4-2-3-1 dengan komposisi pemain yang tidak banyak mengalami perubahan. Kita mulai dari skuad Persebaya. Persebaya dengan skema 4-2-3-1 kami memprediksi di posisi kiper Hernando harus absen di laga ini dan kemungkinan akan digantikan oleh Andika. Sementara itu untuk 4 back di belakang, posisi back tengah
Stepanovic akan bertandang dengan Raditya. Kemudian untuk bek kiri ada Repadi Utama. Repadi ini mantan pemain PSM, pemain yang diorbitkan oleh PSM sejak musim 2016 lalu dan membela PSM selama 3 musim sebelum akhirnya melanglang buana di berbagai klub Indonesia. Sekarang membela Persebaya dan selalu menjadi pilihan untuk fullback kiri. Untuk fullback kanan ada Arif, di posisi gelandang bertahan ada Songhui dan Andre akan dipercaya mengawal lini tengah utamanya untuk gelandang petarung, gelandang bertahan. Kemudian ada gelandang tengah Yamamoto tentunya ini menjadi mesin serangan dari Persebaya juga. Sisi kiri, penyerang kiri Bruno dan penyerang kanan Kasim, dan tentunya ujung tombak mereka Paulo Victor. Meskipun kabar terbaru Paulo Victor masih diragukan akan tampil, namun kami memprediksi Persebaya akan mencoba jika Paulo Victor masih bisa dimainkan, dia akan diturunkan tentunya sebagai striker utama. Sementara itu di kanan skuad PSM di bawah asuhan Bernardo Tavares dengan skema andalan mereka 3-5-2. PSM jelang menghadapi Persebaya ini meskipun diprediksi tanpa William Pulih, mereka mendapat amunisi baru. Bukan amunisi baru sih, pemain lama namun kembali kemungkinan akan dimainkan, yakni ada Ananda Rehan. Ananda Rehan ini absen kalau tidak salah 4 atau 3 pertandingannya karena harus mengikuti pendidikan kepolisian. Namun dia mendapat izin untuk membela PSM Makassar, apalagi PSM akan bermain di AFC Cup nanti di playoff menghadapi tim asal Myanmar pada Rabu 23 Agustus, dan laga menghadapi Persebaya Ananda Rehan sudah dipanggil, kemungkinan juga dia akan dimainkan sebagai pemanasan lah agar dia bisa bermain nantinya di AFC Cup. Kita mulai dari posisi penjaga gawang PSM, Resaria Pratama masih menjadi pilihan utama. Kemudian untuk posisi 3 bek sejajar, Saprudin Tahar harus absen akibat kartu merah langsung yang didapatkan di pekan 8 menghadapi Bali United, dan hasil sidang terbaru juga, hasil sidang Komdis PSSI, Saprudin Tahar mendapat sanksi tambahan, yakni larangan 2 kali bertanding. Artinya Saprudin Tahar akan absen di 3 pertandingan plus denda sebesar 10 juta. Ini tentu kerugian bagi PSM. Dan absennya Saprudin Tahar kemungkinan akan diisi posisinya oleh Erwin Gutawa, meskipun PSM masih memiliki beberapa pemain yang menurut para fans PSM patut dicoba. Salah satunya yakni Kike Linares, pemain asing, pemain berpaspor Filipina, asal Spanyol, berpaspor Filipina ini belum mendapatkan kesempatan bermain di Liga 1. Sudah 8 pertandingan, dia harus parkir. Namun kami memprediksi Erwin Gutawa masih akan menjadi pilihan karena ini posisinya adalah di posisi kiri, membutuhkan pemain yang punya mobilitas tinggi. Sementara itu Kike Linares tetap bersama, dia adalah seorang stopper murni. Posisinya itu adalah posisi bek tengah. Dia kemungkinan baru bisa dimainkan ketika Yuran Fernandes absen membela PSM Makassar. Lalu posisi tengah Yuran Fernandes, bek tengah Yance Sayuri, posisi kanan ini juga masih kita prediksi akan menjadi pilihan utama. Lalu kita beralih ke posisi lini tengah PSM. Hadirnya Ananda Rehan, kemungkinan dia akan dimainkan. Lalu ada Akbar Tanjung, kedua pemain ini akan mengisi posisi gelandang bertahan. M. Arpan diplot sebagai gelandang box to box, meskipun ada Kenzo Nambu, pemain yang berstatus sekarang sebagai top skor sementara PSM dengan 4 gol. Namun penampilannya saat menghadapi Bali United ya, atau
ya saat menghadapi uh, Persita kalau tidak salah, PSM mampu menang saat itu dengan skor 0-1 lewat gol Kenzo Nambo, di mana Kenzo bermain sebagai pemain pengganti. Begitupun di laga menghadapi Bali United dia juga bermain sebagai pemain pengganti. Kemungkinan besar saat menghadapi Persebaya dia disiapkan dari bangku cadangan sebagai amunisi tambahan saat PSM memasuki melawan Persebaya dan memasuki babak kedua nantinya. Jadi posisinya akan diambil alih oleh M. Arpan, meskipun M. Arpan kita ketahui di laga menghadapi Bali United harus absen akibat cedera, tapi kondisi terakhir kabar terbarunya M. Arpan sudah siap menghadapi Persebaya. Lalu posisi untuk dua gelandang sayap Yaakob Sayuri dan Saki Asraf kemungkinan akan mengisi posisi tersebut. Dan di lini depan duo striker absennya William Pluim tentu akan membuat Bernardo Tapares mencoba beberapa opsi, dan kami memprediksi opsi yang akan dipilih pertama yakni Everton Nascimento bertandem dengan Ricky Pratama. Meskipun ada Adilson Silva ya, masih ada Dilson, masih ada Andi Harjito, masih ada Donald Bisa, namun penampilan Adilson dalam 3 pertandingan terakhir dipasang sebagai starting masih kurang padu dengan permainan PSM Makassar, sehingga kami memprediksi absennya William Pluim membuat posisi Everton dikembalikan sebagai starter dan dia akan berpasangan dengan Ricky Pratama, salah satu striker muda dari PSM Makassar berusia 20 tahun saat ini. Nah, jika dilihat dari komposisi pemain kedua tim, tentunya ini adalah komposisi ideal bagi Persebaya, sementara bagi PSM Makassar meskipun tanpa Hernando ya di Persebaya. Sementara bagi PSM Makassar ini adalah percobaan pertama musim ini mereka tampil tanpa William Pluim, karena sebelumnya 8 laga sebelumnya William Pluim selalu tampil sebagai starter dan sudah mencetak 1 gol. Meskipun tanpa William Pluim tentu Everton akan lebih banyak berperan, di mana kita ketahui bersama laga terakhir PSM yakni menghadapi Bali United mereka harus kalah dengan skor 3-2. Tapi nilai positifnya adalah meskipun mereka kalah saat bertandang ke markas Bali, mereka PSM mampu unggul dengan 10 pemain lebih dari 60 menit kalau tidak salah. Saat itu Saprudin Tahar harus diganjar kartu merah. Dengan 10 pemain mereka mampu unggul dari Bali United. Dan yang menariknya adalah ada perubahan taktikal. Bukan soal skemanya, tapi cara bermain, cara Bernardo Tapares menginstruksikan para pemain PSM Makassar itu mengalami perubahan di pekan 8. Sebab di pekan pertama hingga pekan ke-7 PSM Makassar lebih banyak bermain long ball. Kalau kita lihat pertandingan PSM sejak pekan pertama hingga pekan ke-7 itu mereka lebih mengandalkan bola-bola panjang dari lini belakang. Dari lini belakang terbenar misalnya saat misalnya Yance Sayuri, Yuran pun demikian, maupun Erwin atau siapapun biasanya yang dipasang sebagai back oleh Bernardo Tapares itu banyak diinstruksikan untuk melempar atau memberikan bola-bola direct pass atau umpan lambung ke depan ketika mereka mendapat bola atau memutus serangan lawan.
Mengapa demikian? Mengapa PSM mengandalkan direct pass? Karena taktik dari Tapares ini yakni mengandalkan counter attack. Mereka mencoba untuk memaksa para pemain lawan untuk menyerang terlebih dahulu, membuka serangan mereka, membuka pertahanan mereka. Terkadang ini yang dimanfaatkan PSM Makassar ketika mereka mampu merebut bola dari upaya serangan lawan. Pemain pertama yang merebut bola bisa langsung menciptakan peluang lewat bola-bola direct pass menuju ke dua pemain yang berada di depan atau dua striker. Itu yang terjadi. Hanya saja dari pekan pertama hingga pekan ketujuh, upaya-upaya direct pass yang dilakukan oleh PSM Makassar ini lebih banyak gagalnya ketimbang keberhasilannya. Sehingga saat menghadapi Bali United terjadi perubahan. Para pemain dari PSM Makassar itu terlihat banyak memainkan bola-bola pendek, umpan 1-2, meskipun ya tipikal skema, prinsip skema dari PSM tetap sama, yakni mengandalkan counter attack dan tidak banyak melakukan penguasaan bola. Ball position PSM masih di angka 30-an% dan itu tidak banyak berubah termasuk saat menghadapi Bali United. Namun secara taktikal ada yang berbeda, di mana para pemain dari PSM Makassar ini berani melakukan umpan-umpan pendek, misalnya dari lini belakang ketika mereka mendapat bola, dikirim dulu ke lini tengah, baru memberikan umpan ke sisi sayap biasanya. Perpindahan bola mereka juga itu biasa berlangsung cepat. Semisal Yakob Sayuri yang berada di posisi ini mendapat penjagaan dari bek lawang, itu bisa langsung melepaskan umpan silang atau memindahkan bola ke sisi kiri. Begitupun sebaliknya, dari sisi kiri bisa langsung ke kanan. Nah, selain itu, umpan-umpan pendek terlihat saat gol PSM Rizky Eka. Kala itu ada upaya dorongan dari pemain dari sisi kiri memberikan umpan silang ke dalam kotak penalti. Ketika ada bola rebound, para pemain PSM Makassar di lini kedua itu sudah siap untuk melepaskan tembakan langsung ke arah gawang tim lawan. Itu tembakan biasa mereka lakukan itu dari luar kotak penalti, dan itu berbuah gol saat menghadapi Bali United. Inilah pola-pola serangan yang akan kemungkinan kembali akan digunakan oleh PSM Makassar saat menghadapi Persebaya di pekan ke-9 nanti, Cireboners. Selain itu, yang akan menjadi problem besar PSM pastinya yakni tanpa William Pluim, akan Tapares harus meramu satu konsep baru dalam membangun serangan, karena biasanya William Pluim itu berfungsi atau bertugas sebagai pemain yang menahan bola, ketika mendapat umpan di area pertahanan lawan, William Pluim itu bisa menahan bola lalu mendelay bola, mencari rekannya yang kosong lalu melepaskan umpan final pass, dan itu
sangat-sangat membahayakan tim lawan. Jadi tanpa William Pluim ada kemungkinan besar Everton lah yang akan bertugas untuk menjemput bola, menahan bola, lalu memberikan umpan-umpan final pass atau ya umpan final pass biasanya ke pemain yang yang kosong, yang tidak mendapatkan penjagaan dari tim lawan. Tapi kemungkinan besar TSM besok kami prediksi lebih banyak mengandalkan counter attack, lalu mengandalkan tembakan-tembakan langsung ketika mendapat peluang. Kalau bisa tembakan dari luar kotak penalti itu akan menjadi salah satu opsi PSM untuk mencetak gol ke gawang Persebaya Surabaya. Nah, sementara itu di kubu Persebaya sendiri kita ketahui mereka juga punya pemain-pemain kreatif. Ada Yamamoto, ada Bruno, ada Kasim Bota yang juga memiliki kecepatan, itu juga memainkan bola tiki taka, istilahnya ya, bola umpan 1-2, dan penguasaan bola, ball position dari Persebaya ini cukup baik. Dia selalu melakukan penguasaan, mengepung area pertahanan tim lawan, dan kemungkinan Usman Nawawi sebagai caretaker pelatih sementara ya dari Persebaya ini akan tetap memanfaatkan hal serupa, mengurung pertahanan dari PSM Makassar. Namun perlu diingat taktikal yang digunakan oleh Persebaya ini, yang biasanya digunakan oleh Persebaya ini adalah taktikal yang paling disenangi oleh Tapares, sebab tim yang banyak mengandalkan penguasaan bola, banyak melakukan serangan, tusukan, lebih bermain ofensif itu menjadi makanan empuk untuk skema serangan balik yang biasanya, bukan lagi biasa, yang selalu diterapkan oleh PSM Makassar. Tentu Persebaya harus waspada, harus melihat jangan banyak melakukan kesalahan ketika mereka melakukan serangan. Tentu ketika bola direbut, PSM pasti akan dengan cepat melakukan perpindahan bola dari kaki satu pemain ke pemain lainnya. Bahkan hanya 2-3 sentuhan dari bola di lini belakang bisa langsung sampai ke lini depan dan mengancam gawang tim lawan. Biasanya begitu yang diterapkan oleh PSM Makassar ketika menghadapi tim-tim yang kuat, yang bermain dengan gaya ofensif. Itu terlihat musim lalu saat PSM mampu meraih kemenangan 0-1 di markas Persebaya Surabaya. Apakah kemenangan PSM ini kembali bisa berulang, ataukah Persebaya menjaga rekor kemenangan beruntun mereka? Kita akan saksikan tentunya di laga pekan ke-9 Liga 1 yang akan berlangsung Jumat 18 Agustus pukul 4 sore nanti. Oke, Tribuners, mungkin sekian dulu untuk preview laga kali ini. Tetap dukung tim kebanggaan kalian, utamanya PSM Makassar. Fans dari PSM berharap bahwa PSM bisa kembali bangkit agar meramaikan kembali persaingan di papan atas dan mengulang kesuksesan sebagai juara pada musim lalu. Dan demikianlah untuk preview pertandingan kali ini. Semoga apa yang kami sajikan ini bisa menambah atau memberikan gambaran kepada Tribuners terkait jalannya pertandingan antara Persebaya menghadapi PSM Makassar. Dan kita tunggu saja siapa yang akan keluar sebagai pemenangnya, dan saksikan preview pertandingan PSM Makassar berikutnya melalui channel Tribun PSM Makassar dan juga channel YouTube Tribun Timur. Sekian untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Jumpa lagi di preview laga PSM Makassar. Saat ini PSM tentu masih berlaga di kompetisi Liga 1 Indonesia musim 2023-2024 dan sudah memasuki pekan ke-9 di mana skuad Juku Eja, skuad asuhan Bernardo Tapares akan melakoni partai tandang menghadapi Persebaya Surabaya Jumat 18 Agustus 2023, kick off pukul 4 sore dan pertandingan akan dimainkan di markas Persebaya tentunya sebagai tuan rumah di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Nah, tentu pertandingan ini akan menjadi partai yang begitu menegangkan ya, apalagi duel antar kedua tim. Ini adalah tim era perserikatan. Dan kami memprediksi pertandingan akan berjalan sengit tentunya, Tribuners. Duel klasik, duel dua tim era perserikatan selalu menghadirkan pertandingan-pertandingan yang cukup epic tentunya, karena duel syarat gengsi antara tim besar ini, tim yang dulunya selalu bertemu saat era kompetisi masih dibagi dua wilayah, ini selalu ketemu di wilayah timur biasanya. Namun kali ini kompetisi sudah dilebur, pertemuan antara Persebaya dan PSM Makassar di era Liga 1 sudah terjadi beberapa kali, dan untuk musim ini pertemuan pertama mereka di putaran pertama. Secara posisi di klasemen, dua tim besar, dua tim yang memiliki sejarah, yang memiliki prestasi yang begitu baik di sepak bola Indonesia, harus untuk sementara berada di papan tengah klasemen Liga 1 hingga pekan ke-8. PSM dan Persebaya sama-sama mengoleksi 11 poin sejauh ini. Namun untuk posisi sementara PSM lebih baik, yakni di posisi 10, sementara Persebaya di posisi ke-12, Tribuners. Sehingga partai pekan ke-9 nantinya, pertandingan yang akan berlangsung di GBT ini yang akan dipenuhi oleh puluhan ribu bonek akan berlangsung sengit, sebab kemenangan menjadi target harga mati dari tuan rumah tentunya Persebaya maupun dari PSM Makassar demi memperbaiki posisi mereka di klasemen. Apalagi persaingan di klasemen ini cukup ketat antara peringkat pertama atau posisi pemuncak klasemen dan papan atas tentunya dengan papan tengah, itu jarak poinnya itu tidak begitu jauh. Contohnya misalnya pemuncak sekarang Madura United baru mengoleksi 16 poin. Artinya hanya berjarak 5 poin dari PSM maupun Persebaya. Sehingga duel antara Persebaya versus PSM ini diprediksi akan berlangsung sengit. Tentunya kedua tim sudah mempersiapkan strategi terbaik mereka. Hanya saja kabar terbaru, baik Persebaya maupun PSM sama-sama dalam kondisi timpang. Artinya ada pemain-pemain inti, pemain-pemain yang biasanya baru main sebagai starter, itu kemungkinan harus absen. Apalagi di kubu Persebaya tanpa pelatih kepala ya, setelah Aji Santoso jelas mundur dari pelatihan. Kini Persebaya saat menghadapi PSM nantinya itu dipimpin oleh Uston Nawawi sebagai pelatih caretaker. Sementara itu PSM diprediksi tanpa kapten mereka, William Pluim. William Pluim dalam masa persiapan PSM menghadapi Persebaya itu absen selama 3 hari, 3 kali latihan. Tentu ini akan mempengaruhi kestabilan dari skuad PSM, karena William Pluim kita ketahui bersama adalah sosok sentral yang bisa mengubah jalannya
skema permainan dari PSM Makassar. Dan untuk melihat prediksi dari pertandingan ini Persebaya menghadapi PSM Makassar, kita mulai dulu. Kita lihat dari prediksi susunan pemain kedua tim. Dan Tribuners sudah terlihat di layar kaca atau di monitor para Tribuners. Ini sudah ada prediksi line up dari Persebaya maupun PSM Makassar. Di sisi kiri ada Persebaya Surabaya, sementara sisi kanan ada PSM Makassar. Persebaya dalam 2 laga terakhir mampu memenangkan pertandingan secara beruntun. Meski tanpa Haji Santoso sebagai pelatih kepala mereka, dan skema yang dimainkan adalah skema yang terus berulang, yakni 4-2-3-1 dengan komposisi pemain yang tidak banyak mengalami perubahan. Kita mulai dari skuad Persebaya. Dengan skema 4-2-3-1 kami memprediksi di posisi kiper Hernando harus absen di laga ini dan kemungkinan akan digantikan oleh Andika. Sementara itu untuk 4 back di belakang, posisi back tengah Stepanovic akan bertandang dengan Raditya. Kemudian untuk back kiri ada Repadi Utama. Repadi ini mantan pemain PSM, pemain yang diorbitkan oleh PSM sejak musim 2016 lalu dan membela PSM selama 3 musim sebelum akhirnya melanglang buana di berbagai klub Indonesia. Sekarang membela Persebaya dan selalu menjadi pilihan untuk fullback kiri. Untuk fullback kanan ada Arif, di posisi gelandang bertahan ada Songwi dan Andre akan dipercaya mengawal lini tengah utamanya untuk gelandang petarung, gelandang bertahan. Kemudian ada gelandang tengah Soya Yamamoto, tentunya ini menjadi mesin serangan dari Persebaya juga. Sisi kiri, penyerang kiri Bruno dan penyerang kanan Kasim, dan tentunya ujung tombak mereka Paulo Victor. Meskipun kabar terbaru Paulo Victor masih diragukan akan tampil, namun kami memprediksi Persebaya akan mencoba jika Paulo Victor masih bisa dimainkan, dia akan diturunkan tentunya sebagai striker utama. Sementara itu di kanan skuad PSM di bawah asuhan Bernardo Tavares dengan skema andalan mereka 3-5-2. PSM jelang menghadapi Persebaya ini meskipun diprediksi tanpa William Pule, mereka mendapat amunisi baru. Bukan amunisi baru sih, pemain lama namun kembali kemungkinan akan dimainkan, yakni ada Ananda Rehan. Ananda Rehan ini absen kalau tidak salah 4 atau 3 pertandingannya karena harus mengikuti pendidikan kepolisian. Namun dia mendapat izin untuk membela PSM Makassar, apalagi PSM akan bermain di AFC Cup nanti di playoff menghadapi tim asal Myanmar pada Rabu 23 Agustus, dan laga menghadapi Persebaya Ananda Rehan sudah dipanggil, kemungkinan juga dia akan dimainkan sebagai pemanasan lah agar dia bisa bermain nantinya di AFC Cup. Kita mulai dari posisi penjaga gawang PSM, Resaria Pratama masih menjadi pilihan utama. Kemudian untuk posisi 3 bek sejajar, Saprudin Tahar harus absen akibat kartu merah langsung yang didapatkan di pekan 8 menghadapi Bali United, dan hasil sidang terbaru juga, hasil sidang Komdis PSSI, Saprudin Tahar mendapat sanksi tambahan, yakni larangan 2 kali bertanding. Artinya Saprudin Tahar akan absen di 3 pertandingan plus denda sebesar 10 juta. Ini tentu kerugian bagi PSM. Dan absennya Saprudin Tahar kemungkinan akan diisi posisinya oleh Erwin Gutawa, meskipun PSM masih memiliki beberapa pemain yang menurut para fans PSM patut dicoba
Salah satunya yakni Kike Linares, pemain asing, pemain berpaspor Filipina, asal Spanyol, berpaspor Filipina ini belum mendapatkan kesempatan bermain di Liga 1. Sudah 8 pertandingan, dia harus parkir. Namun kami memprediksi Erwin Gutau masih akan menjadi pilihan karena ini posisinya adalah di posisi kiri, membutuhkan pemain yang punya mobilitas tinggi. Sementara itu Kike Linares tetap bersama, dia adalah seorang stopper murni. Posisinya itu adalah posisi back tengah. Dia kemungkinan baru bisa dimainkan ketika Yuran Fernandes absen membela PS Makassar. Lalu posisi tengah Yuran Fernandes, back tengah Yance Sayuri, posisi kanan ini juga masih kita prediksi akan menjadi pilihan utama. Lalu kita beralih ke posisi lini tengah PSM, hadirnya Nanda Rehan kemungkinan dia akan dimainkan. Lalu ada Akbar Tanjung, kedua pemain ini akan mengisi posisi gelandang bertahan. M. Arpan diplot sebagai gelandang box to box, meskipun ada Kenzo Namu, pemain yang berstatus sekarang sebagai top skor sementara PSM dengan 4 gol. Namun penampilannya saat menghadapi Bali United ya, atau ya saat menghadapi Persita kalau tidak salah, PSM mampu menang saat itu dengan skor 0-1 lewat gol Kenzo Nambu, di mana Kenzo bermain sebagai pemain pengganti. Begitupun di laga menghadapi Bali United dia juga bermain sebagai pemain pengganti. Kemungkinan besar saat menghadapi Persebaya dia disiapkan dari bangku cadangan sebagai amunisi tambahan saat PSM melawan Persebaya dan memasuki babak kedua nantinya. Jadi posisinya akan diambil alih oleh M. Arpan, meskipun M. Arpan kita ketahui di laga menghadapi Bali United harus absen akibat cedera, tapi kondisi terakhir kabar terbarunya M. Arpan sudah siap menghadapi Persebaya. Lalu posisi untuk dua gelandang sayap Yakub Sayuri dan Saki Asraf kemungkinan akan mengisi posisi tersebut. Dan di lini depan duo striker absennya William Pluim tentu akan membuat Bernardo Tapares mencoba beberapa opsi, dan kami memprediksi opsi yang akan dipilih pertama yakni Everton Nascimento bertandem dengan Ricky Pratama. Meskipun ada Adilson Silva ya, masih ada Dilson, masih ada Andi Harjito, masih ada Donald Bisa. Namun penampilan Adilson dalam 3 pertandingan terakhir dipasang sebagai starting masih kurang padu dengan permainan PS Makassar, sehingga kami memprediksi absennya William Pluim membuat posisi Everton dikembalikan sebagai starter dan dia akan berpasangan dengan Ricky Pratama, salah satu striker muda dari PS Makassar berusia 20 tahun saat ini. Nah, jika dilihat dari komposisi pemain kedua tim, tentunya ini adalah komposisi ideal bagi Persebaya, sementara bagi PSM Makassar meskipun tanpa Hernando ya di Persebaya. Sementara bagi PSM Makassar ini adalah percobaan pertama musim ini mereka tampil tanpa William Pluim, karena sebelumnya 8 laga sebelumnya William Pluim selalu tampil sebagai starter dan sudah mencetak 1 gol. Meskipun tanpa William Pluim tentu Everton akan lebih banyak berperan, di mana kita ketahui bersama laga terakhir PSM yakni menghadapi Bali United mereka harus kalah dengan skor 3-2. Tapi nilai positifnya adalah meskipun mereka kalah saat bertandang ke markas Bali, mereka PSM mampu unggul dengan 10 pemain lebih dari 60 menit kalau tidak salah. Saat itu Saprudin Tahar harus diganjar kartu merah. Dengan 10 pemain mereka mampu unggul dari Bali United. Dan yang menariknya adalah ada perubahan taktikal
bukan soal skemanya, tapi cara bermain, cara Bernardo Tavares menginstruksikan para pemain PSM Makassar itu mengalami perubahan di pekan 8, sebab di pekan pertama hingga pekan ke-7 PSM Makassar lebih banyak bermain long ball. Kalau kita lihat pertandingan PSM sejak pekan pertama hingga pekan ke-7 itu, mereka lebih mengandalkan bola-bola panjang dari lini belakang. Dari lini belakang terbenar, misalnya saat misalnya Yance Sayuri, Yuran pun demikian, maupun Erwin atau siapapun biasanya yang dipasang sebagai back oleh Bernardo Tavares itu banyak diinstruksikan untuk melempar atau memberikan bola-bola direct pass atau umpan lambung ke depan ketika mereka mendapat bola atau memutus serangan lawan. Mengapa demikian? Mengapa PSM mengandalkan direct pass? Karena taktik dari Tavares ini yakni mengandalkan counter attack. Mereka mencoba untuk memaksa para pemain lawan untuk menyerang terlebih dahulu, membuka serangan mereka, membuka pertahanan mereka. Terkadang ini yang dimanfaatkan PSM Makassar ketika mereka mampu merebut bola dari upaya serangan lawan. Pemain pertama yang merebut bola bisa langsung menciptakan peluang lewat bola-bola direct pass menuju ke dua pemain yang berada di depan atau dua striker. Itu yang terjadi. Hanya saja dari pekan pertama hingga pekan ke-7, upaya-upaya direct pass yang dilakukan oleh PSM Makassar ini lebih banyak gagalnya ketimbang keberhasilannya, sehingga saat menghadapi Bali United terjadi perubahan. Para pemain dari PSM Makassar itu terlihat banyak memainkan bola-bola pendek, umpan 1-2, meskipun ya tipikal skema, prinsip skema dari PSM tetap sama, yakni mengandalkan counter attack dan tidak banyak melakukan penguasaan bola. Ball position PSM masih di angka 30-an persen dan itu tidak banyak berubah termasuk saat menghadapi Bali United. Namun secara taktikal ada yang berbeda, di mana para pemain dari PSM Makassar ini berani melakukan umpan-umpan pendek, misalnya dari lini belakang ketika mereka mendapat bola, dikirim dulu ke lini tengah, baru memberikan umpan ke sisi sayap. Biasanya perpindahan bola mereka juga itu biasa berlangsung cepat. Semisal Yakob Sayuri yang berada di posisi ini mendapat penjagaan dari back lawang, itu bisa langsung melepaskan umpan silang atau memindahkan bola ke sisi kiri. Begitupun sebaliknya, dari sisi kiri bisa langsung ke kanan. Nah, selain itu, umpan-umpan pendek terlihat saat gol PSM Rizky Eka. Kala itu ada upaya dorongan dari pemain dari sisi kiri memberikan umpan silang ke dalam kotak penalti. Ketika ada bola rebound, para pemain
PSM Makassar di lini kedua itu sudah siap untuk melepaskan tembakan langsung ke arah gawang tim lawan. Itu tembakan biasa mereka lakukan itu dari luar kotak penalti, dan itu berbuah gol saat menghadapi Bali United. Inilah pola-pola serangan yang akan kemungkinan kembali akan digunakan oleh PSM Makassar saat menghadapi Persebaya di pekan ke-9 nanti, Tribuners. Selain itu, yang akan menjadi problem besar PSM pastinya yakni tanpa William Pluim akan Tapares harus meramu satu konsep baru dalam membangun serangan, karena biasanya William Pluim itu berfungsi atau bertugas sebagai pemain yang menahan bola, ketika mendapat umpan di area pertahanan lawan, William Pluim itu bisa menahan bola, lalu mendelay bola, mencari rekannya yang kosong, lalu melepaskan umpan final pass, dan itu sangat-sangat membahayakan tim lawan. Jadi tanpa William Pluim ada kemungkinan besar Everton lah yang akan bertugas untuk menjemput bola, menahan bola, lalu memberikan umpan-umpan final pass atau umpan final pass biasanya ke pemain yang yang kosong, yang tidak mendapatkan penjagaan dari tim lawan. Tapi kemungkinan besar TSM besok kami prediksi lebih banyak mengandalkan counter attack, lalu mengandalkan tembakan-tembakan langsung ketika mendapat peluang. Kalau bisa tembakan dari luar kotak penalti itu akan menjadi salah satu opsi PSM untuk mencetak gol ke gawang Persebaya Surabaya. Nah, sementara itu di kubu Persebaya sendiri kita ketahui mereka juga punya pemain-pemain kreatif. Ada Suyamamoto, ada Bruno, ada Kasim Bota yang juga memiliki kecepatan, itu juga memainkan bola tiki taka, istilahnya ya, bola umpan 1-2, dan penguasaan bola, ball position dari Persebaya ini cukup baik. Dia selalu melakukan penguasaan, mengepung area pertahanan tim lawan, dan kemungkinan Usnu Nawawi sebagai caretaker pelatih sementara ya dari Persebaya ini akan tetap memanfaatkan hal serupa, mengurung pertahanan dari PSM Makassar. Namun perlu diingat taktikal yang digunakan oleh Persebaya ini, yang biasanya digunakan oleh Persebaya ini adalah taktikal yang paling disenangi oleh Tapares, sebab tim yang banyak mengandalkan penguasaan bola, banyak melakukan serangan, tusukan, lebih bermain ofensif, itu menjadi makanan empuk untuk skema serangan balik yang biasanya, bukan lagi biasa, yang selalu diterapkan oleh PSM Makassar. Tentu Persebaya harus waspada, harus melihat jangan banyak melakukan kesalahan ketika mereka melakukan serangan. Tentu ketika bola direbut, PSM pasti akan dengan cepat melakukan perpindahan bola dari kaki satu pemain ke pemain lainnya. Bahkan hanya 2-3 sentuhan dari bola di lini belakang bisa langsung sampai ke lini depan dan mengancam gawang tim lawan. Biasanya begitu yang diterapkan oleh PSM Makassar ketika menghadapi tim-tim yang kuat, yang bermain dengan gaya ofensif. Itu terlihat musim lalu saat PSM mampu meraih kemenangan 0-1 di markas Persebaya Surabaya. Apakah kemenangan PSM ini kembali bisa berulang, ataukah Persebaya menjaga rekor kemenangan beruntun mereka? Kita akan saksikan
tentunya di laga pekan ke-9 Liga 1 yang akan berlangsung Jumat 18 Agustus pukul 4 sore nanti. Oke, Tribuners, mungkin sekian dulu untuk preview laga kali ini. Tetap dukung tim kebanggaan kalian, utamanya PSM Makassar. Fans dari PSM berharap bahwa PSM bisa kembali bangkit agar meramaikan kembali persaingan di papan atas dan mengulang kesuksesan sebagai juara pada musim lalu. Dan demikianlah untuk preview pertandingan kali ini. Semoga apa yang kami sajikan ini bisa menambah atau memberikan gambaran kepada Tribuners terkait jalannya pertandingan antara Persebaya menghadapi PSM Makassar. Dan kita tunggu saja siapa yang akan keluar sebagai pemenangnya, dan saksikan preview pertandingan PSM Makassar berikutnya melalui channel Tribun PSM Makassar dan juga channel YouTube Tribun Timur. Sekian untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Jumpa lagi di preview laga PSM Makassar. Saat ini PSM tentu masih berlaga di kompetisi Liga 1 Indonesia musim 2023-2024 dan sudah memasuki pekan ke-9, di mana skuad Juku Eja, skuad asuhan Bernardo Tapares akan melakoni partai tandang menghadapi Persebaya Surabaya Jumat 18 Agustus 2023, kick off pukul 4 sore, dan pertandingan akan dimainkan di markas Persebaya tentunya sebagai tuan rumah di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Nah, tentu pertandingan ini akan menjadi partai yang begitu menegangkan ya, apalagi duel antar kedua tim. Ini adalah tim era perserikatan dan kami memprediksi pertandingan akan berjalan sengit tentunya, Tribuners. Duel klasik, duel dua tim era perserikatan selalu menghadirkan pertandingan-pertandingan yang cukup epik tentunya, karena duel syarat gengsi antara tim besar ini, tim yang dulunya selalu bertemu saat era kompetisi masih dibagi dua wilayah, ini selalu ketemu di wilayah timur biasanya. Namun kali ini kompetisi sudah dilebur, pertemuan antara Persebaya dan PSM Makassar di era Liga 1 sudah terjadi beberapa kali. Dan untuk musim ini pertemuan pertama mereka di putaran pertama. Secara posisi di klasemen, dua tim besar, dua tim yang memiliki sejarah, yang memiliki prestasi yang begitu baik di sepak bola Indonesia, harus untuk sementara berada di papan tengah klasemen Liga 1 hingga pekan ke-8. PSM dan Persebaya sama-sama mengoleksi 11 poin sejauh ini. Namun untuk posisi sementara PSM lebih baik, yakni di posisi 10, sementara Persebaya di posisi ke-12, Tribuners. Sehingga partai pekan ke-9 nantinya, pertandingan yang akan berlangsung di GBT ini yang akan dipenuhi oleh puluhan ribu bonek akan berlangsung sengit, sebab kemenangan menjadi target harga mati dari tuan rumah tentunya Persebaya maupun dari PSM Makassar demi memperbaiki posisi mereka di klasemen. Apalagi persaingan di klasemen ini cukup ketat antara peringkat pertama atau posisi pemuncak klasemen dan papan atas tentunya dengan papan tengah, itu jarak poinnya itu tidak begitu jauh. Contohnya misalnya
pemuncak sekarang Madura United baru mengoleksi 16 poin. Artinya hanya berjarak 5 poin dari PSM maupun Persebaya. Sehingga duel antara Persebaya versus PSM ini diprediksi akan berlangsung sengit. Tentunya kedua tim sudah mempersiapkan strategi terbaik mereka. Hanya saja kabar terbaru baik Persebaya maupun PSM sama-sama dalam kondisi timpang. Artinya ada pemain-pemain inti, pemain-pemain yang biasanya baru main sebagai starter itu kemungkinan harus absen. Apalagi di kubu Persebaya tanpa pelatih kepala ya, setelah Aji Santoso jelas mundur dari pelatihan. Kini Persebaya saat menghadapi PSM nantinya itu dipimpin oleh Uston Nawawi sebagai pelatih caretaker. Sementara itu PSM diprediksi tanpa kapten mereka, William Pluim. William Pluim dalam masa persiapan PSM menghadapi Persebaya itu absen selama 3 hari, 3 kali latihan. Tentu ini akan mempengaruhi kestabilan dari skuad PSM karena William Pluim kita ketahui bersama adalah sosok sentral yang bisa mengubah jalannya skema permainan dari PSM Makassar. Dan untuk melihat prediksi dari pertandingan ini Persebaya menghadapi PSM Makassar, kita mulai dulu. Kita lihat dari prediksi susunan pemain kedua tim. Dan Tribuners sudah terlihat di layar kaca atau di monitor para Tribuners. Ini sudah ada prediksi line up dari Persebaya maupun PSM Makassar. Di sisi kiri ada Persebaya Surabaya, sementara sisi kanan ada PSM Makassar. Persebaya dalam 2 laga terakhir mampu memenangkan pertandingan secara beruntun. Meski tanpa Aji Santoso sebagai pelatih kepala mereka, dan skema yang dimainkan adalah skema yang terus berulang, yakni 4-2-3-1 dengan komposisi pemain yang tidak banyak mengalami perubahan. Kita mulai dari skuad Persebaya. Dengan skema 4-2-3-1 kami memprediksi di posisi kiper Hernando harus absen di laga ini dan kemungkinan akan digantikan oleh Andika. Sementara itu untuk 4 back di belakang, posisi back tengah Stepanovic akan bertandang dengan Raditya. Kemudian untuk back kiri ada Repadi Utama. Repadi ini mantan pemain PSM, pemain yang diorbitkan oleh PSM sejak musim 2016 lalu dan membela PSM selama 3 musim sebelum akhirnya melanglang buana di berbagai klub Indonesia. Sekarang membela Persebaya dan selalu menjadi pilihan untuk fullback kiri. Untuk fullback kanan ada Arif, di posisi gelandang bertahan ada Songwi dan Andre akan dipercaya mengawal lini tengah utamanya untuk gelandang petarung, gelandang bertahan. Kemudian ada gelandang tengah Soya Yamamoto, tentunya ini menjadi mesin serangan dari Persebaya juga. Sisi kiri, penyerang kiri Bruno dan penyerang kanan Kasim, dan tentunya ujung tombak mereka Paulo Victor. Meskipun kabar terbaru Paulo Victor masih diragukan akan tampil, namun kami memprediksi Persebaya akan mencoba jika Paulo Victor masih bisa dimainkan, dia akan diturunkan tentunya sebagai striker utama. Sementara itu di kanan skuad PSM di bawah asuhan Bernardo Tavares dengan skema andalan mereka 3-5-2. PSM jelang menghadapi Persebaya ini meskipun diprediksi tanpa William Pluim, mereka mendapat amunisi baru. Bukan amunisi baru sih, pemain lama namun kembali kemungkinan akan dimainkan
yakni ada Ananda Rehan. Ananda Rehan ini absen kalau tidak salah 4 atau 3 pertandingan ya, karena harus mengikuti pendidikan kepolisian. Namun dia mendapat izin untuk membela PSM Makassar, apalagi PSM akan bermain di AFC Cup nanti di playoff menghadapi tim asal Myanmar pada 23 Rabu 23 Agustus, dan laga menghadapi Persebaya. Ananda Rehan sudah dipanggil, kemungkinan juga dia akan dimainkan sebagai pemanasan lah agar dia bisa bermain nantinya di AFC Cup. Kita mulai dari posisi penjaga gawang PSM. Resaria Pratama masih menjadi pilihan utama. Kemudian untuk posisi 3 bek sejajar, Saprudin Tahar harus absen akibat kartu merah langsung yang didapatkan di pekan 8 menghadapi Bali United. Dan hasil sidang terbaru juga, hasil sidang Komdis ya, Komdis PSSI, Saprudin Tahar mendapat sanksi tambahan, yakni larangan 2 kali bertanding. Artinya Saprudin Tahar akan absen di 3 pertandingan plus denda sebesar 10 juta. Ini tentu kerugian bagi PSM. Dan absennya Saprudin Tahar kemungkinan akan diisi posisinya oleh Erwin Gutawa, meskipun PSM masih memiliki beberapa pemain yang menurut para fans PSM patut dicoba. Salah satunya yakni Kike Linares, pemain asing, pemain berpaspor Filipina, asal Spanyol, berpaspor Filipina, ini belum mendapatkan kesempatan bermain di Liga 1. Sudah 8 pertandingan, dia harus parkir. Namun kami memprediksi Erwin Gutau masih akan menjadi pilihan karena ini posisinya adalah di posisi kiri, membutuhkan pemain yang punya mobilitas tinggi. Sementara itu Kiki Linares tetap bersama, dia adalah seorang stopper murni. Posisinya itu adalah posisi bek tengah. Dia kemungkinan baru bisa dimainkan ketika Yuran Fernandes absen membela PSM Makassar. Lalu posisi tengah Yuran Fernandes, bek tengah. Yance Sayuri posisi kanan, ini juga masih kita prediksi akan menjadi pilihan utama. Lalu kita beralih ke posisi lini tengah PSM. Hadirnya Ananda Rehan, kemungkinan dia akan dimainkan. Lalu ada Akbar Tanjung. Kedua pemain ini akan mengisi posisi gelandang bertahan. M. Arpan diplot sebagai gelandang box to box, meskipun ada Kenzo Namu, pemain yang berstatus sekarang sebagai top skor sementara PSM dengan 4 gol. Namun penampilannya saat menghadapi Bali United ya, atau ya saat menghadapi Persita kalau tidak salah, PSM mampu menang saat itu dengan skor 0-1 lewat gol Kenzo Nambu, di mana Kenzo bermain sebagai pemain pengganti. Begitupun di laga menghadapi Bali United, dia juga bermain sebagai pemain pengganti. Kemungkinan besar saat menghadapi Persebaya dia disiapkan dari bangku cadangan sebagai amunisi tambahan saat PSM memasuki melawan Persebaya dan memasuki babak kedua nantinya. Jadi posisinya akan diambil alih oleh M. Arpan. Meskipun M. Arpan kita ketahui di laga menghadapi Bali United harus absen akibat cedera, tapi kondisi terakhir, kabar terbarunya M. Arpan sudah siap menghadapi Persebaya. Lalu posisi untuk 2 gelandang sayap, Yakob Sayuri dan Saki Asraf kemungkinan akan mengisi posisi tersebut. Dan di lini depan duo striker, absennya William Pluim tentu akan membuat Bernardo Tapares mencoba beberapa opsi, dan kami memprediksi opsi yang akan dipilih pertama yakni Everton Nascimento bertandem dengan Ricky Pratama. Meskipun ada Adilson Silva ya, masih ada Adilson, masih ada Andi Harjito, masih ada Donald Bisa. Namun penampilan Adilson dalam 3 pertandingan terakhir dipasang sebagai starting masih kurang padu dengan permainan PSM Makassar, sehingga kami memprediksi absennya William Pluim membuat posisi Everton dikembalikan sebagai starter
dan dia akan berpasangan dengan Ricky Pratama, salah satu striker muda dari PSM Makassar, berusia 20 tahun saat ini. Nah, jika dilihat dari komposisi pemain kedua tim, tentunya ini adalah komposisi ideal bagi Persebaya, sementara bagi PSM Makassar, meskipun tanpa Hernando ya di Persebaya, sementara bagi PSM Makassar ini adalah percobaan pertama musim ini. Mereka tampil tanpa William Pluim, karena sebelumnya 8 laga sebelumnya William Pluim selalu tampil sebagai starter dan sudah mencetak 1 gol. Meskipun tanpa William Pluim, tentu Everton akan lebih banyak berperan, di mana kita ketahui bersama laga terakhir PSM yakni menghadapi Bali United, mereka harus kalah dengan skor 3-2. Tapi nilai positifnya adalah meskipun mereka kalah saat bertandang ke markas Bali, mereka PSM mampu unggul dengan 10 pemain lebih dari 60 menit kalau tidak salah. Saat itu Saprudin Tahar harus diganjar kartu merah. Dengan 10 pemain mereka mampu unggul dari Bali United. Dan yang menariknya adalah ada perubahan taktikal, bukan soal skemanya, tapi cara bermain, cara Bernardo Tapares menginstruksikan para pemain PSM Makassar itu mengalami perubahan di pekan 8. Sebab di pekan pertama hingga pekan ke-7 PSM Makassar lebih banyak bermain long ball. Kalau kita lihat pertandingan PSM sejak pekan pertama hingga pekan ke-7 itu, mereka lebih mengandalkan bola-bola panjang dari lini belakang. Dari lini belakang terbenar, misalnya saat misalnya Yance Sayuri, Yuran pun demikian, maupun Erwin atau siapapun biasanya yang dipasang sebagai back oleh Bernardo Tapares itu banyak diinstruksikan untuk melempar atau memberikan bola-bola direct pass atau umpan lambung ke depan ketika mereka mendapat bola atau memutus serangan lawan. Mengapa demikian? Mengapa PSM mengandalkan direct pass? Karena taktik dari Tapares ini yakni mengandalkan counter attack. Mereka mencoba untuk memaksa para pemain lawan untuk menyerang terlebih dahulu, membuka serangan mereka, membuka pertahanan mereka. Terkadang ini yang dimanfaatkan PSM Makassar ketika mereka mampu merebut bola dari upaya serangan lawan. Pemain pertama yang merebut bola bisa langsung menciptakan peluang lewat bola-bola direct pass menuju ke dua pemain yang berada di depan atau dua striker. Itu yang terjadi. Hanya saja dari pekan pertama hingga pekan ke-7, upaya-upaya direct pass yang dilakukan oleh PSM Makassar ini lebih banyak gagalnya ketimbang keberhasilannya, sehingga saat menghadapi Bali United terjadi perubahan. Para pemain dari PSM Makassar itu terlihat banyak memainkan bola-bola pendek, umpan 1-2, meskipun ya tipikal skema, prinsip skema dari PSM tetap sama, yakni mengandalkan counter attack.
dan tidak banyak melakukan penguasaan bola. Ball possession PSM masih di angka 30-an% dan itu tidak banyak berubah termasuk saat menghadapi Bali United. Namun secara taktikal ada yang berbeda, di mana para pemain dari PSM Makassar ini berani melakukan umpan-umpan pendek, misalnya dari lini belakang ketika mereka mendapat bola, dikirim dulu ke lini tengah, baru memberikan umpan ke sisi sayap biasanya. Perpindahan bola mereka juga itu biasa berlangsung cepat. Semisal Yakob Sayuri yang berada di posisi ini mendapat penjagaan dari bek lawang, itu bisa langsung melepaskan umpan silang atau memindahkan bola ke sisi kiri. Begitupun sebaliknya, dari sisi kiri bisa langsung ke kanan. Nah, selain itu, umpan-umpan pendek terlihat saat gol PSM Rizky Eka. Kala itu ada upaya dorongan dari pemain dari sisi kiri memberikan umpan silang ke dalam kotak penalti. Ketika ada bola rebound, para pemain PSM Makassar di lini kedua itu sudah siap untuk melepaskan tembakan langsung ke arah gawang tim lawan. Itu tembakan biasa mereka lakukan itu dari luar kotak penalti, dan itu berbuah gol saat menghadapi Bali United. Inilah pola-pola serangan yang akan kemungkinan kembali akan digunakan oleh PSM Makassar saat menghadapi Persebaya di pekan ke-9 nanti, Cireboners. Selain itu, yang akan menjadi problem besar PSM pastinya yakni tanpa William Pluim akan Tapares harus meramu satu konsep baru dalam membangun serangan, karena biasanya William Pluim itu berfungsi atau bertugas sebagai pemain yang menahan bola, ketika mendapat umpan di area pertahanan lawan, William Pluim itu bisa menahan bola, lalu mendelay bola, mencari rekannya yang kosong, lalu melepaskan umpan final pass, dan itu sangat-sangat membahayakan tim lawan. Jadi tanpa William Pluim ada kemungkinan besar Everton lah yang akan bertugas untuk menjemput bola, menahan bola, lalu memberikan umpan-umpan final pass atau umpan final pass biasanya ke pemain yang yang kosong, yang tidak mendapatkan penjagaan dari tim lawan. Tapi kemungkinan besar TSM besok kami prediksi lebih banyak mengandalkan counter attack, lalu mengandalkan tembakan-tembakan langsung ketika mendapat peluang. Kalau bisa tembakan dari luar kotak penalti itu akan menjadi salah satu opsi PSM untuk mencetak gol ke gawang Persebaya Surabaya. Nah, sementara itu di kubu Persebaya sendiri kita ketahui mereka juga punya pemain-pemain kreatif. Ada Soyamamoto, ada Bruno, ada Kasim Bota yang juga memiliki kecepatan, itu juga memainkan bola tiki taka, istilahnya ya, bola umpan 1-2, dan penguasaan bola, ball position dari Persebaya ini cukup baik. Dia selalu melakukan penguasaan, mengepung area pertahanan tim lawan, dan kemungkinan Usnun Nawawi sebagai caretaker pelatih sementara ya dari Persebaya ini akan tetap memanfaatkan hal serupa, mengurung pertahanan dari PSM Makassar. Namun perlu diingat
taktikal yang digunakan oleh Persebaya ini, yang biasanya digunakan oleh Persebaya ini adalah taktikal yang paling disenangi oleh Tapares, sebab tim yang banyak mengandalkan penguasaan bola, banyak melakukan serangan, tusukan, lebih bermain ofensif itu menjadi makanan empuk untuk skema serangan balik yang biasanya, bukan lagi biasa, yang selalu diterapkan oleh PSM Makassar. Tentu Persebaya harus waspada, harus melihat jangan banyak melakukan kesalahan ketika mereka melakukan serangan. Tentu ketika bola direbut, PSM pasti akan dengan cepat melakukan perpindahan bola dari kaki satu pemain ke pemain lainnya. Bahkan hanya 2-3 sentuhan dari bola di lini belakang bisa langsung sampai ke lini depan dan mengancam gawang tim lawan. Biasanya begitu yang diterapkan oleh PSM Makassar ketika menghadapi tim-tim yang kuat, yang bermain dengan gaya ofensif. Itu terlihat musim lalu saat PSM mampu meraih kemenangan 0-1 di markas Persebaya Surabaya. Apakah kemenangan PSM ini kembali bisa berulang, ataukah Persebaya menjaga rekor kemenangan beruntun mereka? Kita akan saksikan tentunya di laga pekan ke-9 Liga 1 yang akan berlangsung Jumat 18 Agustus pukul 4 sore nanti. Oke, Tribuners, mungkin sekian dulu untuk preview laga kali ini. Tetap dukung tim kebanggaan kalian, utamanya PSM Makassar. Fans dari PSM berharap bahwa PSM bisa kembali bangkit agar meramaikan kembali persaingan di papan atas dan mengulang kesuksesan sebagai juara pada musim lalu. Dan demikianlah untuk preview pertandingan kali ini. Semoga apa yang kami sajikan ini bisa menambah atau memberikan gambaran kepada Tribuners terkait jalannya pertandingan antara Persebaya menghadapi PSM Makassar. Dan kita tunggu saja siapa yang akan keluar sebagai pemenangnya, dan saksikan preview pertandingan PSM Makassar berikutnya melalui channel Tribun PSM Makassar dan juga channel YouTube Tribun Timur. Sekian untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Jumpa lagi di preview laga PSM Makassar. Saat ini PSM tentu masih berlaga di kompetisi Liga 1 Indonesia musim 2023-2024 dan sudah memasuki pekan ke-9, di mana skuad Jukueja, skuad asuhan Bernardo Tapares akan melakoni partai tandang menghadapi Persebaya Surabaya Jumat 18 Agustus 2023, kick off pukul 4 sore, dan pertandingan akan dimainkan di markas Persebaya tentunya sebagai tuan rumah di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Nah, tentu pertandingan ini akan menjadi partai yang begitu menegangkan ya, apalagi duel antar kedua tim. Ini adalah tim era perserikatan dan kami memprediksi pertandingan akan berjalan sengit tentunya, Tribuners. Duel klasik, duel dua tim era perserikatan selalu menghadirkan pertandingan-pertandingan yang cukup epik tentunya, karena duel syarat gengsi antara tim besar ini, tim yang dulunya selalu bertemu saat era kompetisi masih dibagi dua wilayah, ini selalu ketemu di wilayah timur biasanya. Namun kali ini kompetisi sudah dilebur
pertemuan antara Persebaya dan PSM Makassar di era Liga 1 sudah terjadi beberapa kali. Dan untuk musim ini pertemuan pertama mereka di putaran pertama. Secara posisi di klasemen, dua tim besar, dua tim yang memiliki sejarah, yang memiliki prestasi yang begitu baik di sepak bola Indonesia, harus untuk sementara berada di papan tengah klasemen Liga 1 hingga pekan ke-8. PSM dan Persebaya sama-sama mengoleksi 11 poin sejauh ini. Namun untuk posisi sementara PSM lebih baik, yakni di posisi 10, sementara Persebaya di posisi ke-12 Tribuners. Sehingga partai pekan ke-9 nantinya, pertandingan yang akan berlangsung di GBT ini yang akan dipenuhi oleh puluhan ribu bonek akan berlangsung sengit, sebab kemenangan menjadi target harga mati dari tuan rumah tentunya Persebaya maupun dari PSM Makassar demi memperbaiki posisi mereka di klasemen. Apalagi persaingan di klasemen ini cukup ketat antara peringkat pertama atau posisi pemuncak klasemen dan papan atas tentunya dengan papan tengah itu jarak poinnya itu tidak begitu jauh. Contohnya misalnya pemuncak sekarang Madura United baru mengoleksi 16 poin. Artinya hanya berjarak 5 poin dari PSM maupun Persebaya. Sehingga duel antara Persebaya versus PSM ini diprediksi akan berlangsung sengit. Tentunya kedua tim sudah mempersiapkan strategi terbaik mereka. Hanya saja kabar terbaru baik Persebaya maupun PSM sama-sama dalam kondisi timpang. Artinya ada pemain-pemain inti, pemain-pemain yang biasanya baru main sebagai starter itu kemungkinan harus absen. Apalagi di kubu Persebaya tanpa pelatih kepala ya, setelah Aji Santoso jelas mundur dari pelatihan. Kini Persebaya saat menghadapi PSM nantinya itu dipimpin oleh Uston Nawawi sebagai pelatih caretaker. Sementara itu PSM diprediksi tanpa kapten mereka William Pluim. William Pluim dalam masa persiapan PSM menghadapi Persebaya itu absen selama 3 hari, 3 kali latihan. Tentu ini akan mempengaruhi kestabilan dari skuad PSM karena William Pluim kita ketahui bersama adalah sosok sentral yang bisa mengubah jalannya skema permainan dari PSM Makassar. Dan untuk melihat prediksi dari pertandingan ini Persebaya menghadapi PSM Makassar, kita mulai dulu. Kita lihat dari prediksi susunan pemain kedua tim. Dan Tribuners sudah terlihat di layar kaca atau di monitor para Tribuners. Ini sudah ada prediksi line up dari Persebaya maupun PSM Makassar. Di sisi kiri ada Persebaya Surabaya, sementara sisi kanan ada PSM Makassar. Persebaya dalam 2 laga terakhir mampu memenangkan pertandingan secara beruntun. Meski tanpa Aji Santoso sebagai pelatih kepala mereka, dan skema yang dimainkan adalah skema yang terus berulang, yakni 4-2-3-1 dengan komposisi pemain yang tidak banyak mengalami perubahan. Kita mulai dari skuad Persebaya. Dengan skema 4-2-3-1 kami memprediksi di posisi kiper Hernando harus absen di laga ini dan kemungkinan akan digantikan oleh Andika. Sementara itu untuk 4 back di belakang, posisi back tengah Stepanovic akan bertandang dengan Raditya. Kemudian untuk back kiri ada Repadi Utama. Repadi ini mantan pemain PSM
pemain yang diorbitkan oleh PSM sejak musim 2016 lalu dan membela PSM selama 3 musim sebelum akhirnya melanglang buana di berbagai klub Indonesia. Sekarang membela Persebaya dan selalu menjadi pilihan untuk fullback kiri. Untuk fullback kanan ada Arif, di posisi gelandang bertahan ada Song Hui dan Andre akan dipercaya mengawal lini tengah utamanya untuk gelandang petarung, gelandang bertahan. Kemudian ada gelandang tengah Yamamoto, Yamamoto tentunya ini menjadi mesin serangan dari Persebaya juga. Sisi kiri, penyerang kiri Bruno dan penyerang kanan Kasim, dan tentunya ujung tombak mereka Paulo Victor. Meskipun kabar terbaru Paulo Victor masih diragukan akan tampil, namun kami memprediksi Persebaya akan mencoba jika Paulo Victor masih bisa dimainkan, dia akan diturunkan tentunya sebagai striker utama. Sementara itu di kanan skuad PSM di bawah asuhan Bernardo Tavares dengan skema andalan mereka 3-5-2. PSM jelang menghadapi Persebaya ini meskipun diprediksi tanpa William Pluim, mereka mendapat amunisi baru. Bukan amunisi baru sih, pemain lama namun kembali kemungkinan akan dimainkan, yakni ada Ananda Rehan. Ananda Rehan ini absen kalau tidak salah 4 atau 3 pertandingan ya, karena harus mengikuti pendidikan kepolisian. Namun dia mendapat izin untuk membela PSM Makassar, apalagi PSM akan bermain di AFC Cup nanti di playoff menghadapi tim asal Myanmar pada Rabu 23 Agustus, dan laga menghadapi Persebaya Ananda Rehan sudah dipanggil, kemungkinan juga dia akan dimainkan sebagai pemanasan lah agar dia bisa bermain nantinya di AFC Cup. Kita mulai dari posisi penjaga gawang PSM, Resaria Pratama masih menjadi pilihan utama. Kemudian untuk posisi 3 bek sejajar, Saprudin Tahar harus absen akibat kartu merah langsung yang didapatkan di pekan 8 menghadapi Bali United, dan hasil sidang terbaru juga, hasil sidang Komdis ya, Komdis PSSI, Saprudin Tahar mendapat sanksi tambahan, yakni larangan 2 kali bertanding. Artinya Saprudin Tahar akan absen di 3 pertandingan plus denda sebesar 10 juta. Ini tentu kerugian bagi PSM. Dan absennya Saprudin Tahar kemungkinan akan diisi posisinya oleh Erwin Gutawa, meskipun PSM masih memiliki beberapa pemain yang menurut para fans PSM patut dicoba. Salah satunya yakni Kike Linares, pemain asing, pemain berpaspor Filipina, asal Spanyol, berpaspor Filipina ini belum mendapatkan kesempatan bermain di Liga 1. Sudah 8 pertandingan, dia harus diparkir. Namun kami memprediksi Erwin Gutawa masih akan menjadi pilihan karena ini posisinya adalah di posisi kiri, membutuhkan pemain yang punya mobilitas tinggi. Sementara itu Kike Linares tetap bersama, dia adalah seorang stopper murni. Posisinya itu adalah posisi bek tengah. Dia kemungkinan baru bisa dimainkan ketika Yuran Fernandes absen membela PSM Makassar. Lalu posisi tengah Yuran Fernandes, bek tengah Yance Sayuri, posisi kanan ini juga masih kita prediksi akan menjadi pilihan utama. Lalu kita beralih ke posisi lini tengah PSM. Hadirnya Ananda Rehan, kemungkinan dia akan dimainkan. Lalu ada Akbar Tanjung, kedua pemain ini akan mengisi posisi gelandang bertahan. M. Arpan diplot sebagai gelandang box to box, meskipun ada Kenzo Namu, pemain yang berstatus sekarang sebagai top skor sementara PSM dengan 4 gol. Namun penampilannya saat menghadapi Bali United ya, atau ya saat menghadapi Persita kalau tidak salah, PSM mampu menang.
saat itu dengan skor 0-1 lewat gol Kenzo Nambu, di mana Kenzo bermain sebagai pemain pengganti. Begitupun di laga menghadapi Bali United dia juga bermain sebagai pemain pengganti. Kemungkinan besar saat menghadapi Persebaya dia disiapkan dari bangku cadangan sebagai amunisi tambahan saat PSM memasuki melawan Persebaya dan memasuki babak kedua nantinya. Jadi posisinya akan diambil alih oleh M. Arpan, meskipun M. Arpan kita ketahui di laga menghadapi Bali United harus absen akibat cedera, tapi kondisi terakhir kabar terbarunya M. Arpan sudah siap menghadapi Persebaya. Lalu posisi untuk dua gelandang sayap Yaakob Sayuri dan Saki Asraf kemungkinan akan mengisi posisi tersebut. Dan di lini depan duo striker absennya William Pluim tentu akan membuat Bernardo Tapares mencoba beberapa opsi, dan kami memprediksi opsi yang akan dipilih pertama yakni Everton Nascimento bertandem dengan Ricky Pratama. Meskipun ada Adilson Silva ya, masih ada Dilson, masih ada Andi Harjito, masih ada Donald Bisa, namun penampilan Adilson dalam 3 pertandingan terakhir dipasang sebagai starting masih kurang padu dengan permainan PSM Makassar, sehingga kami memprediksi absennya William Pluim membuat posisi Everton dikembalikan sebagai starter dan dia akan berpasangan dengan Ricky Pratama, salah satu striker muda dari PSM Makassar berusia 20 tahun saat ini. Nah, jika dilihat dari komposisi pemain kedua tim, tentunya ini adalah komposisi ideal bagi Persebaya, sementara bagi PSM Makassar meskipun tanpa Hernando ya di Persebaya. Sementara bagi PSM Makassar ini adalah percobaan pertama musim ini mereka tampil tanpa William Pluim, karena sebelumnya 8 laga sebelumnya William Pluim selalu tampil sebagai starter dan sudah mencetak 1 gol. Meskipun tanpa William Pluim, tentu Everton akan lebih banyak berperan, di mana kita ketahui bersama laga terakhir PSM yakni menghadapi Bali United mereka harus kalah dengan skor 3-2, tapi nilai positifnya adalah meskipun mereka kalah saat bertandang ke markas Bali, mereka PSM mampu unggul dengan 10 pemain lebih dari 60 menit kalau tidak salah. Saat itu Saprudin Tahar harus diganjar kartu merah. Dengan 10 pemain mereka mampu unggul dari Bali United. Dan yang menariknya adalah ada perubahan taktikal. Bukan soal skemanya, tapi cara bermain, cara Bernardo Tapares menginstruksikan para pemain PSM Makassar itu mengalami perubahan di pekan 8, sebab di pekan pertama hingga pekan ke-7 PSM Makassar lebih banyak bermain lombal. Kalau kita lihat pertandingan PSM sejak pekan pertama hingga pekan ke-7 itu mereka lebih mengandalkan bola-bola panjang dari lini belakang. Dari lini belakang terbenar misalnya saat misalnya Yance Sayuri, Yuran pun demikian, maupun Erwin atau siapapun biasanya yang dipasang sebagai back oleh Bernardo Tapares itu banyak diinstruksikan untuk melempar atau memberikan bola-bola direct pass atau umpan lambung ke depan ketika mereka mendapat bola atau memutus serangan lawan. Mengapa demikian? Mengapa PSM mengandalkan direct pass? Karena taktik dari Tapares ini yakni mengandalkan counter attack
mereka mencoba untuk memaksa para pemain lawan untuk menyerang terlebih dahulu, membuka serangan mereka, membuka pertahanan mereka. Terkadang ini yang dimanfaatkan PSM Makassar ketika mereka mampu merebut bola dari upaya serangan lawan. Pemain pertama yang merebut bola bisa langsung menciptakan peluang lewat bola-bola direct pass menuju ke dua pemain yang berada di depan atau dua striker. Itu yang terjadi. Hanya saja dari pekan pertama hingga pekan ketujuh, upaya-upaya direct pass yang dilakukan oleh PSM Makassar ini lebih banyak gagalnya ketimbang keberhasilannya, sehingga saat menghadapi Bali United terjadi perubahan. Para pemain dari PSM Makassar itu terlihat banyak memainkan bola-bola pendek, umpan 1-2, meskipun ya tipikal skema, prinsip skema dari PSM tetap sama, yakni mengandalkan counter attack dan tidak banyak melakukan penguasaan bola. Ball position PSM masih di angka 30-an% dan itu tidak banyak berubah termasuk saat menghadapi Bali United. Namun secara taktikal ada yang berbeda, di mana para pemain dari PSM Makassar ini berani melakukan umpan-umpan pendek, misalnya dari lini belakang ketika mereka mendapat bola, dikirim dulu ke lini tengah, baru memberikan umpan ke sisi sayap biasanya. Perpindahan bola mereka juga itu biasa berlangsung cepat. Semisal Yakob Sayuri yang berada di posisi ini mendapat penjagaan dari bek lawang, itu bisa langsung melepaskan umpan silang atau memindahkan bola ke sisi kiri. Begitupun sebaliknya, dari sisi kiri bisa langsung ke kanan. Nah, selain itu, umpan-umpan pendek terlihat saat gol PSM Rizky Eka. Kala itu ada upaya dorongan dari pemain dari sisi kiri memberikan umpan silang ke dalam kotak penalti. Ketika ada bola rebound, para pemain PSM Makassar di lini kedua itu sudah siap untuk melepaskan tembakan langsung ke arah gawang tim lawan. Itu tembakan biasa mereka lakukan itu dari luar kotak penalti, dan itu berbuah gol saat menghadapi Bali United. Inilah pola-pola serangan yang akan kemungkinan kembali akan digunakan oleh PSM Makassar saat menghadapi Persebaya di pekan ke-9 nanti, Cireboners. Selain itu, yang akan menjadi problem besar PSM pastinya yakni tanpa William Pluim akan Tapares harus meramu satu konsep baru dalam membangun serangan, karena biasanya William Pluim itu berfungsi atau bertugas sebagai pemain yang menahan bola, ketika mendapat umpan di area pertahanan lawan, William Pluim itu bisa menahan bola, lalu mendelay bola, mencari rekannya yang kosong, lalu melepaskan umpan final pass, dan itu sangat-sangat membahayakan tim lawan. Jadi tanpa William Pluim ada kemungkinan besar Everton lah yang akan bertugas untuk
menjemput bola, menahan bola, lalu memberikan umpan-umpan final pass atau ya umpan final pass biasanya ke pemain yang yang kosong, yang tidak mendapatkan penjagaan dari tim lawan. Tapi kemungkinan besar TSM besok kami prediksi lebih banyak mengandalkan counter attack, lalu mengandalkan tembakan-tembakan langsung ketika mendapat peluang. Kalau bisa tembakan dari luar kotak penalti itu akan menjadi salah satu opsi PSM untuk mencetak gol ke gawang Persebaya Surabaya. Nah, sementara itu di kubu Persebaya sendiri kita ketahui mereka juga punya pemain-pemain kreatif. Ada Suyamamoto, ada Bruno, ada Kasim Bota yang juga memiliki kecepatan, itu juga memainkan bola tiki taka, istilahnya ya, bola umpan 1-2, dan penguasaan bola, ball position dari Persebaya ini cukup baik. Dia selalu melakukan penguasaan, mengepung area pertahanan tim lawan, dan kemungkinan Usnun Nawawi sebagai caretaker pelatih sementara ya dari Persebaya ini akan tetap memanfaatkan hal serupa, mengurung pertahanan dari PSM Makassar. Namun perlu diingat taktikal yang digunakan oleh Persebaya ini, yang biasanya digunakan oleh Persebaya ini adalah taktikal yang paling disenangi oleh Tapares, sebab tim yang banyak mengandalkan penguasaan bola, banyak melakukan serangan, tusukan, lebih bermain ofensif itu menjadi makanan empuk untuk skema serangan balik yang biasanya, bukan lagi biasa, yang selalu diterapkan oleh PSM Makassar. Tentu Persebaya harus waspada, harus melihat jangan banyak melakukan kesalahan ketika mereka melakukan serangan. Tentu ketika bola direbut, PSM pasti akan dengan cepat melakukan perpindahan bola dari kaki satu pemain ke pemain lainnya. Bahkan hanya 2-3 sentuhan dari bola di lini belakang bisa langsung sampai ke lini depan dan mengancam gawang tim lawan. Biasanya begitu yang diterapkan oleh PSM Makassar ketika menghadapi tim-tim yang kuat, yang bermain dengan gaya ofensif. Itu terlihat musim lalu saat PSM mampu meraih kemenangan 0-1 di markas Persebaya Surabaya. Apakah kemenangan PSM ini kembali bisa berulang, ataukah Persebaya menjaga rekor kemenangan beruntun mereka? Kita akan saksikan tentunya di laga pekan ke-9 Liga 1 yang akan berlangsung Jumat 18 Agustus pukul 4 sore nanti. Oke, Tribuners, mungkin sekian dulu untuk preview laga kali ini. Tetap dukung tim kebanggaan kalian, utamanya PSM Makassar. Fans dari PSM berharap bahwa PSM bisa kembali bangkit agar meramaikan kembali persaingan di papan atas dan mengulang kesuksesan sebagai juara pada musim lalu. Dan demikianlah untuk preview pertandingan kali ini. Semoga apa yang kami sajikan ini bisa menambah atau memberikan gambaran kepada Tribuners terkait jalannya pertandingan antara Persebaya menghadapi PSM Makassar. Dan kita tunggu saja siapa yang akan keluar sebagai pemenangnya, dan saksikan preview pertandingan PSM Makassar berikutnya melalui channel Tribun PSM Makassar dan juga channel YouTube Tribun Timur. Sekian untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, jumpa lagi di preview laga PSM Makassar. Saat ini PSM tentu masih berlaga di kompetisi Liga 1 Indonesia musim 2023-2024 dan sudah memasuki pekan ke-9 di mana skuad Jukueja, skuad asuhan Bernardo Tapares akan melakoni partai tandang menghadapi Persebaya Surabaya Jumat 18 Agustus 2023, kick off pukul 4 sore dan pertandingan akan dimainkan di markas Persebaya tentunya sebagai tuan rumah di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Nah, tentu pertandingan ini akan menjadi partai yang begitu menegangkan ya, apalagi duel antar kedua tim. Ini adalah tim era perserikatan. Dan kami memprediksi pertandingan akan berjalan sengit tentunya, Tribuners. Duel klasik, duel dua tim era perserikatan selalu menghadirkan pertandingan-pertandingan yang cukup epic tentunya, karena duel syarat gengsi antara tim besar ini, tim yang dulunya selalu bertemu saat era kompetisi masih dibagi dua wilayah, ini selalu ketemu di wilayah timur biasanya. Namun kali ini kompetisi sudah dilebur, pertemuan antara Persebaya dan PSM Makassar di era Liga 1 sudah terjadi beberapa kali. Dan untuk musim ini pertemuan pertama mereka di putaran pertama. Secara posisi di klasemen, dua tim besar, dua tim yang memiliki sejarah, yang memiliki prestasi yang begitu baik di sepak bola Indonesia, harus untuk sementara berada di papan tengah klasemen Liga 1 hingga pekan ke-8. PSM dan Persebaya sama-sama mengoleksi 11 poin sejauh ini. Namun untuk posisi sementara PSM lebih baik, yakni di posisi 10, sementara Persebaya di posisi ke-12, Tribuners. Sehingga partai pekan ke-9 nantinya, pertandingan yang akan berlangsung di GBT ini yang akan dipenuhi oleh puluhan ribu bonek akan berlangsung sengit, sebab kemenangan menjadi target harga mati dari tuan rumah tentunya Persebaya maupun dari PSM Makassar demi memperbaiki posisi mereka di klasemen. Apalagi persaingan di klasemen ini cukup ketat antara peringkat pertama atau posisi pemuncak klasemen dan papan atas tentunya dengan papan tengah, itu jarak poinnya itu tidak begitu jauh. Contohnya misalnya pemuncak sekarang Madura United baru mengoleksi 16 poin. Artinya hanya berjarak 5 poin dari PSM maupun Persebaya. Sehingga duel antara Persebaya versus PSM ini diprediksi akan berlangsung sengit. Tentunya kedua tim sudah mempersiapkan strategi terbaik mereka. Hanya saja kabar terbaru, baik Persebaya maupun PSM sama-sama dalam kondisi timpang. Artinya ada pemain-pemain inti, pemain-pemain yang biasanya bermain sebagai starter itu kemungkinan harus absen. Apalagi di kubu Persebaya tanpa pelatih kepala ya, setelah Aji Santoso jelas mundur dari pelatihan. Kini Persebaya saat menghadapi PSM nantinya itu dipimpin oleh Uston Nawawi sebagai pelatih caretaker. Sementara itu PSM diprediksi tanpa kapten mereka, William Pluim. William Pluim dalam masa persiapan PSM menghadapi Persebaya itu absen selama 3 hari, 3 kali latihan. Tentu ini akan mempengaruhi kestabilan dari skuad PSM, karena William Pluim kita ketahui bersama adalah sosok sentral yang bisa mengubah jalannya
skema permainan dari PSM Makassar. Dan untuk melihat prediksi dari pertandingan ini Persebaya menghadapi PSM Makassar, kita mulai dulu. Kita lihat dari prediksi susunan pemain kedua tim. Dan Tribuners sudah terlihat di layar kaca atau di monitor para Tribuners. Ini sudah ada prediksi line up dari Persebaya maupun PSM Makassar. Di sisi kiri ada Persebaya Surabaya, sementara sisi kanan ada PSM Makassar. Persebaya dalam 2 laga terakhir mampu memenangkan pertandingan secara beruntun. Meski tanpa Haji Santoso sebagai pelatih kepala mereka, dan skema yang dimainkan adalah skema yang terus berulang, yakni 4-2-3-1 dengan komposisi pemain yang tidak banyak mengalami perubahan. Kita mulai dari skuad Persebaya. Dengan skema 4-2-3-1 kami memprediksi di posisi kiper Hernando harus absen di laga ini dan kemungkinan akan digantikan oleh Andika. Sementara itu untuk 4 back di belakang, posisi back tengah Stepanovic akan bertandem dengan Raditya. Kemudian untuk back kiri ada Repadi Utama. Repadi ini mantan pemain PSM, pemain yang diorbitkan oleh PSM sejak musim 2016 lalu dan membela PSM selama 3 musim sebelum akhirnya melanglang buana di berbagai klub Indonesia. Sekarang membela Persebaya dan selalu menjadi pilihan untuk fullback kiri. Untuk fullback kanan ada Arif, di posisi gelandang bertahan ada Song Hui dan Andre akan dipercaya mengawal lini tengah utamanya untuk gelandang petarung, gelandang bertahan. Kemudian ada gelandang tengah Soya Yamamoto, tentunya ini menjadi mesin serangan dari Persebaya juga. Sisi kiri penyerang kiri Bruno dan penyerang kanan Kasim, dan tentunya ujung tombak mereka Paulo Victor. Meskipun kabar terbaru Paulo Victor masih diragukan akan tampil, namun kami memprediksi Persebaya akan mencoba jika Paulo Victor masih bisa dimainkan, dia akan diturunkan tentunya sebagai striker utama. Sementara itu di kanan skuad PSM di bawah asuhan Bernardo Tavares dengan skema andalan mereka 3-5-2. PSM jelang menghadapi Persebaya ini meskipun diprediksi tanpa William Pulih, mereka mendapat amunisi baru. Bukan amunisi baru sih, pemain lama namun kembali kemungkinan akan dimainkan, yakni ada Ananda Rehan. Ananda Rehan ini absen kalau tidak salah